Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salawat senantiasa tercurahkan teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kita Islam, mengajarkan kedudukan akal adalah yang tertinggi di dalam menelaah setiap perkataan Tuhan yang adalah wahyu di dalam Al-Quranul Karim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kembali kita jumpa. Tema kita mempertanyakan kembali kepada agama yang memiliki misi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Artinya kita diajak untuk menjadi penyembah manusia bernama Yesus, di mana menurut saudara-saudara kita Kristen, amanat agung itu adalah misi kasih sayang, misi kasih terhadap manusia dengan menyembah Yesus yang manusia ini. Maka demikian kita berharap saudara-saudara kita non-muslim hadir di komal kita ini untuk menjelaskan, memberikan bukti akurat akan konsep yang mereka usung ini, bahwasanya manusia selamat dengan menyembah sesamanya manusia. Kita tunggu teman-teman non-muslim untuk hadir bersama dengan kita ulas terkait dengan tema. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan, kita bahas tema kita ini. Silakan. Temanya bagaimana, Bang? Pairing. Semangat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Katolik Protestan, Kristen Protestan. boleh buka kamera Bang, silakan. Kita santai aja, silakan. Tunggu Bang, pengaturannya nanti naik lagi Bang. Sabar Bang, sabar. Oke. Selamat bergabung teman-teman yang ada di YouTube. Selamat bergabung semua teman-teman yang ada di bawah TikTok. Silakan. Halo, semangat malam saudara Rian. Malam Bang. Katolik Protestan. Saya Islam Bang. Ada yang ingin disampaikan? Enggak ada. Oke. Sabar ya. Oke. Ya. Maaf kalau Islam yang naik, izin saya blokir. Halo, semangat malam teman-teman. Halo, bentuk Bang, maaf Bang. Iya, nggak apa-apa kalau nggak sengaja. Teman-teman Muslim, mohon sekali lagi, mohon untuk jangan minta naik daripada Anda saya blokir gitu. Bang, maaf Bang. Saudara non-muslim, mohon silakan ajukan permintaan naik. Kita bahas tema kita ini, Yesus sepenuhnya Tuhan itu gimana maksudnya?
Kami ingin tahu sehebat apa kalian menjelaskan agama kalian ini. Ketika diajarkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, itu gimana ceritanya? Ketika jadi murid diajarkan mempercayai manusia menjadi 100% Tuhan. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Katolik Protestan. Halo, Halo, assalamualaikum. Katolik Protestan. Islam bang. Oh iya, tunggu dulu, ada gangguan jaringan ini. Bagus, silakan ngomong bang. Ngomong di toilet tapi ya. Semangat malam. Semangat malam. Bagus. Yang langsung turun itu artinya masih sayang dengan Bang Suma. Tapi kalau masih tinggal, masih beri salam, masih basa-basi, artinya dia nggak sayang karena pasti saya blokir. Gitu sudah. Karena kan memang saya tidak sedang ingin diskusi dengan teman-teman Muslim. Saya bukan mau cari tahu kenapa Yesus sepenuhnya manusia dari saudara saya Muslim, enggak. Saya mau tahu dari yang non-Muslim. Jadi mohon yang Muslim kalau masih mau nyimak kita dialog, untuk jangan multi dulu ya. Kecuali kalau memang sudah mau diblokir, silakan aja naik. Halo, semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Belum duduk ya? Silakan teman-teman di tap-tap layarnya sampai pastor pendeta bisa masuk. Nggak bagus saya bang. Katolik Protestan. Halo. Jaringan saya nggak bagus ini bang. Katolik. Diturunin aja jaringannya nggak bagus. Agama Katolik apa Kristen Protestan? Saya Katolik bang. Ya udah bagus jaringannya. Silakan buka kamera kita diskusi. Jaringannya nggak bagus. Suaranya kedengaran bagus kok. Silakan bang. Halo. Anda Di sini lelit bang jaringan saya. jadi gimana? Kalau mentalnya belum bisa, ya latihan pernapasan dulu. Yang kita ingin tahu dari teman-teman Kristen ini, kan ada amanat agung. Ya, bagaimana kalian mengajarkan bahwasanya kita harus menjadi pengikut Kristus. Berisik ya? Kok bisa? Tunggu. Kalau gini masih. Halo, assalamualaikum. Bang, mau mualaf nggak bang? Nah, ini Islam. Kok bisa ya? Apalagi nih masalahnya?
Masih teman-teman? Masih ya? Pairing. Cek. Masih noise. Masih kurang jelas suaranya. Nice banget ya. Jadi gimana dong? Pada tadi siang enggak kan? Tadi siang aman-aman aja. Malam kayak gini lagi. Gimana ini? Gimana? Masih ya teman-teman? Enggak kan? Enggak dong. Aman. Kayak pesawat. Gimana? Pairing. Kalau setiap kita live kayak gini. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo Bang. Semangat malam. Halo. Oi. Ngomong. Oh, minta diblokir. Kenapa diblokir dulu Bang kalau yang kayak gitu? Itu namanya patwa-twai. Diblokir aja, artinya dia tidak suka dengan Komal ini kan gitu. Diblokir. Ayo silakan saudara-saudara non-muslim, jelaskan kepada kami gimana ceritanya Yesus sepenuhnya Tuhan itu kayak mana judulnya? Jurus apa yang dipakai Kristen ini? Jurus seperti apa itu? Halo, selamat malam. Halo. Cek. Halo. Halo. Oke, maaf saya blokir ya. Sudah terlanjur blokir terkena dia. Maafkan aku, kau kena blokir. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Katolik Protestan. Islam. Oke. Kalau Bang Zumanya Islam apa Bang? Stempel dulu gitu. Halo, Power Katolik Protestan. Halo, Katolik Protestan. Ini kita buka Komal hanya untuk blokir-blokir orang kayak gini. Teman-teman, kita buka Komal itu hanya untuk blokir sama Muslim. Allahu Akbar. Anak TK aja nggak susah-susah banget diatur. Ini orang dewasa loh. Assalamualaikum. Izin Bang Zuma, aku di bawah aja Bang Zuma. Terus kenapa naik Bang? Sorry, saya kepuncit Bang. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Ngangan walu. Semangat malam. Ngangan. Oh, mau bunuh diri dia. Itu yang kau minta. Udah. Bye-bye.
Silakan saudara-saudara non-muslim, kesempatan Anda mengajarkan kepada kami umat Islam ini gimana ceritanya manusia kok bisa sepenuhnya Tuhan. Itu judulnya gimana? Cara Anda menerima konsep itu kayak mana? Makan apa kalian ini? Saya nggak bisa melihat ada celah di mana itu bisa saja terjadi. Atas dasar apa? Karena apa? Tujuannya apa? Apa yang ingin dicapai? Itu tidak ada yang masuk akal. Menurut akal, pikiran sehat. Nah, sekarang kalau manusia sepenuhnya Tuhan, itu gimana ceritanya tuh? Coba ceritakan dulu kepada kami. Kami masih belum nangkap. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Katolik Protestan. Protestan Bang Juma. Silakan buka kameranya Bang. Kita bahas tema ini, silakan. Saya di gelap Bang. Enggak Soalnya apa-apa. saya di hutan ini. Nah, Iya. gelap ini Bang. Tidak apa-apa Oke. ya Bang. Iya, enggak apa-apa. Silakan Bang, coba terangkan kepada kami umat Islam ini gimana ceritanya Yesus itu sepenuhnya Tuhan itu kayak mana? Karena tertulis di Alkitab bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu kuncinya Bang. Iya, oke. Tapi kenapa dia harus Tuhan? Kan nyata dia manusia. Karena Yesus telah dinubuatkan di perjanjian lama, kan ada menyatakan di Yesaya bahwa Yesus akan datang menderita bahkan mati di salib untuk menebus dosa kami umat Kristen. Begitu Bang. Iya, tapi kan itu kan manusia. Memang salah kalau dikatakan dia sepenuhnya manusia yang datang juru selamat mati untuk orang Kristen. Kenapa nggak sebagai manusia aja? Sebagai manusia dia mati. Kenapa harus sepenuhnya Tuhan? Karena kalau tidak melalui aku, maka tidak akan menemukan kerajaan Allah. Nah, maka kami harus percaya kepada Yesus. Begitu Bang. Iya, percaya aja sebagai manusia yang mati untuk dosa-dosa saudara kami Kristen. Kenapa harus dia Tuhan? Karena kalau Tuhan mati, itu yang tidak masuk akal. Susah diterima Bang. Tapi kalau dikatakan dia sepenuhnya manusia mati, ya sudah mati sebagai tumbal untuk dosa-dosa saudara Kristen. Tapi kalau dibilang Tuhan mati, ini kan merusak logika sehat, Bang. Gak bisa diterima. Tapi kalau dikatakan Yesus manusia pilihan yang dikhususkan, diutus oleh Tuhan langit bumi agar mati demi orang-orang yang berdosa, nah itu kan lebih masuk akal daripada Tuhan langit bumi turun ke bumi dibunuh manusia yang tidak rasio Bang. Atau memang Kristen ini nggak bisa diterima dengan akal gitu? Ya, karena memang kalau kami harus percaya kepada Yesus itu karena itu tadi. Yang pertama, dia dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa dia akan datang menjadi manusia di manusia. Dan di kitab perjanjian baru ada juga mengatakan bahwa kalau tidak melalui Yesus, maka tidak akan menemukan kerajaan surga. Cuma itu saja yang saya paham ya, Bang Juma. Iya, tapi pada saat dia dibunuh, apakah dia sepenuhnya Tuhan? Kalau dia dibunuh itu secara kemanusiaannya. Maksudnya yang saya dia paham ya Bang. Berarti dia tidak sepenuhnya Tuhan berarti, karena ada unsur manusianya. Ya, karena dia memang dijadikan manusia, kemanusiaannya yang mati.
Kemudian Berarti dibangkit tidak hari sepenuhnya ketiga. Tuhan, Bang. Berarti nggak sepenuhnya Tuhan, karena Tuhan itu kan tidak bisa mati kalau Tuhan. Ya benar, kalau Tuhan kan memang tidak bisa mati. Nah kalau itu saya terus terang saja Abang Juma, karena saya ini juga awam, tidak terlalu paham dengan apa nama itu, dengan pengetahuan saya kurang juga dengan kematian Yesus itu. Cuma yang setahu saya tadi, yang ayat-ayat tadi yang saya bacakan tadi, cuma itu aja yang pengetahuan saya. Oke Bang Juma, saya pamit Oke, dulu makasih, karena Bang. saya Makasih. mau makan dulu. Ya, selamat makasih Bang, malam. makasih. Malam. Ya. Oke. Jadi teman-teman, kita dengarkan tadi penjelasan dari teman kita ini. Kelihatannya dia hanya modal percaya saja gitu. Karena kalau dikatakan dia mati sebagai manusia, berarti kan tidak sepenuhnya Tuhan. Karena mati kan gitu. Karena kalau dia sepenuhnya Tuhan, tidak mati, tidak lapar, nggak ngantuk, ya kan? Tapi diakui, kenapa dia bisa mati? Ya karena itu sisi kemanusiaan, berarti tidak sepenuhnya Tuhan. Tidak sepenuhnya Tuhan ternyata, karena dia bisa mati. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Ayo. Jangan ini tapinya ya, jangan menghujat, jangan emosi. Santai kita. Kita hanya ingin mencari titik kebenaran dari ajaran yang mengatakan jadikanlah seluruh bangsa jadi Kristen. Halo, selamat malam. Ya, malam. Malam Bang. Katolik, Protestan? Saya Protestan. Baik, silakan buka kamera. Gak perlu Bang. Buka aja Bang, nggak apa-apa. Kita diskusi. Aku dan Ya, kamu, kalau tidak kita apa-apa ya. saudara, tidak perlu takut. Oke, gimana Anda menjelaskan Yesus itu sepenuhnya Tuhan? Salah Bang kata-kata begitu. Dibuka aja Yesus kan. memiliki kodrat manusia dan kodrat ilahi. Ya, Setengah-setengah berarti Bang ya. bukan setengah-setengah. Jadi, Bukan setengah-setengah. jadi full. Jadi begini Bang, saya mau tanya dulu Bang sama Anda. Yang Buka ringan-ringan kamera. saja. Buka kamera. Yesus itu Pesankan aku nasi diutus padang, dulu please, Kak. kalau dilahirkan, atau dilahirkan dulu baru diutus? Tadi di situ. Diutus dulu Anda baru jawab. dilahirkan. Diutus dulu baru dilahirkan. Dilahirkan dulu baru diutus. Dilahirkan dulu baru diutus. Iya, karena pada saat dia dilahirkan, dia jadi bayi dulu, dia nggak bisa, dia belum bisa melakukan tugas apa-apa. Untuk cebok sendiri aja belum bisa. Jadi dia dilahirkan dulu, setelah matang, sudah mulai berpikir, udah bisa, udah dewasa dia, barulah dia diutus, gitu. Kalau Yohanes 8 Bang, ayat 23. Yohanes 8 ayat 23. Dia itu diutus Iya. dulu Bang. Diutus Diutus dulu baru dilahirkan. Salah. Beda. Ya. Beda itu. Kalau Jadi mengenai Yesus itu bukan sama seperti Musa, ya, bukan sama seperti Daud, bukan sama bukan. seperti yang lain-lain. Yesaya, Kalau Anda bukan. Kalau kita melihat Yesus itu kan dia datang ke bumi ini dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia mengembang amanah untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel nanti setelah dia dewasa.
Ketika dia bayi, dia bisa apa? Dia nggak bisa apa-apain. Tidak bisa ada sesuatu yang dia kerjakan sebagai enggak, selain dia lahir dan seterusnya. Setelah menerima firman, barulah kemudian dia diutus untuk kaumnya. Tapi kedatangannya memang dipersiapkan untuk menjadi rasul bagi kaum Bani Israel. Nah sekarang, apakah dia seutuhnya Tuhan? Ya, dia memiliki kodrat ilahi. Sebab Maksudnya- dia datang dari atas, ya. Dia keluar dan datang dari Allah, dari Bapa. Oke, datang atas kehendaknya Turun sendiri. ke dalam dunia, ya. Dia turun ke dalam dunia lewat perawan Bunda Maria. Buka kameranya bang, Iya. buka kameranya. Nggak usah. Ya, Oh, ya udah. karena kita kan diskusi. Kalau mental belum kuat, tidak usah naik bang. Nada Anda tinggi tapi kosong. Kalau mau naik, siap untuk buka kamera gitu loh. Jangan naik berkhutbah tapi kamera nggak dibuka. Siap untuk buka. Kami nggak butuh ilmu sebenarnya dari kalian, karena saya pastikan yang terlontar dari mulut kalian itu adalah kebodohan, bukan sebuah ilmu. Ya, saya hanya ingin membuktikan kepada orang Indonesia khususnya untuk tidak terperdaya oleh misionaris. Karena untuk menjadi agama mereka tidak diperlukan otak. Yang penting cinta duniawi. Oke, susah untuk sujud kepada pencipta langit dan bumi, udah pindah. Halo, selamat malam. Kalau ilmu, saya tidak pernah bermimpi akan bisa dapat ilmu dari mulut kalian. Ya, halo. Katolik, Protestan, Bang, abang ini maksudnya gimana sih bang? Saya nggak ngerti bang. agama Anda, agamanya apa? Islam, Katolik, Protestan. Islam. Mau ngapain di sini? Mau ngapain? Ya memang. Nah ini live apa sih bang? Nggak ngerti saya. Main kelereng dan layangan di tengah hari. Ketawa pula kau. Gak lucu loh. Silakan saudara-saudara non-muslim naik, ajarkan kami untuk seperti kalian bisa menerima ada makhluk Tuhan sepenuhnya Tuhan, utusan Tuhan sepenuhnya Tuhan. Itu gimana ceritanya? Masuk di otak atau masuk di telinga atau masuk di mana dia itu? Telaai itu. Semangat malam. Halo, Abang Nanda. Halo, halo, oi, halo. Semangat malam. Kenapa nangis? Bang, togi kaya bang. Togi kak bang. Awe kasih nama gitu maso lang ilakaci-kaci na lama rupa. Aja na lo menre baco. Ya ano. Pakai bacaan ya wa. Jangan menre. Apa diblokir ke tu Cina? Semangat malam. Malam. Katolik, Protestan, Islam bang. oh kodong, kamasian na kamasi, puangi, de. Kalau mau kibir tanya tentang Islam, pergi di ustad, lo kapi ti bunda matu ye. Halo, selamat malam. Selamat malam. Wih, udah berapa lama makan komodo? Kok begitu? Selamat malam. Kodong.
dirimu, Baco. Dari agama mana? Mau tanya boleh? So imut lo. Agama apa? Ah? Ini kalau sering makan ubur-ubur gitu. Lucu. Orang lagi mau diskusi dengan non-muslim. Selamat malam. Aku lapar loh teman-teman. Udah pesankan aku makan deh. Halo, semangat malam. Halo. Perih, pedis. Pedis ini, pedis. Semangat malam. Malam. Halo. Ya. Malam. Katolik, Protestan. Kristen. Hah? Mati lampu di tempatnya kawan. Lucu kawan-kawan kita ini, lucu pokoknya deh. Kalian lucu benar, serius. Halo Saudara Afriansa, gimana kabar? Ada onde-onde kah? Halo. Oke dong. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Malam. Katolik, Protestan. Teman-teman muslim, tolong kita saling menghargai ya. Lo kape tuh timumu matu. Jangan naik dulu saudara muslim. Hidup muslim, Kristen menyesatkan. Oh, puang ya. Kak masih mana keji ini gitu malah asa. Ngapa nasang itu garing? Halo, semangat malam. Deh. Halo. Iya. Semangat malam. Kenapa kau ini? Banyak kali penderitaanmu. Nah, jaringan lah. Gimana coba? Ada nyali? Berjanjimu berdebat malam. Aku DM. Gimana? Ada nyalimu sekarang? Adalah. Udah buka kameramu cepat. Enggak, kita live masing-masing aja. Oh ya sudah, Neng. Kita live masing-masing aja. Abang lapar, Seng. Pedes entah apa dimakan di bawah. Oh ya udah, makasih ya. Kenapa lah kau ini? Udah ditunggu dari kemarin. Pedis perutku. Aku nggak makan seharian. Teman-teman muslim, maafkan saya ya kalau saya blokir. Soalnya kamu mengganggu kali. Nggak lucu loh itu. Kan udah dibilang jangan naik ya muslim. Semangat malam. Malam bang. Ya Katolik. Muslim bang. Masalah generasi. Kenapa lah kau tidak mengerti kawan bahasaku? Kan aku bilang yang naik itu non muslim. Ya maaf bang. Turunin bang. Ya udah nggak. Ya maaf nggak apa-apa, diterima maafnya. Turun ya bang ya.
Oke dong. Sambil kita tunggu pendekar tadi, pendekar dari utara. Halo, semangat malam. Hidup Jokowi. Sembaran tongkang. Aduh, parah ini orang. Kenapa sih dikelilingi sama orang-orang kayak gini? Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ya memang beliau hidup lah. Mantan presiden kan dia. Mantan presiden kita katanya. Mana sih anak kata ini? Banyak cerita. Gak ada pun dia live, teman-teman. Ya. Halo, semangat malam. Malam. Katolik, Protestan. Protestan. Boleh buka kameranya, kawan. Silakan. Enggak, saya mau tanya kamu aja. Buka kamera dulu dong. Enak aja lu kayak masih kayak macam zaman penjajah aja. Jangan mentang-mentang ya. Agamanya titisan penjajah. Anda mau menjajah di sini. Buka kamera, habis itu Anda bertanya. Silakan. Jangan terlalu takut sama aku, Bang. Siapa takut sama kamu? Ya begitu. Siap, komandan. Saya mau tanya Kenapa kamu. kumisnya kayak pagar Senayan? Gimana? Saya tanya kamu. Iya. Jawab dengan cepat ya. Iya. Kau kasih orang sarjana kan? Tiga. Hah? 1 kilometer berapa meter? 3 udah ku bilang. 1 kilometer berapa meter? Iya 3. Udah bilang 3. 3 apa? 3 liter. 1 kilometer 3 meter. 4 meter. Waduh. Otak kau gimana? Nggak nyambung ya, Bang ya? Nggak nyambung. Kalau Maria melahirkan apa, Bang? Saya tanya kau dulu. 1 kilometer itu berapa meter? 3 liter dibilang. Dasar otak dulu. Botol. Kalau Maria melahirkan apa, Bangku? Sok teriak kau di situ. Maria melahirkan apa? Tinggi kau berapa? Tinggi kau berapa? Saya. Tinggi kau berapa? Kalau tinggi saya itu 420 cm. 420 cm cuma 4,5. Apa tuh? Apa kau 4 meter lebih. 4 meter lebih. Heran, Bang. Tapi manusia biasa melahirkan Tuhan, Anda nggak heran? Kau otak dulu. Tadi tanya nggak bisa jawab. Gimana sih? Aku pun bertanya. Kau Yang ditanya. keluar, Saya tanya yang dulu, kau keluar jawab dari dulu, lubang jawab sempit. dulu. Yang keluar dari lubang sempit, maaf Jawab nih, dulu. perempuan maaf. Yang keluar dari lubang sempit itu Jawab Tuhan dulu, atau saya manusia? Botol. Jangan-jangan abang ini kalau ke sekolah dulunya pakai sepatu kanan semua. Kena dikibulin. Aduh, heran dia. Masa Bang Suma bilang tingginya, dia mengatakan 170 km tingginya. Yang bener aja Bang Suma. Tapi giliran pendeta di gereja bilang, pada suatu hari Tuhan kita dilahirkan dari Ibu Maria. Percaya dia. Gila. Aduh, parah. Bang Suma tingginya berapa katanya? 170 km, Bang. Hah, gila ya? Iya, itulah ku heran. Tapi giliran ditanya, yang dilahirkan Maria Tuhan apa manusia? Tuhan. Serius lo? Iya dong. Tuhan. Jadi yang minum cucu itu Tuhan. Iya Tuhan. Hanya pikiranmu yang gak nyampe. Walasa.
Aduh, sebenarnya itu terapi buat kalian. Terapi buat kalian. Kalau yang kayak gitu-gitu aja kalian tertawakan, bagaimana kami melihat kalian itu? Coba, bagaimana kami yang melihat ulah kalian? Hah? Manusia yang dimusuhi bangsanya, manusia yang diobo-obo sama bangsanya, manusia yang dibunuh oleh bangsanya, kau bilang Tuhan? Wah, bertarung kita. Bertarung. Yang mana yang lucu? Kalau tinggi saya 170 km, itu kan cuman konsep bahasa doang, penamaan. Bisa jadi 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian KM menjadi sentimeter. Tergantung kan, itu bisa aja kan. Tapi kalau yang brojol keluar dari rahim manusia kau bilang Tuhan, itu yang harus kau pikir. Kalian ini, aduh, aneh lah. Heran semua, heran. Wah, si Suma yang bodoh itulah, yang ini. Jadi lu merasa pintar. Kau lihat anaknya orang keluar dari rahimnya. Oh, ya, Tuhan langit dan bumi lahir. La haula wala quwata illa billah. Mana si anak kata tadi? Mana dia? Apakah sudah live teman-teman? Tumalasa, dia datang. Apakah kamu sudah siap? Wah, banyak cerita ternyata dia. Silakan teman-teman non muslim, ajukan permintaan. Silakan kawan. Silakan ajukan permintaan. Nanti kalau sudah ada pesanan saya, kita izin makan dulu ya. Kita makan di sini sama-sama ya. Kita makan sambil live. Tenang aja. Teman-teman, nanti kalau sudah live si anak kata itu kasih kabar ya. Asam lambungnya kambung. Halo, selamat malam. Ini kok 2 orang host? Ya, Katolik Protestan. Yang di atas dulu deh. Ya, yang di atas. Cantik kali yang di atas ini. Katolik Protestan. Nama saya Neng Dela. Oh, nama saya Desi Rantang nak popo mingkondong diobela polon dikandi asbolong. Oh, sudah aku Gimana Bang Zuma, aku cinta sama kamu. Oh no, salah ini, salah Komal. Dicintai. Salah Komal. Kalian nakal. Ayo buka kameranya, silakan. Aku cinta sama kamu, Bang Zuma. Sebentar. Tomalasa. Iya, buka kameranya, silakan. Bentar Zuma. Katolik Protestan. Protestan. Oke, buka kamera, silakan. Gak usah takut bang, santai aja. Astagfirullahaladzim. Aduh, jangan kayak gitulah. Anak Batak, kenapa dia? Kok nggak bisa? Kayak kemarin lagi. Hei. Kenapa nggak mau? Coba dilihat teman-teman, apakah di sana ada tamunya atau apa gitu? Ada tamunya nggak? Dia ada tamu nggak di sana? Nggak ada. Kok nggak bisa ya? Tuh nggak mau. Kayak kemarin.
dibatasin lagi kayaknya teman-teman. Coba aku DM ya. Pertama-tama tingginya 170 kilogram, berat badannya 75 sentimeter. Oten pada kaget dan tertawa, terpingkal-pingkal. Kenapa nggak mau lagi ya? Kemarin bisa. Kenapa nggak mau lagi? Tuh, apa blur? Undangannya blur. Gimana itu teman-teman? Coba atur lagi kayak kemarin. Kenapa ya teman-teman ya? Ini dia tidak bisa gitu. Blur namanya di situ, nggak bisa di ini, nggak bisa ditekan. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan sambil menunggu siapa anak katanya. Aku gila bersendawa loh. Apa ya? Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum bang. Ya, waalaikum. Katolik, Protestan, Muslim bang. Bang, masuk di Mikana bang. Kita kena serang bang. Ada Nathan sana bang. ya nggak bisa, dia nggak muncul di sini. Coba Ada muncul Nathan, bang. Maki dalil Quran kita dia bang. Iya. Nanti kita cari tahu gimana caranya. Oke. Kasihan itu bang, ibunya bang dibantai. Iya. Oke bang ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka datang ke sana karena mereka sudah merasa menguasai Quran. Jadi nggak usah diragukan. Hanya ada dua, kalau ibunya tidak gangguan, memang dia kuasai Quran. Karena Al-Quran mengatakan sudah menjadi ketetapan Allah, apabila ada orang yang duduk bersama orang yang mengolok-olok Al-Quran, maka Allah akan mengumpulkan mereka nanti di neraka jahanam bersama-sama. Oke? Jadi kalau apa ini, matikan kontrol penontonmu, matikan dulu live-mu, terus jangan hidupkan kontrol penonton, jangan hidupkan. Apa maksudnya jangan hidupkan kontrol penonton? Itu maksudnya gimana? Kayak mana? Kemarin udah bagus pun. Pengaturan. Mana pengaturan komentar? Banyak kali aturannya dia. Inilah, matikan
tahun. Ayo teman-teman, gimana ceritanya dia? Suruh dia yang batasi 18 tahun. Karena di sini nggak bisa. Kita udah aman kok. Sama yang lain bisa. Saya bisa PK dengan yang lain. Gimana dong? Matikan dulu live-nya. Jadi kita matikan dulu nih teman-teman. Iya, kita matikan dulu. Jangan diatur. Gimana ceritanya kita mau PK kalau ini? Jangan. Jadi gimana? Ya off dulu kan. Mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Sama yang lain bisa, sama dia tidak. Gimana itu? Ini aku bisa sama yang lain. Contoh ya. Coba saya ajak yang lain coba. Tunggu ya. Bisa, yang lain bisa. Hey bro. Hai. How are you, bro? Bro, nice to meet you. Bisa kan? Bisa. No. Bro, why? I'm 6. Miss semua ya sirro. Miss semua. Ya. Nah, bisa kan? Banyak alasan ini si anak kata ini. Banyak alasannya. Itu buktinya bisa. Nyebrang di planet lain saya bisa. Masa giliran sama dia nggak bisa? Ada-ada aja cerita basi nih anak kata ini. Nggak bisa dia. Terus dia suruh ngatur-ngatur kita, suruh matikan dulu live. Sama yang lain bisa kok. Ada-ada aja. Kayaknya harus makan dulu ya. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Kapan kau terdengar ada suaramu keblokir ini? Selamat malam. Halo. Sengaja dia diam-diam. Oke. Nih, rasakan pembalasanku. Darah itu merah jenderal. Masuk sana di kebal juga dia ini. Kebal dimakan sama blokir dia, teman-teman. Atau jangan-jangan jaringanku lagi nih. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Ya, kemarin saya berdengar sedang berdebat dengan mereka, ya kan. Terus kali berdebatkan Bang Suma. Oh, ini Islam Bang Suma.
Jaringan bang, jaringan putus-putus. Putus ya Bang Suma ya. Saya ini orang Islam Bang Suma. Putus-putus bang, putus. Dekat di sini, tabok pakai sendal. Lebay kali, macam penting aja kau. Yang nanya, kau Islam siapa? Halo, semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam, Katolik Protestan. Saya Islam, Bang Suma. Yang nanya siapa? Halo, semangat malam. Halo, halo. Belum ada nasi padangnya itu, pesannya di Cibubur. Sabar, nanti kita makan. Halo, halo. Oh kodong. Kenapa anak Batak ini ya? Kenapa ya teman-teman ya? Kok dia nggak mau? Nggak mau. Ada apa ya? Yang lain bisa kok. Buktinya tadi kita bisa. Tapi giliran dia nggak bisa. Yaudah di sini aja teman-teman. Kalau mau diskusi naik aja sini. Enak, masih panas. Semangat malam. Halo, semangat malam. Ini kenapa selalu minta naik ini ya? Dalam mukanya jelek, muka jelek, profilnya kayak gini, kayak gorila. Semangat malam. Semangat malam. Dede, buka kamera. Janganlah. Halo, assalamualaikum Ya, Bang Suma. Ya, Akun Bang Suma katanya kena pembatasan. enggak ada. Di mana itu namanya, di anak Batak, dia mau undang nggak bisa-bisa katanya. Mau undang. Iya, mau undang PK nggak bisa-bisa, kena pembatasan katanya. Bang Suma boleh nanya nggak? Kok bisa? Buktinya tadi aku bisa kok. PK sama apa bule tadi tuh, orang Cina barusan. Dia bikin tema anak Batak vs Bang Suma gitu katanya. Tapi mau di PK-in nggak bisa, kena pembatasan gitu katanya. Ya gimana ya, kontrol penonton aman. Semalam bisa kok. Tadi juga ada orang Cina saya PK berusan, bisa. Suruh aja ke sini bang. Oke, siap. Kesini aja, ngapain juga harus PK. Siap, oke. Dilanjut, Terima kasih ya. Ya, Oke, semangat Bang. Yuk, Ya, makasih. Waalaikumsalam. Halo, buka kameranya silakan. Selamat. Udah tadi, udah tadi selamat malam terus, udah 6 kali. Katolik Protestan. Boleh nanya nggak? Iya. Apa yang membuat orang Islam itu nggak boleh makan babi? Kenapa? Karena ini babi itu DNA-nya 99% seperti DNA
manusia makan babi sah. Kak jijik rumahnya makan manusia. Buka kameranya dulu dong. Hei, buka kameranya. Hei, buka kameranya dulu. Hei, masonan generasi. Buka kamera dulu. Nggak usah begitu, bukan. Kamarnya, aku di kamar. Kenapa, oh kenapa kamu makan babi? Harusnya ditanya kamu, kenapa kamu makan babi? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Itu kontrol penontonnya nggak aktif Bang Juma. Kontrol penonton akunya. Punya Bang Juma nggak aktif 18 plusnya. Sedangkan punya si Batak aktif dia. Di kontrol. Kalau nggak sebaliknya. Saya aktif loh. Oh aktif berarti punya dia nggak aktif. Ya udah nanti coba minta naik dulu di sana Bang, terus sampaikan kayak gitu. Salah satu harus rungkat terus aktifin gitu. Ya gitu aja ya Bang. Assalamualaikum. Aku aktif. Waalaikumsalam. Aku sudah aktif. Dari sejak penjajahan Belanda udah aktif punyaku. Dia aja itu. Kita udah aktif waktu itu. Kemarin juga bisa pun. Dia aja yang aneh. Semangat malam. Halo. Halo. Buka kamera, masih hidup kau. Buka kamera. Oh mama Apa buka topikmu? kamera. Itu topikku. Apa itu? Itu Yesus sepenuhnya Tuhan, tanda tanya. Apa itu? Ya Tuhan memang dia. Sepenuhnya. Kami, bukan. Tuhan Sepenuhnya. kami bukan Tuhan. Sepenuhnya. Yesus sepenuhnya Tuhan. Betul. Kenapa dia ditampiling? Gak apa-apa. Ya memang dia kan manusia juga. Tadi sepenuhnya Tuhan, sekarang dia manusia juga. Sepenuhnya manusia atau separuh? Sepenuhnya. Entah, kenapa dia ditampiling? Ya, karena ditangkap dia. Iya, katanya sepenuhnya Tuhan. Jadi Tuhan kami ya ditempeleng karena dia kan manusia. Loh, tadi sepenuhnya Tuhan. Iya, kan dia Tuhan, dia juga manusia. Iya. Sepenuhnya Tuhan atau setengah? Betul. Sepenuhnya Setengah. Tuhan. Kenapa dia ditempeleng? Gak apa-apa. Lah, kok Tuhan ditempeleng? Gak apa, Tuhan kami bisa kena tempeleng emang. Kenapa Tuhan ditempeleng? Gak apa, ya karena dianggap dia penjahat. Gimana ceritanya? Tuhan kok Tuhan ditempeleng? Karena Tuhan datang menjadi manusia. Berarti dia bukan sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya. Loh, kenapa ada bagian pada dirinya jadi manusia? Dia datang sebagai manusia. Iya, berarti dia tidak sepenuhnya Tuhan karena dia pernah berubah menjadi manusia. Enggak. Sekalipun dia datang menjadi manusia, dia tetap Tuhan. Ditempeleng, mana ada Tuhan ditempeleng? Ada Tuhan kami. Tuhan baru. Bukan Tuhan kami, bukan Tuhannya Yahudi pernah ditempeleng nggak? Tuhannya Yahudi nggak sempat datang. Belum Tuhannya Yahudi Elohim belum datang sebagai manusia. Tapi karena orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Jadi yang menempeleng Tuhanmu siapa? Orang mana? Ya, bukan hanya ditempeleng, dibunuh. Enggak, waktu yang ditempeleng yang lucu. Ketepak.
Gantian. Itu yang kutanya. Itu yang kutanya. Tuhanmu ada nggak? Tuhanku ada dong, ada. Di mana? Kapan Tuhanmu pernah menunjukkan eksistensinya? Ini alam semesta, bukti eksistensi. Oke lagi nih cuma gini. Tuhanmu kan mengatakan dia mencipta alam semesta. Tuhanku juga sama-sama ngakunya ini. Enggak kan, bisa, sama-sama Tuhanmu enggak bisa. Enggak bisa Tuhan menciptakan. Tuhanmu enggak bisa menciptakan. Dia yang diciptakan, Tuhan kau itu. Tuhanmu yang diciptakan. Tuhanmu biar berimbang harus gantian lah. Masa kau aja uji aku? Bukan. Enggak. Kau lucu kalau kau mengatakan. Sekarang kau nanya aku lah dulu. Enggak. Teruskan aja. Kan saya ingatkan. Tidak ada dalilnya bisa Tuhanmu menciptakan. Oke, kau yang nanya aku. Tanya lagi. Dengar. Tidak akan ada. Jawab kau dengan tegas. Tidak ada dalilnya Tuhanmu menciptakan. Tidak ada. Di mana itu dalilnya Tuhan menciptakan? Kan tidak ada toh. Jadi jangan kau ngada-ngada. Silakan. Apalagi? Gini, semua agama, semua Tuhan, kan Tuhan kita berbeda ini. Tuhan orang Hindu pun beda jangan. Iya pastilah. Nah, Tuhanmu, kau mengatakan Tuhanmu menciptakan langit dan bumi sebagai bentuk eksistensinya. Ya, itu kan pengakuanmu. Tuhanku yang mengatakan Allahmu dan pengakuan Tuhanmu di Al-Quran kan begitu nih pengakuannya itu. Oke lah, anggaplah itu benar. Anggaplah itu benar. Untuk membuktikan itu, membuktikan Tuhanmu pernah ada dan ada, selain daripada dia mengaku menciptakan langit dan bumi, apalagi perbuatannya yang menunjukkan dia memang benar-benar ada. Silakan. Ya ini masih ada alam semesta ini. Dia yang mengatur segala. Enggak, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya samamu. Yang mengatur alam semesta ini Tuhan atau bukan? Sabar dulu. Yang mengatur alam semesta ini Tuhan atau bukan? Ku tanya dulu. Gantianlah kita. Jangan ambil posisi. Enggak. Kan kamu aku jawab ya. Kalau saya menjawab kamu tertawa. Jadi makanya aku kasih kau kesimpulan. Enggak kan sekarang yang mengatur alam semesta ini siapa? Ku tanya dulu. Yang mengatur alam semesta ini sampai saat ini, iya. Yang menjaga, yang mengatur. Aku mau jawab ini, tenanglah dulu dengar aku menjawab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan itu ya, pada itu Tuhanku. Ngaco kali kau. Sabar jadi ngaco kau. Udah kau tidur sana, tidur aja sana. Mana anak bata? Hilang pun dia. Hilang dia, teman-teman. Gak ada lagi dia di sini. Kemana dia pergi? Hilang anak bata. Gak ada lagi dia. Ya suruh aja kesinilah. Nah ini dia. Aduh. Kau di sini aja, kau usah PK-PK. Di sini aja. Nggak bisa. Kenapa takut? Tidak bisa, blur. Bukan karena takut. Ya enggak lah. Tidak bisa, blur. Itu bisa kuajari. Kalau cuma mau kuajari bisa. Makanya rendahkan dulu hatimu. Kemarin bisa kita PK lu. Kenapa bisa nggak mau lagi? Makanya mau kau kuajari sikit. Pengaturanmu. Kau yang pembatasan cuma, aduh. Tidak ada pembatasan, tidak ada. Saya bisa PK dengan yang lain. Kenapa dengan tidak mau? Bisa PK dengan yang lain. Matikan dulu pengaturanmu itu. Pengaturanmu 18 tahun ke atas itu cuma. Sudah aku matikan 18 tahun ke atas. Jangan hidupkan 18 tahun ke atasnya. Gimana sih? Kenapa bisa? Jangan hijau dia. Jangan hijau gimana? Melihat kawan ini ya. Bisa kan diatur di sini? Nggak bisa, harus live ulang. Pengaturannya itu nanti matikan, harus live ulang. Sudah loh padahal.
Terus kenapa harus PK di sini aja? Buka kameramu. PK ceritamu. Kenapa kau takut PK? Kenapa takut PK? Kenapa kau takut kalau PK? Apa yang kau takutkan? Enggak takut, cuman gimana ceritanya? Tinggal kau matikan live-mu, lalu live kembali, pembatasannya hilangkan. Jangan bikin pembatasan, pelanggaran itu namanya. Ih, udah berapa tahun berarti itu enggak ngerti juga. Sudah diaktifkan, udah dimatikan. Jangan aktifkan, jangan. Banyak kali cerita kau. Di sini aja. Nggak mau aku, nggak mau. Kalau berani kau PK. Berbagi di sini aja. Di sini aja panjang kali. Masalahnya kau ngomong 4 menit itu pening aku dengar, tidak ada kebenaran dari mulutmu. Berarti kau nggak berani gitu loh. Berarti nggak berani. 4 menit kau ngomong. Artinya gini, ya artinya gini cuma kau bukan tidak bisa mematikan kontrol penonton, tapi kau tidak mau PK karena kepanjangan waktunya, gitulah kira-kira ya. Ya. Iya, biar terang benderang, biar penonton juga menilai, bukan karena masalah kontrol penonton, tapi kau tidak mau PK karena kepanjangan waktunya. Gitu. Ya udah di sini aja. Kalau di sini aku tidak mau, nggak netral nanti, gitu loh. Banyak kali ceritamu. Lah, ya memang betul kan nggak netral karena nggak ada moderatornya. Kan? Kalau kita dari mana? Katolik? Dari Batak. Dari Batak? Dari Medan. Oh, dari Medan. Dari Medan. Oke lah kalau gitu ya cuma ya. Terima kasih ya. Artinya supaya penonton tahu ya. Terima kasih ya. Iya, nanti saya atur ya. Oke. Biar jelas gitu loh. Oke. Ibu sibuk ada orang lagi ngomong juga. Ibu agamanya apa? Dengar dulu, ada mau ku tanya satu. Ibu agamanya apa? Tanya dulu. Agama ibu apa? Dengar dulu, jawab dulu. Agamanya dulu. Penasaran aku. Iya, agama ibu apa? Dengar dulu. Iya, ibu agamanya apa, sebut dulu. Katolik, Protestan. Iya itu. Nah, mau tanya. Apa agama ibu ini? Ya Protestan. Protestan. Aku mau nanya. Itu kenapa kau orang Islam mati disembayangkan? Emangnya kau emangnya orang mati itu Tuhan? Hah? Apa itu? Orang mati Tuhan. orang mati Tuhan. Gimana ceritanya? Kok orang mati Tuhan? Harusnya ibu itu bertanya, kenapa ibu kalau mati pakai pakaian pengantin? Emang mau pengantin di kuburan? Kenapa orang Islam itu matinya disembayangkan? Yang orang disembayangkan itu kan orang bukan pahalanya lari ke yang menyolatkan. Dan itu bukti bahwa yang mati ini adalah orang beriman. Kalau orang mati dalam keadaan berzina, mati dalam berjudi, nggak disolatkan. Nah, yang saya jadi pertanyaan, kenapa ibu mati pakai pakaian pengantin? Mau kawin di kuburan? Karena happy dulu nanti. Aduh. Kenapa pakai baju pengantin, ibu? Mau pengantin? Bukan mau pengantin. Jadi mau apa ya? Mau diadakan acara dulu buat bahagia dulu karena dia kan mau pergi. Jadi nanti kalau dia ada. Ya terus kenapa dia pakai baju pengantin? Kan bisa pakai baju yang lain, pakai daster kayak apa? Nggak mungkin lah pakai baju daster. Ada aja kau ini. Kan dia mau tidur panjang ya pakai baju daster lah. Kenapa harus pakai baju pengantin? Mau kawin di sana di kuburan?
mau kawin dengan ulat bulu di bawah belatung. Loh, saya kan juga balik bertanya, saya kan punya hak. Aku udah menjawab. Orang disolati ketika dia mati menandakan bahwa yang mati ini orang beriman dan pahala bagi yang mensolati. Gak ada masalah. Nah sekarang kalian mati pakai baju pengantin mau kemana? Biasanya kan orang yang mati itu orang mati itu di apa tuh? Pengantin. Masa iya orang mati disembayangkan? Emangnya yang sembahyang yang sholat mati kan itu Tuhan. yang sholat yang bahaya itu kalau yang mati yang sholat. Ini kan kami yang beriman ini sholat, namanya sholat jenazah, sholat mengantar jenazah. Itu bukti penghargaan bahwa beliau itu orang beriman. Nah kalau pesina misalnya kayak ibu, ya ngapain mau disolati? Orang kafir mati orang disolatin. Aneh pula agama. Kok ya aneh, itu kan agama kami. Ya lebih aneh lagi kalau ada Tuhan turun ke bumi digantung di pohon. Janganlah menghina begitu kau. Aku nggak menghina, itu fakta. Tuhanmu turun ke bumi digantung di pohon, sudah gitu ditempeleng. Itu nggak menghina, itu fakta. Orang sholat, ada orang meninggal, lalu kemudian kami sholati. Anda heran, nah, ada orang Tuhannya turun ke bumi ditempeleng sama manusia. Apa itu namanya? Ada lagi mau kutanya. Tajam lu tajam. Apa guna puasa juga makan 1 bulan? Berdua bersama Kia. Apa guna puasa itu? Orang Islam itu puasa, maksud dari puasa menahan 1 hari itu apa nggak kelaparan? Ya sama, melanjutkan ajaran Yesus kan, kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan dan diberikan kepada bangsa lain, dan bangsa lain itulah yang menghasilkan buah kerajaan itu. Itulah Yesus mengajarkan puasa, kami melanjutkan. Yesus mengajarkan sujud sholat, kami melanjutkan. Yesus mengajarkan syahadat, kami melanjutkan. Buah dari kerajaan Tuhan yang didatangkan kepada Bani Israel diberikan kepada kami, bukan kepada kalian. Yesus mati di kafani, kami demikian. Lah kamu mah pengantin. Mau ngapain baju pengantin di kuburan? Mau ngapain di kuburan lu pakai baju pengantin? Kenapa nggak pergi di laut mancing ikan pakai baju pengantin orang? Gitu, memang kayak gitu adat kami. Iya, makanya aku bertanya. Adalah lebih baik kamu pakai baju pengantin, habis itu kau pergi main bola, daripada kau pakai baju pengantin tapi kau mati dikubur. Masih masuk akal. Oh ini lucu-lucuan ini, pakai baju pengantin main bola, pakai baju pengantin renang, pakai baju pengantin kemudian dia lari-lari pagi, masih bagus, masih nyambung. Ini udah mati pakai baju pengantin. Ada mau kutanya satu. Aduh, gimana sih? Gimana? Ada mau kutanya satu lagi. Kenapa orang Islam itu boleh nikah sampai 5 orang yang laki-lakinya? Aku mau nanya kayak gitu. Kok sampai 5 orang? Ada aja. Ya laki-lakinya. Maksimal 4. Kok 5 ada sampai 5 aku tengok. Adanya aku tengok sampai 7 orang. Apa nggak gila itu? Laki-lakinya itu. Saya jawab. Adanya kayak gitu. Kalau kami nggak ada. Dengar kalau dulu. kami nggak ada kayak gitu. Dengar aku. Kalau kami nggak ada kayak gitu. Oke, sekarang begini. Menurut kamu, orang menikah itu setelah bersetubuh haram nggak? Kalau orang sudah nikah lalu bersetubuh, haram nggak orang itu bersetubuh kalau dia sudah nikah? Enggak kan? Nanti halal. Nah, sekarang kamu itu bisa jamin suamimu nggak bersetubuh di belakangmu? Bisa jamin lah aku suami aku setia. Kemana-mana aku ikut dia biar nggak kemana-mana.
Coba ucoknya itu bisa ngomong, apa bilang samamu? Dia curhat setiap pagi. Ibu, cobanya kamu ikut sama aku, ibu. Aku capek keluar masuk beberapa lubang. Aduh, bapak ini tidak amanah, ibu. Semalam aja pas kamu lagi pergi, bu, dia masukkan aku lagi ke lubang yang aneh-aneh aja rasanya, ibu. Aku udah capek kali, bu. Hari ini aku masuk di lubangmu, besok aku masuk lagi di lubang orang, bahkan juga kadang masuk di lubang pantat. Tapi satu istri, tapi di belakang istri, wow, 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 wow. Jadi jangan merasa satu istri terus yang banyak istri itu hina. Orang beristri itu halal. Saya mau bersetubuh, tapi nikah dulu, ya halal. Lah kamu, suamimu mau bersetubuh, tapi tidak boleh menikah, ya berzina. Begitu, ibu. Satu istri itu sama halnya melegalkan persinahan. Begitu. Suamiku setia. Semua perempuan itu mimpinya begitu. Semua perempuan mimpinya begitu. Tapi dengan dia makan makanan yang haram, minuman yang haram, nafsunya tinggi. Melihat ayam dia bernafsu. Coba sebentar habis ibu turun, buka sarungnya bapaknya, ngomong sama ucoknya. Kalau dia jujur, pasti dia mengatakan baru-baru ini dia habis bersetubuh lagi dengan yang lain. Tanya Ucok, Ucok, jujur ke Ucok, kalau tidak ku kasih kau balsem. Ngomong dia itu. Iya betul, ibu, baru-baru aku ini terselip lagi, bu. Bapak ini memang nakal. Aku ini udah menderita loh. Aku susah kali, tiap kali dia keluar rumah dia selalu selipkan aku di tempat kemana-mana. Aku dibawanya pergi, bu. Jangan percaya. Coba nanti habis ini turun, paksa dia ngomong. Awas kau kena bicara, aku kasih balsem. Pasti dia ngomong. Suamiku setia. Iya, di depan. Iya, di depan. Enggak ada cerita itu. Di depan setia, di belakang. Kalau Tuhan aja bisa kalian hianati dengan menyembah kepada selain daripada Tuhan, apalagi cuman bini. Tuhan aja kalian suamimu hianati. Tuhan yang benar itu bukan manusia dan bukan anak manusia, tapi dia menuhankan yang lain, malah dia menyembah manusia. Artinya kalau Tuhan aja bisa kalian hianati, apalagi pasangan kalian. Kami dah lama menikah. Terus anteng kan? Bagaimana enggak anteng? Kan nggak cerai-cerai di depan dan di belakang. Iya dong. Kalau di Islam itu selalu berantem. Kenapa? Karena di Islam ada potensi untuk menikah, makanya terjaga. Kalau kamu kan kau nggak bisa jaga, kau nggak jaga. Kenapa? Aku kan di agamaku cukup satu istri, pasti suamiku jaga amanah. Betul. Suamimu nggak akan kawin, nggak akan nikah lagi, betul. Tapi Ucok selalu mandi di luar. Kenapa? Karena kamu udah khawatir suamiku nggak mungkin nikah lagi. Memang nggak mungkin nikah, tapi kawin. Beda nikah, beda kawin. Kalau kawin itu kayak binatang, suka sama suka, prot, pulang ke rumah. Halo mama sayang, padahal si Uco tadi barusan nyelip. Itu itu real. Tapi kalau di Islam, istri kudu jaga suaminya. Aduh, bapak kemana aja ini? Dari mana? Kenapa? Kan ada potensi untuk nikah. Tapi kalau kalian pulang suamimu berpura-pura dia senyum, halo mama sayang, I love you, liburan segala macam, tunggu aja kau lengah, pasti terselip Ucok di tempat lain. Kamu nggak curiga karena nggak mungkin kawin, tapi karena dia nggak mungkin kawin, Sina jalan terus. Oh, kalau
bisa, ndak boleh. Sekali kau suka sama aku suka samamu, meskipun aku punya istri, aku bisa kawin samamu, halal. Bisa halal. Tapi kalau di kamu, ndak boleh kau itu bersuami atau beristri lagi. Cukup satu. Oke. Kamu percaya kan sama aku? Percaya sayang. Aku nggak mungkin nikah karena kita Kristen. Aku pasti setia. Karena kita tidak boleh lebih dari satu istri. Ya, aku percaya papa. Kamu tenang di rumah tidur. Nah. Kau tidak tahu Ucok di luar. Pagi main kelereng. Agak siang dia main layangan. Sore lagi dia main karet. Sebelum pulang ke rumah lagi dia main peta umpan. Besok begitu lagi seterusnya. Wah, pulang suamimu malah, mama sayang, I love you, aku mencintaimu, setia memang. Dia nggak mungkin kawin. Memang setia di perkawinanmu, betul. Tapi Ucok, kalau Uco itu seandainya bisa ngomong, udah teriak dia sampai kali ke-7. Ayah, tolong, aku lelah, aku capek. Tapi karena si biadab ini memang selalu bernafsuan, nafsunya tenaga ayam, nafsu kuda tenaga ayam, ya kayak gitulah. Kau disayang, dikasih duit, ini rumah ini dikasih uang, dikasih sayang, kau diobatin, di sayang di rumah, di sayang, mau liburan. Kau jangan ngos-ngosan kayak gitu, jangan terlalu emosian. Iya, mau sampai langit kau teriak suamiku setia. Ya udah, semakin kau teriak suamimu setia, semakin dia senang. Oh iya mama, aku memang setia. Tapi kau tahu tidak, di mana dia pergi, kota mana dia pergi, di situ dia cuci botol. Kenapa saya tahu? Tidak mungkin. Akulah ini contoh, lihat teman-temanku. Aku lihat dia kan, bayangkan kita mau makan di kantor, berdoa. Itu temanku di kantor berdoa. Kita makan di warung nih, warung rame kali. Kita langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung makan. Dia tinggal dulu. Terus mau tahu di ruangan kerjanya, di dinding-dinding ada Filipi, ada Matius, Markus, Yohanes, segala macam, Bunda Maria, segala macam foto-fotonya di meja-mejanya, di komputernya, background komputer itu gambar salib apa segala macam. Tiba kita pergi pendidikan, rakus. Kenapa saya katakan rakus? Tunggu. Kenapa saya katakan rakus? Saya lagi jam istirahat pelatihan waktu itu. Saya keluar dari learning center. Saya masuk. Ada mbak-mbak langganan saya minum jamu di situ. Kita minum jamu, makan Indomie, jualan kacang situ. Aku nggak percaya kawanku itu mau sama nenek-nenek. Sudah umurnya 57 tahun. Bayangkan aja, 57 tahun. Begitu temennya datang, orang-orang kawannya dia, banyak bulu kan, seram kali temennya kan dah. Ya memang begitulah teman. Minum. Mana doa-doanya ini selalu kalau di kota kita dia fanatik kali gini segala macam. Giliran besok aku habis sholat subuh, aku jalan keluar kan, merenggangkan badan. Mana ini? Kanda saya kemana? Keluar dari tempat makan Indomie pagi-pagi. Tidur di mana Kanda? Tidur di sini. Terus ibu-ibu itu keluar dari pintu, bangsa susu. Gila. Jadi kalau nenek-nenek aja 57 tahun bisa dipakainya, bagaimana dengan gadis-gadis? Di depan istri, jalan dirangkul tangannya. Begitu saya ke rumahnya, anak-anak
istrinya juga pada lari. Bapak dia peluknya suaminya. Dalam hatiku, ya Allah, betapa tertipunya wanita ini. Waduh ibu, kalau kamu lihat kelakuan suamimu di belakang, aduh. Terus dia kode-kode mata aku suaminya. Pandai kau ngarang ya. Pandai kau Kata dia gitu. ngarang ya. Kata dia gitu. Ya Allah. Di mobil sempat saya pukul pundaknya. Kanda, sampai segitunya kita di belakang ibu-ibu begitu baik. Kalau di luar kan kita bujang bosku, kata dia. Kalau wanita muslimah, oh suamiku malam ini bukan giliranku, dia lagi di giliran istri kedua. Sabar, ikhlas, rela. Suami melakukan di sana halal. Tapi iyo punya suami, mama aku mancing dulu ya sama kawanku. Ya niatnya mancing, tapi ucok yang berdarah-darah pulang. Teler si ucok dibuat. Muntah-muntah ucok di sana kesana kemari dibuat. Itulah kau bilang kau setia. Ya, tapi di belakang masalah generasi. Masih mending saya ini. Masih mending saya. Bukan saya puji diri ya. Masih mending saya daripada dia. Daripada dia orang-orang mengaku setia. Wanita kayak apalagi kalau sudah bukannya, jangan harap suami mau setia. Enggak. Memang satu istri, iya. Di rumah, iya. Tapi di belakang, kecuali ibu pesan dari sekarang celana dalam yang terbuat dari baja. Habis itu kasih gembok, sudah dikasih gembok, aliri apa, sambung dengan kabel telanjang. Jadi kalau dia gerak langsung tompol. Nah gitu. Kenapa? Apa? Kamu mau ngamsal? Kamu mau praktek kamsal? Kalau aku tengok-tengok kau ganteng juga ya. Mau ngamsal dia. Birahi wanita ini. Kurang ajar. Aduh. Parah. Aduh, parah ini parah. Teman-teman. Kalau wanitanya begini, bagaimana laki-lakinya? Alamak. Udahlah ibu, kita masuk ke tema aja dulu, jangan bahas itu. Masuk ke tema kita. Umur berapa kau? Aku 74. 74 tahun lah. 74 tahun. Masuk ke tema ibu. Apa? Itu Yesus sepenuhnya Tuhan. Kok bisa? Iyalah, Tuhan lah. Tapi dia pernah ditempeleng. Memang dari nenek moyangku dulu. Ya tapi pernah ditempeleng. Tempeleng siapa yang tempeleng orang itu? Tuhan Anda pernah ditempeleng, katanya Tuhan. Nggak ada ini. Masa nggak ada? Ada dong. Adik masih panas. Di dalam Yohanes 18:23, Yesus itu ditempeleng. Dia katakan ini, mengapa engkau menampeleng aku? Nah, kalau dia sepenuhnya Tuhan, kenapa dia ditempeleng sama orang? Kenapa bisa? Nah, katanya dia Tuhan sepenuhnya, kenapa ditempeleng? Iya, orang kurang ajarnya itu. Orang kurang ajar tempeleng. Bukannya ibu yang kurang ajar menuhankan orang yang ditampar sama orang. Itu kan itu nenek moyang dari nenek moyang. Parah ibu ini ah. Buka kamera dulu. Buka kamera. Tebar pesona dulu sebentar. Bateraiku tiada.
Gak ada banyak. Suaminya di mana sekarang? Di apa tuh makan. Hah? Di mana suaminya? Nonton TV. Oh no. Aduh, parah ini Bu. Suaminya mana? Suaminya mana? Iya ampun, lalina tanta. Bahaya ini, lama-lama bahaya ini. Aduh, dia lagi di rumah, suaminya nonton PT, masih sempat begitu. Waduh, parah ini, parah. Allahu Akbar. Suami nonton PT, terus dia ada di situ, tapi dia bisik-bisik begitu. Jangan-jangan ini suaminya, teman-teman. Sama-sama kan di Medan katanya. Jangan suaminya ini. Ah, sama-sama gelap. Oh, bukan istrinya tadi itu, Bang. Sehat. Sehat, bukan istrinya tadi barusan. Kamu harus sehat Juma, sehat. Jangan sampai sakit kamu. Yang tadi itu bukan istrinya. Nah, kamu birahi kamu lihat istri orang kamu. Ada lucu kali, Bang. Kamu tahan dia di atas karena kamu birahi kamu. Enggak, jangan salah. Harusnya kalau udah begitu kamu turunin, tapi kamu kena birahi, kamu tahan. Kau bisa aja kau nuduh kau ini nggak boleh, nuduh nggak boleh. Aku bertanya itu istrimu. Ini apa Yesus sepenuhnya Tuhan? Ya, gimana itu? Jadi coba kamu nih harus diajarin tiap malam supaya pinter, tapi tetap aja nggak pinter-pinter kamu. Iya. Jadi tadi siang temamu beda, ini beda lagi nih, Yesus sepenuhnya Tuhan. Ya emang betul itu Yesus sepenuhnya Tuhan. Terus masalahnya apa? Di data Yohanes 18:23 Yesus ditempileng. Iya paham. Ini begini coba. Pengertian Yesus sepenuhnya Tuhan. Enggak, biar saya jelasin. Yesus sepenuhnya Tuhan. Udah saya rinciin ya supaya kamu paham ya. Nah, itu disebut Yesus adalah Tuhan karena dalam dirinya terkandung keilahian, udah, keilahian yang utuh dan sempurna, 100% Allah, udah, tanpa mengurangi sifat-sifat kekalnya, meski ia juga hidup sebagai manusia sejati. Nah, itulah pengertian dari Yesus sepenuhnya Tuhan. Nah, itu. Terus apa permasalahanmu apa? Kenapa dia kalau dia sepenuhnya Tuhan, kenapa dia ditempeleng? Kenapa ditempeleng kalau dia sepenuhnya Tuhan? Nah, kenapa ditempeleng? Ya, dengerin ya, muridku ya, supaya kamu pintar. Kamu ditempeleng, jangan ditempeleng. Namanya orang, sedangkan si Muhammad aja perang. Nah, masalah itu. Dia manusia. Nabi Muhammad manusia. Kenapa bisa jelasin sama kamu? Nah, kenapa Tuhanmu yang sepenuhnya Tuhan itu ditempeleng sama manusia? Iya, jangan ditempeleng, dibunuh bahkan dia. Masalah itu jangan ditempeleng, bahkan dibunuh dia malah. Jangan ke situ, terlalu parah. Itu aja ditempeleng, katanya dia Tuhan. Iya, kan ada alasannya, biar saya jelaskan sama kamu. Nah, silakan. Kenapa Tuhanmu ditempeleng? Nah, makanya karena gini, di saat zaman itu ya, imam-imam besar itu menanya Yesus tentang apa para muridnya lah, apa yang diajarkan dia kepada muridnya. Nah, jadi imam besar itu bertanya, terus Yesus menjawab. Nah, dia menjawab singkat, tanyain aja mereka katanya, yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Jadi maksudnya ini tanya aja sendiri, kalau bahasa kita lah, bahasa kasarnya ya, kayaknya lu nanya gua nih, gimana gini-gini. Yesus itu menjawab singkat, tanya aja mereka, ngapain lu nanyain gua. Nah, di saat dia tanya gitu cuma dianggap imam besar ini gak sopan, makanya ditempeleng. Itu alasannya yang kenapa? Nah, itu dia. Kamu mau tahu alasannya, tapi kamu kan tahu. Ini maling ngomong banget cuma ini. Kalau maling
maling ayam ditempeleng masuk akal. Ini bukan, justru itu cuma ini bukan maling ayam, justru ini dengerin dulu kamu, biar kamu saya jelasin. Tapi kenapa Tuhan seutuhnya katanya. Dengar lu. Biar tadi kan tapi kamu Tuhan. Dengerin dulu. Kamu gantian ngomong, nanti kamu ngomong. Nah, tapi Tuhan katanya. Kamu udah dengerin. Kamu dari perhatiin masalah tempeleng mulu sama hotel-hotel yang udah. Nah, ya. Kalau saya jelasin, kamu jelasin dikasih ketawa. Kan dia seutuhnya Tuhan. Kenapa ditempeleng? Nah itu jawabannya cuma yang kutanya, yang aku bilang tadi. Dia ditanya kan ini, Tuhan seutuhnya. Dengerin. Kamu diam, coba diam kamu. Apa kata imam besar? Dia ditanyain sama imam besar, udah, kamu apa yang kau ajarkan sama murid-muridmu? Nah, kamu ngajarin apa murid-muridmu? Imam besar bertanya, namanya imam besar, namanya misalnya jaksa lah atau hakim lah gitu kan. Apa jawaban dia? Dia singkat jawaban dia. Tanya aja mereka, apa yang kau ajarkan sama mereka katanya. Seperti kayak bahasa Indonesia. Apa sekasarnya? Nah, langsung tempeleng. Jadi imam besar itu tersinggung. Ya dengar dulu, kamu belum selesai, kamu tak mau menempeleng dia. Dengerin dulu. Tempeleng. Dengerin. Justru yang nempelin dia bukan imam besar, makanya kamu bodohnya di situ kamu. Enggak. Kalau dia Tuhan sepenuh, kamu katanya Tuhan. Yang menempelin itu justru bukan imam besar itu. Sekarang pertanyaannya, apakah dia pada saat ditempeleng itu dia Tuhan? Maksudnya pertanyaan, jadi kamu nanya tempeleng masalah Tuhan lagi. Aduh. Kamu kan bertanya kenapa ditempeleng? Pada saat dia ditempeleng, apakah dia Tuhan? Ya, itulah Kristus itulah kasih. Dengerin, diam dulu. Kamu mulutnya kok nggak diginiin, kamu cerewet kali. Dengerin. Itulah kasih Yesus itu ya. Walaupun dia ditempeleng, dia tak dibalas tuh, Mbak. Dia nggak balas kekerasan. Bukan masalah kasih. Ini masalah dia itu ditempeleng itu bukti ketuhanan atau bukan bukti ketuhanan? Jangankan ditempeleng, bahkan dibunuh disalib dia. Iya makanya kutanya. Jadi kamu permasalahkan masalah tempeleng apa? Dibunuh pun dia dibunuh. Apakah dia sepenuhnya Tuhan pada saat dia ketempeleng? Ya itu udah pastilah, kamu diulang-ulang lagi. Aduh. Berarti Tuhan langit dan bumi ditempeleng sama manusia. Jasmaninya. Loh, tadi katanya sepenuhnya Tuhan. Iya, rohnya Allah, jasmaninya manusia. Berarti separuh bukan Tuhan. Harus separuh. Kamu kena teka menjabarkan, kamu kena teka. Dari tadi siang kamu udah kalah. Tadi siang kamu udah kalah. Sekarang mau kalah lagi kamu. Nah, dari siang kamu udah kalah. Kamu menyebut sendiri tadi siang. Dengerin. Tadi siang kamu sendiri menyebut. Dengerin. Tadi siang kamu udah kalah. Kamu sebut gini. Nabi Isa mengatakan, setelah aku, Nabi yang ke-28, kedepannya akan ada nabi-nabi palsu. Nah, siapa nabi palsu ke depannya? Jawab sendiri. Nabi Muhammad nomor berapa? Nomor 25 kan? Padahal kamu sendiri ngaku sama saya. Kamu sendiri ngomong. Nabi Isa ngomong, setelah saya tak akan ada nabi-nabi lain yang ada nabi palsu setelah saya. Kamu sendiri ngomong, bukan saya. Ya. Nabi Isa nomor berapa? 24. Nabi Muhammad berapa? 25. Berarti kamu telah ngomong sendiri. Ya kamu sebut nabi palsu siapa? Nabi Isa bilang, setelah aku ke depannya akan nabi palsu. Udah. Itu udah usah bahas. Yang belum siap-siap. Sekarang kita bahas masalah ini. Kau paham sebenarnya, tapi kau pura-pura nggak paham. Sekarang ini yang ditempeleng ini sepenuhnya Tuhan atau gimana? Ya, memang iya. Jadi dia Tuhan ditempeleng sama manusia gitu. Jangan dibunuh cuma di kayu salib. Jangan dibunuh dulu, kejam kali. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi ditempeleng sama manusia. Jangankan dibunuh, cuma dibunuh di kayu salib, jangan tempeleng. Berarti dalam agamamu, jangankan cuma ditempeleng, bahkan dipaku dia di kayu salib. Iya. Jadi dalam agamamu, masalah tempeleng, jangan tempeleng juga. Jadi di dalam agamamu Tuhanmu itu bisa hina sehina itu ya?
Makanya kan dari dulu aku bilang sama kamu berdebat bahwa Allah kami itu merendahkan diri, nggak sombong, merendahkan diri. Jangan kayak kamu yang sombong ini baru jadi para sombong kamu. Iya, jadi dia merendahkan diri, makanya dia ditempeleng kan? Kok dari kemerdekaan disalib malah? Ditempeleng. Itu kecil. Nih, sekarang mana? Dengar, kecil. Dia bahkan dipaku, disalib, dirajam pakai tombak segala macam. Kalau dibunuh itu masih terhormat, ini ditempeleng. Ditempeleng kecil. Dia diseret-seret. Pakai salib. Udah. Sekarang bukan itu permasalahannya. Kan dikatakan sepenuhnya Tuhan. Nah, masalahnya apa? Nah, pada saat dia ditempeleng itu dia Tuhan. Dari awal dia udah Tuhan, dari lahir dia udah Tuhan juga. Ya, jadi sepenuhnya dia Tuhan itu, jadi Tuhan yang ditempeleng ini Tuhan. Ya, jangan kamu diulang-ulang. Jangan ditempeleng, bahkan disalibnya cuma. Iya, jadi betapa hebatnya manusia yang menempeleng Tuhanmu, betul? Oh, kok lari ke hebatnya, mau dia hebat, mau super power. Iya, yang penting dengar, jangan kan dia ditempeleng, bahkan dibunuh dia. Udah. Oke, sekarang yang sakti mana? Yang ditempeleng atau yang menempeleng? Ini kayak kamu tuh kayak anak kecil kalau ngomong sakti-saktian. Ini nggak sakti-saktian. Oh, saya bertanya. Nggak ada sakti-saktian cuma. Dalam ini masalah Tuhan. Dengerin dulu. Ini masalah keilahian, udah, bukan masalah sakti-saktian. Ya, kalau ilahi kenapa ditempeleng? Jangan ditempeleng, dibunuh cuma. Itu dari tamu pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, masalahmu apa? Mau ditempeleng? kalau dia Tuhan, kenapa dia ditempeleng? Masalah sama kamu apa? Kalau dia Tuhan, kenapa ditempeleng? Jangan ditempeleng, dibunuh malah cuma. Saya tidak tanya itu. Saya bertanya, kalau dia Tuhan, kenapa dia ditempeleng? Pak, kamu lucu kayak buruk kopi kamu nih. Kenapa dia ditempeleng kalau dia Tuhan? Astaga Tuhan. Kamu jelasin, udah jelasin juga. Makanya kamu diajarin nggak pintar-pintar kamu. Udah. Kenapa dia ditempeleng kalau dia Tuhan? Kan saya jelasin. Ya, apa? Ya, berarti kamu sering ngomong nggak, kamu simak, bodoh ya, kamu bilang jangankan ditempeleng, dibunuh pun bukan itu jawabannya. Kalau dia Tuhan, kenapa dia ditempeleng? Justru itu, kan saya jelasin jawabannya tadi. Dengerin, saya ulang lagi ya, cuma bodoh. Dengerin. Nah, dengerin, botol. Dengerin, bisa imbang besar. Ya kan, saya mau dijelasin. Kenapa ditempeleng? Iya, kenapa dia ditempeleng? Kenapa? Dengar, biasa jawab. Dengar kamu, diam. Nah, di saat imam-imam besar dahulu udah menanyai Yesus. Sudah itu tadi kau jelaskan. Itu jawabannya dengerin. Kalau dia Tuhan, kenapa ditempeleng? Ya, karena dia itu, dengerin dulu. Karena dia itu mengajarkan kebenaran. Lah, kenapa ditempeleng? Karena imam justru itu. Mengajarkan kebenaran kok ditempeleng. Justru itu cuma. Justru itu. Yang saya pertanyakan, kalau dia Tuhan sesungguhnya, Tuhan, Anda mengerti Tuhan? Anda mengerti Tuhan nggak? Dengar dulu. Saya ngomong, dengar. Kamu diam. Kamu tuh. Dengar. Kenapa ditempeleng? Iya, ngajar kebenaran. Kok ngajar kebenaran? Banyak orang ngajarkan kebenaran dan ditempeleng kok. Karena yang menidang dia dan menempeleng dia didengar orang-orang nggak benar. Iya, kenapa ditempeleng kalau dia Tuhan? Namanya musuhnya orang-orang nggak benar. Iya, kok Tuhan kok punya musuh? Ya, dia benar. Ini iblis, para iblis. Tuhan kok punya musuh, gimana sih? Para iblis, kamu jadi masuk, kamu saya tanya. Saya tanya, iblis itu tujuan berapa iblis? Iblis itu tuh menggoda manusia. Itu musuh bukan Tuhan, melawan iblis. Tuhan. Enggak, musuh Tuhan ya iblis. Bukan. Nah, itu gobloknya kamu itu. Tuhan kok punya musuh? Dengar deh, iblis itu selalu menyesatkan manusia. Iya, untuk manusia, musuh manusia, bukan musuh Tuhan. Berarti kan melawan sama Tuhan. Iya. Tuhan tinggal mengatakan mati iblis. Itu sudah pula. Itu dia seperti Tuhan ditempeleng. Bodohnya kamu tuh makanya saya bilang bodoh kamu. Kenapa? Kamu tuh setiap kata-kata itu kamu celaka. Tuhan itu
tidak Dari dulu punya kamu musuh. karateka, cuma nggak bisa pintar kamu. Asli nggak bisa pintar. Tuhan kamu. tidak punya musuh. Tuhan tidak punya Nggak musuh. pintar kamu. Jadi maksud kamu iblis itu tujuannya apa? Iblis saya tanya iblis tujuannya apa? Tuhan itu nggak punya musuh. Oh jadi iblis temennya, Makhluknya, temennya. makhluknya, ciptaannya. Oh berarti sama kayak kamu temennya iblis kamu. Iya, parah orang ini, parah. Parah dia. Pantasan aja kamu belain iblis. Parah. Kok aku belain iblis? Mana ada aku belain iblis? Ini suka kali gitu dia. Merasa hendak dia. Kamu itu temennya iblis, makanya kamu belain. Enggak. Ini kenapa Tuhanmu ditempeleng? Kenapa? Kenapa? Iblis itu temanmu, marah dia karena kebenaran diajarin, paham? Ya terus kenapa Tuhan yang ditempeleng kalau begitu? Karena dia nggak benar. Harusnya kan iblis yang ditempeleng, bukan Tuhan. Karena dia nggak benar. Harusnya yang ditempeleng iblis atau Tuhan? 1 lawan berapa waktu itu? Iya. Jangan tanya kamu. Tanya. Kok Tuhan takut? Kenapa Tuhan takut? Justru itulah Kristen itu. Kenapa? Saya nggak tanya Kristen. Saya nggak tanya Kristen. Saya tanya Tuhan. Tampar sebelah kanan. Saya nggak tanya. Berikan sebelah kiri cuma. Tampar sebelah kanan. Saya tidak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Tuhanmu. Tuhanmu. Kalau memang dia Tuhan sepenuhnya, kenapa ditempeleng? Kamu diajarin tiap malam nggak pinter-pinter kamu. Kalau memang dia Tuhan, kenapa ditempeleng kalau dia Tuhan? Masa katanya, kamu bilang iblis temannya Tuhan. Kamu temannya iblis. Siapa yang bilang temannya Tuhan? Kan Kristen gini gayanya. Parah. Kamu cuma kamu belain iblis karena kamu sekutunya iblis. Saya tidak belain iblis. Saya mengatakan, Tuhan tidak punya musuh. Tuhan tidak punya saingan. Kalau Tuhan punya musuh, berarti Tuhan punya saingan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya, termasuk iblis. Yang jadi permasalahan ini kok ada Tuhan ditempeleng. Masa Tuhan temannya iblis? Ngarang-ngarang sendiri, Makanya kamu temannya iblis, cuma selalu menghujat orang, selalu mencaci maki orang. Karena kamu temannya iblis. Saya bertanya, kenapa Tuhan lu ditempeleng kalau dia Tuhan? Karena saya kasih jawaban cuma, karena dia menyebarkan kebenaran di tengah-tengah orang-orang nggak benar. Udah paham? Kalau dia Tuhan, kenapa ditempeleng? Dia menyebarkan kebenaran. Dengerin. Dia menyebarkan kebenaran di tengah-tengah orang nggak benar. Sekarang yang ditempeleng ini manusia atau Tuhan? Kan ditempeleng cuma saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, yang ditempeleng ini Tuhan atau manusia? Cuma nih, tempeleng kecil ini. Saya tanya, yang ditempeleng ini Tuhan atau manusia? Kamu tuh dibilang dia menyebarkan kebenaran di tengah-tengah orang nggak benar. Yang ditempeleng ini Tuhan atau manusia? Ya, ngapain diulang-ulang pertanyaannya kena TK? Karena nggak ada jawabannya. Jawabannya saya bilang dari awal dia adalah dia Tuhan cuma. Berarti yang ditempeleng ini Tuhan. Menurut kamu? Ya, bukan menurut saya, dia manusia. Karena dari saya jawab dari lahir dia Tuhan. Sekarang kamu bertanya begitu. Menurut kamu? Berarti yang ditempeleng ini Tuhan. Ya, menurut pikiran kamu sendiri. Enggak, saya tanya, berarti yang ditempeleng ini Tuhan. Ya, itulah jawabannya menurut kamu sendiri. Enggak, aku tanya samamu. Yang ditempeleng ini, ini Tuhan. Dengerin, dengerin. Saya udah katakan dari kelahirannya dia itu udah Tuhan. Wah, terus kenapa dia berdoa? Dia berdoa kepada siapa kalau gitu? Apa? Dia berdoa kepada siapa? Ya, dia berdoa kepada siapa? Pertanyaan kamu. Kan Tuhanmu berdoa, jadi saya tanya dia berdoa kepada siapa? Tahu kamu di saat dia ditempeleng apa kata dia? Dengerin, denger lu, diam, kamu diam. Saya tidak tanya apapun itu. Yang saya pertanyakan kalau dia Tuhan, kenapa dia ditempeleng? Ya itu dia jangan ulang-ulang lagi anak kecil. Aduh. Kalau dia Tuhan, kamu kena kehabisan materi. Pertanyaanmu diulang-ulang. Kenapa dia ditempeleng? Karena kamu
kamu ilmunya dangkal, pertanyaan ulang-ulang. Dari siang kamu udah kalah, sekarang masih nantang lagi. Kalau dia Tuhan, kenapa dia ditempeleng? Itu loh pertanyaannya. Kan udah saya jawab tadi cuma. Kenapa dia ditempeleng kalau dia Tuhan? Cuma dengerin Mas Kel, dengerin. Karena dia menyebarkan kebenaran di tengah-tengah orang gak benar. Terus kenapa dia dikalahkan sama orang itu? Kalau dia Tuhan. Kalah dalam konteks apa lu kalah ini? Dia ditempeleng. Emang kenapa kalau ditempeleng? Ya berarti dia kalah. Bukan kalah. Kalah dong karena ditempeleng. Dia mengajarkan kasih cuma. Kenapa dia ditempeleng kalau dia Tuhan? Tidak ada cerita. Saya tidak bertanya itu. Yang saya tanya kalau dia Tuhan, kenapa dia ditempeleng? Jawabannya tadi dia menyebarkan kebenaran di tengah orang gak benar. Kebenaran pula, kebenaran apa ditempeleng? Di tengah-tengah orang gak benar kayak kamu nih. Saya kebenaran. Kamu Inggris. Saya dengerin cuma. Kalau dia Tuhan, kenapa dia ditempeleng? Itu saya sama kamu nih. Saya sama kamu nih. Kalau manusia mengajarkan kebenaran, lalu ditempeleng orang, wajar. Kalau manusia ditempeleng wajar. Menjelek-jelekan orang, merendahkan orang, itulah si Juma. Tuhan. Ini Tuhan ditempeleng orang, menjelek-jelekan orang. Kayak ibu tadi kamu jelek-jelek, kamu hina. Kalau manusia ditempeleng karena ajaran kasih wajar. Ini Tuhan ditempeleng gimana ceritanya? Ada Tuhan ditempeleng. Bukan masalah itu. Sekarang kau ngerti kamu mengerti Tuhan nggak? Kau ngerti Tuhan nggak? Masalahnya apa? Tuhan adalah. Masalahnya apa? Tuhan adalah. Kok emang saya SD kok ajarin gitu? Jawab sendiri. Tuhan itu apa? Supaya kau paham. Ya, saya udah paham, kamu nggak paham. Tuhan itu apa? Menurut kamu apa? Kok jangan tanya saya. Menurut kamu apa? Pantasan kau iakan Tuhan ditempeleng karena kau nggak tahu apa itu Tuhan. Kamu nanya saya, itu pertanyaan nggak level. Sekarang saya tanya, karena kau mengakui bahwa Tuhan mau ditempeleng sama manusia. Pertanyaan saya, emang kau ngerti apa itu Tuhan? Masalahmu apa? Kau ngerti nggak apa itu Tuhan? Ya, masalahmu apa? Kau ngerti nggak apa itu Tuhan? Jangan kan ngerti, kamu yang nggak ngerti. Ya apa Tuhan itu apa? Tuhan adalah. Udahlah Juma, kamu sudah kalah aja. Kamu kalah aja, ngaku aja mas. Kamu nggak ngerti. Kamu siang udah. Kamu pikir saya. Kamu pikir Tuhan itu cendol. Saya kena kalah. Udah. Makanya seenak perut kau katakan Tuhan itu bisa ditempeleng. Karena kau nggak ngerti Tuhan. Bisa kamu berkoar-koar cuma sama karena saya. Kau nggak ngerti. Kau nggak ngerti apa itu Tuhan. Makanya kau katakan bahwa yang ditempeleng itu adalah Tuhan. Ini kamu yang nggak paham. Nih. Kamu jangan Kau sih. belajar dulu. Kau belajar apa itu Tuhan. Kau cari tahu dulu. Kau cari tahu apa itu Tuhan. Bukannya risih kawan, bukannya risih, malah bangga. Tuhan yang disembah ditempeleng sama orang, malah bangga. Dia nggak ngerti apa itu Tuhan, atau memang dia penghina Tuhan. Dia nggak tahu apa Tuhan itu. Tuhan adalah manusia yang ditempeleng sama orang Yahudi. Parah kali teman-teman. Parah kali memang mereka ini. Hanya untuk menuhankan sibilios, mereka rela kemudian mengimani manusia yang ditempeleng di dalam Bibelnya dikatakan sebagai Tuhan. Itulah rekan-rekan sekalian, suakalkan. Kenapa? Karena dia tidak mau tahu apapun itu, yang pasti saya menuhankan Yesus Kristus. Itu yang mereka paham. Nah, sedangkan Yesus Kristus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Berarti yang mereka sembah ini bukan Yesus. Yang mereka sembah bukan Yesus. Aduh, parah teman-teman. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Malam kakak.
Iya, Katolik Protestan. Protestan kakak. Buka kameranya silakan. Woi, magelah apa ini? Tidak apa-apa sudah. Yang penting buka kamera. Silakan. Nyalakan. Iya. Mantap sudah. Aduh. Abang yang mana? Ah, itu terang. Jumpa lagi ini abang. Ganteng. Waduh. Mantap kali abang ini. Coba jelasin ke saya. Itu abang. Yesus sepenuhnya Tuhan itu gimana ceritanya? Yesus sepenuhnya Tuhan. Iya. Iya, memang dari sananya sudah Tuhan. Sepenuhnya Tuhan. Dari sononya sudah Tuhan. Sepenuhnya Tuhan. Iya. Jadi yang ditempeleng oleh orang Yahudi itu kan? Iya, orang Yahudi itu kan sama seperti abang toh, tidak percaya. Jadi orang Yahudi menempeleng Tuhan langit bumi. Orang Yahudi itu kan seperti abang, tidak percaya. Jangan Yahudinya, maksud saya Yesusnya. Jadi Yesus ini sepenuhnya Tuhan kan? Kenapa dia bisa ditempeleng kalau dia Tuhan? Ditempeleng itu karena kan orangnya kan seperti abang ini tidak percaya. Iya, mau dia sejuta manusia nggak percaya karena dia Tuhan, masa ditempeleng? Lalu maunya diapakan coba? Kalau yang ditempeleng itu manusia, oke. Tapi kalau Tuhan, akal nggak bisa terima itu bang. Dia udah pakai akalnya aja lah abang. Ya jadi gimana? Kita nggak mau. Seperti apa coba? Iya, Tuhan nggak mungkin ditempeleng. Masa Tuhan bisa Tidak usah ditempeleng, diracun ada ya? Boleh enggak? Apalagi diracun. Kok Tuhan diracun? Apa sih? Gimana itu? Yesus sepenuhnya Tuhan. Tapi ditempeleng. Gimana ada Tuhan ditempeleng? Diracun boleh enggak? Yohanes 19:30 Yesus diracun, mati dia di tiang salib. Kenapa bisa Tuhan diracun begitu? Diracun boleh enggak? Lalu dia mengenyam anggur asam, lalu matilah dia. Kok bisa begitu? Kenapa bisa Tuhan mati begitu diracun? Kalau dia Tuhan, kenapa dia mati diracun? Kenapa? Terlalu parah itu memang. Ditempeleng aja dulu. Kasihan kali Tuhan kau. Kalau dia memang Tuhan, kenapa ditempeleng sama manusia? Kalau dia Tuhan. Diracun boleh enggak sama perempuan yang bersinah? Diracun. Ya itu bukan Nabi Muhammad maksudnya. Dia bukan Tuhan. Ini Yesus yang Tuhan. Pertanyaan saya sederhana loh. Kenapa nggak dijawab? Kalau dia Tuhan, kenapa dia ditempeleng? Anda ngerti Tuhan nggak? Ngerti Tuhan maksudnya? Tuhan adalah Allah. Ya Tuhan adalah Allah. Apa itu? Ya Allah. Apa? Tuhan adalah Allah. Apa itu? Aduh, ini Kristen kenapa nggak waras otaknya ya? Tuhan adalah
Allah itu ya Tuhan. Nah, bisa ndak itu Tuhan ditempeleng sama makhluk? Boleh. Nah, Karena Tuhan adalah Allah, makanya boleh ditempeleng. Aduh, gila memang orang Kristen ya bang ya. Apakah karena faktor makan babi sampai kalian harus gila begini? Ini makan babi makanya pintar begini. Ditanya pintar. bolak-balik pun tetap bolak-balik. Iya tetap, tetap bangga begitu Masya bangga. Allah. Bangga dengan kebodohan. Bang Suma. Bangga dengan kebodohan Berdoa begitu. sudah. Tanya bolak-balik lagi. Saya jawab. Tuhan ditempeleng manusia gitu. Tuhan ditempeleng, itulah Allah ditempeleng. Betul-betul gila benar ya. Udah bang, udah bang. Kasian kali Tuhan ditempeleng. Makasih. Gak ada yang masuk di otak. Tidak ada teman-teman. Semua yang keluar dari lontaran mulut mereka itu tidak ada sedikit pun yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Nggak ada yang mendidik. Tak ada pendidikan sedikit pun yang berguna bagi manusia untuk membangun peradaban manusia, itu nggak ada. Yang ada menghancurkan kemudian sendi-sendi kemanusiaan. Bayangkan aja tuh anak-anaknya diajarkan bahwa ada Tuhan ditempeleng sama manusia. Tengoklah agamanya kan. Agamanya diajarkan begitu. Nanti anaknya lahir, diajarkan pula anaknya tuh. Tuhan itu ditempeleng. Tuhan pernah diludahin mukanya, kan gitu. Halo. Halo. Katolik Protestan. Islam bang. Mau ngapain? Mau lucu aja tadi. Oh iya. Masa Tuhan bisa ditempeleng? Ya, jangan diulang-ulang bang. Jangan diulang-ulang. Ajarkan aja sama anak-anak jangan sampai keluar dari Islam. Jangan sampai. Lebih baik mati daripada keluar dari Islam. Jangan sampai. Belum lagi Tuhan diludahin mukanya. Halo, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Katolik Protestan abang. Islam. Oh, mau ngapain kita bang? Iya, maksudnya begini, Bang Juma ini kan sangat luar biasa. Saya selalu ikut, sangat cerdas. Artinya orang-orang kayak tadi kalau bisa Bang Juma jangan tanggapilah. Terus kita mau lawan siapa bang? Islam. Abang Juma punya lawan itu cari yang Kristen-Kristen yang pintar-pintar boleh. Kalau yang bodoh-bodoh kayak begitu jangan layani bang. Oke, saya cari dulu bang ya. Karena tahu ketemu. Makasih bang. Assalamualaikum. Makasih abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kristen cerdas. Tapi Kristen cerdas sudah pada mualaf abang. Gimana ceritanya? Di mana lagi kita temukan Kristen cerdas di sini? Gak ada lagi. Halo Kristen cerdas, selamat malam. Selamat malam. Kristen cerdas atau Kristen bodoh? Saya manusianya cerdas. Buka dulu itu masker kamu. Aku tanya lagi, Kristen cerdas atau Kristen bodoh? Kristen cerdas, buka dulu maskermu. Cuma kalau cerdas buka kamera, silakan. Oke, tapi buka maskermu ya, Bang Juma ya. Iya, saudara Aser. Karena kamu dengar dulu. Saudara Kristen Katolik, Bang Aser. Kristen Katolik bang. Aser Radea, Kristen Katolik. Protestan. Katolik atau Protestan? Bang, agamanya bang, agamanya, agama Kristen nih. Suaranya bang. Agama, Ya kan bang.
Kristen. Katolik. Oke. Silakan jelaskan ke kita yang ada di sini. Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu, kan kami mengenalnya Yesus itu manusia, tapi kalian mengenalnya Tuhan seutuhnya, Tuhan sepenuhnya. Bagaimana Anda menjelaskan ke kami manusia Yesus itu ternyata adalah Tuhan sepenuhnya? Silakan. Agak macet, Bang. Enggak, masalah yang tadi kalian bilang di tempeng itu Yahudi tidak mengakuinya dia sebagai raja karena dia turun dari atas, turun dari surga, turun di bumi, dia mengakui raja. Terus orang Yahudi tidak mengakui sebagai raja Yahudi, orang Yahudi. Bagaimana dia mau diakui orang jadi RT aja enggak, jadi diakui jadi raja, gimana Bang? Apa nama kerajaannya? Ada aja mau diakui sebagai raja. Raja apa rupanya? Raja singa. Kerajaannya enggak ada. Rela mati. Udah bang, kita dilarang sama teman-teman hadapi Kristen pintar. Kita cari yang bodoh aja dulu. Mana yang pintar ini? Ini mungkin ya. Halo. Mana nih teman-teman? Silakan. Ayo, naiklah di sini teman-teman Kristen, ajukan permintaan. Yang Islam tolong ditahan dulu ya. Halo, semangat malam. Halo. Katolik Protestan. Kristen. Buka kameranya bang, silakan. Buka kamera, silakan. Halo. Bisa nanya nggak? Kameranya dibuka dulu bang. Udah. Nggak kelihatan. Nggak nampak. Wajahnya nggak ada. Gelap, mati lampu bos. Kasih nyala lampunya. Gimana mati lampu, gimana kasih nyala? Kasih nyala. Ya, ente bodoh mana ngapa? Udah dibilang mati lampu di sini. Itu cara kalian menipu, memang gitu. Masa tiap hari. Menipu. Masa setiap saat naik mati lampu gelap. Apanya kalian ini? Emang kalian hidup di wilayah yang tidak ada peta? Bukan di peta kalian. Daerah kalian sudah nggak ada di peta. Saya tanya, semua rata lampu ini hidup? Ya buktinya kok bisa main HP. Kalau mati lampu, Anda jangan kan, telepon juga mati. Kalau lampu, telepon belum tentu mati. Mana ada? Siapa bilang? Telkomsel mati, wifi mati, semuanya mati. Menaranya nggak ada lagi siaran, sinyal nggak ada. Dibawa di apa? Bilang aja takut. Kenapa takut? Udah dibuka kamera. Ya udah, mana ada, sama aja kok nggak buka kamera itu. Ini kan udah dibuka kamera.
Mana ada buka kamera tapi dimatikan lampu, percuma. Kenapa dimatikan lampu? Itu buktinya, kok udah nyalakan. Ini kan bukan udah buka kamera. Ah, wah pandai-pandaian. Memang kok licik memang. Yang licik itu Anda, ente. Ya, coba. Kenapa dia lampunya dimatikan begitu? Kenapa? Betul. Memang situasi di sini mati lampu. Coba kau jalankan, coba saya dengar stop kontak. Tak. Coba. Kasih bunyi coba. Di sini memang mati lampu. Ah, pandai-pandaian memang kau. Memang Anda yang pandai. Sama kayak Anda buka dulu warna. Anda udah ternampak, buka dulu warna masker Anda. Memang takut kau ini. Yang Anda yang takut, buka masker dulu. Itu buktinya kau tidak nyalakan lampu, berarti kau takut. Memang mati lampu, gimana mau dibuka? Enggak mungkin. Coba dengar stop kontaknya, coba. Tak. Nyala enggak? Coba. Tak gimana? Pengikut Paulus. Kenapa Anda nyalakan lampu? Anda jangan bahasa apa. Ini cerita Anda menantang, sudah dibilang mati lampu. Jangan cerita cerita tentang Paulus. Kan Paulus mengajarkan Anda bicara. Paulus mengajarkan Anda itu kok. Tapi kita membahas mati lampu. Anda cerita tentang Paulus. Karena Paulus begitu. Filipi 1:8. Anda yang semangat palsu. membahas tentang Anda bertanya tentang saya bilang ya berbuka kamera, saya buka kamera. Coba layar HP-nya coba ke wajahnya. Mana? Layar HP ke wajahnya ini udah. Mana kelihatan ini wajahnya? udah. Ah, itu baru. Mana coba stop kontaknya? Mana stop kontaknya mana? Ya coba tombol kontak lampu. Sekarang saya tanya, Anda lah buka masker. Penipu. Buka dulu masker. Udah kelihatan mukanya kok. Tutup lagi, jangan Masker ditutup. buka dulu. Jangan ditutup lah kayak tadinya. Memang mati lampu. Iya tadi kelihatan wajahnya kok. Kelihatan mana? Dari mana? Tadi cahaya HP. Cahaya HP, ya betul. Ah, ya udah pakai cahaya HP aja. Kan lampu mati. Sekarang saya mau tanya, Anda buka masker. Anda buka masker. Pakai cahaya HP. Sesuai ucapannya. Pakai cahaya HP aja, Bos. Enggak usah Iya, jadi cahaya. penakut. Sekarang kan saya buka cahaya HP. Anda buka dulu masker Anda. Ngapain harus buka masker? Yang Anda enggak apologet tapi enggak pas. Kita ngomong masalah lampu, tapi Anda cerita tentang Paulus. Hajar. Karena Saya tanya sama kau. Paulus Saya mengajarkan tanya, kata begitu. itu apa? Saya tanya dulu. Gitu. Saya tanya dulu sama kau. Kalau kau apologet, kau kata haram itu gimana rupanya? Paulus itu mengajarkan untuk berdusta, berpura-pura. Itu saya mau Paulus bertanya, ajarannya. kata haram itu kau jawab dulu lah. Makanya kalau di agamamu itu boleh kau mengatakan agama. mati lampu. Saya bertanya dulu kata haram. Ya, kenapa pula haram? Kata haram, saya bukan apa. Dalam ajaran agama, saya tidak ajaran agama mulai bilang. Kata haram itu yang arti kata haram. Contoh, dalam riwayat kita memakan. Ini ada tema. Ini ada tema itu. Itu tema tuh. Yesus sepenuhnya Tuhan. Artinya contoh mengajak di luar dari tema. Yang saya mau bertanya. Jangan kau pakai mental penjajah. Jangan karena agamamu. Jangan karena agamamu dari sana diajarkan penjajah. Saya bukan membawa ke agama. Saya bertanya dalam Komal kau begitu. Itu ada tema itu. Saya bertanya. Itu ada tema. Saya tanya dulu. Saya salah bertanya orang? Salah. Karena itu ada tema itu. Berarti kalau salah bertanya, berarti apologet Anda ibaratnya kalau orang bertanya, Anda tidak mau menjawab kan? Itu ada tema. Sudah begitu kau gelap, kau ketakutan. Saya bertanya di luar dari tema. Tidak boleh. Saya bukan bertanya dalam arti agama, bukan saya membawakan agama apa.
Ini komal agama. Ah, dia muda kau sana. Dasar kau anak kucing. Berarti Anda kan penakut. Anda yang takut buktinya. Saya bertanya. Buka Bisa kamera. Halo saudara Manalu, Katolik Protestan. Dijawab dong. Haram itu ya kayak kau lah, haram. Buka kameranya bang. Buat apa buka kamera? Supaya kita diskusi. Kau aja nggak ketahuan siapa orangnya, nggak kelihatan. Ini udah kelihatan aku ganteng kali, pakai masker, pakai filter. Kau buka kameramu. Mukanya aja nggak ketahuan siapa. Iya, buka kameramu, Panjul. Ah, buka dulu maskermu. Ah, udah kau dibawa. Kau nggak mau diskusi berarti. Kau botol. Ketawa dia. Nakut. Saudara-saudara kami Kristen yang tidak mau buka kamera, kalau dia tidak takut, dia penghujat. Penghujat. Silakan teman-teman Kristen yang lain. Ajukan permintaan, silakan. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Saudara Rivai, semangat malam. Masri, semangat malam. Minta diblokir. Oke. Tenang. Dah satu, lolos satu. Ini lagi. Dua. Gampang bos, saya bantu. Gampang itu. Hai, shui, melayang. Masuk dalam kandang. Halo Pelor, semangat malam. Semangat. Halo. Halo, assalamualaikum bang. Halo, assalamualaikum. Oh, salah pencet bang semua, salah pencet. Sorry, maaf. Oke, makasih. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum bang Bima. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya dari Jawa Timur bang. Muslim bang. Ya. Coba mau bilang terima kasih bang buat teman-teman Apologet, gara-gara abang dan teman-teman yang lainnya, jadi kita sekarang punya benteng dari luar gitu bang, yang benteng umat ini. Oh iya, makasih ya bang ya. Ya semangat bang, sehat terus bang ya. Oke, siap, makasih, luar biasa. Rimba, semangat. Halo, selamat malam Pak. Katolik malam. Protestan. Malam. Ya malam juga. Kalau KTP saya Assalamualaikum Bang Juma. Iya, yang mana yang Protestan, yang mana yang Islam, yang mana mau dibaptis di sini? Oh, saya Islam Bang. Mau ngapain Bang? Saudara Rimba tidak ya, bisa bang. Buka kamera, bisa? Caranya gimana bang? Saya juga bingung ini. Belum bisa, pengikutnya masih sedikit. Oh gitu. Iya. Ya kalau saya tadi abang tanya Protestan apa Katolik gitu kan? Iya. Kalau KTP saya sih Protestan bang. Kalau masalah kepercayaan itu pribadi. Oh. Ya kan? Iya betul. Karena menurut saya yang menyelamatkan diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang tua kita, bukan siapa-siapa kan.
Pas kan? Iya, makanya cari agama yang benar, Bang. Ya, betul, Bang. Oke, makasih. Silakan yang buka kamera naik. Masuk Pak Eko. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Yang muslim tahan dulu ya teman-teman ya. Ini ada 20-an permintaan tapi rata-rata muslim. Kenapa ya? Mau ngapain kira-kira? Neng, mau main gitar jam segini? Lagu apa lah? Lagu Nina Bobo. Halo, semangat malam. Halo. Aku dong. Aku dong. Ngoroknya serius itu. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Yang muslim mohon bersabar, jangan naik dulu. Kita mau minta penjelasan ini. Kenapa bisa ada Tuhan ditempeleng? Halo, semangat malam. Halo Bang. Ini banyak yang dinaikkan teman-teman, tapi tidak ada yang nyangkut. Tuh 3, 4 dinaikkan tapi tidak nyangkut-nyangkut. Halo, semangat malam. Katolik Semangat Protestan. malam, Katolik Juma. Tidak bisa buka kamera lagi. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Loh, kok kayak Belanda? Kayak Belanda gimana? Santai aja lah. Aturannya di sini buka kamera kok enak kali kok bilang santai. Yesus sepenuhnya Tuhan, kau bilang. Itu ya di agamamu. Ya, kau lah yang bisa jawab itu. Oh, Tuhan kok ditempeleng? Mana sih lu? Iya. Tuhan yang kau maksud ini Tuhan bagaimana? Ya, emang Tuhan itu apa menurutmu? Kecap. Menurutmu apa Tuhan? Tuhan itu ini baterai yang sudah soak kayak kau. Semangat malam. Semangat malam. Katolik Protestan. Kristen. Penyanyi gereja. Enggak. Kenapa kayak penyanyi dangdut ini ehonya? Bukan di dalam ruangan. Buka kameranya kalau gitu Bang. Kelab. Anda membelakang. Apanya yang belakang? Anda membelakangi kamera. Iya Om. Ini apanya yang membelakangi kamera? Oh, teman Anda yang membelakang. Kirain siapa? Apa konsepnya malam ini? Yesus sepenuhnya Tuhan. Iya, teman Anda suruh bergeser dulu sedikit. Temannya yang di belakang itu suruh bergeser dulu. Mana teman saya? Enggak ada teman di sini. Itu yang berdiri yang panjang rambutnya tuh. Suruh geser dulu, nggak enak dilihat begitu. Batu angin. Nggak bagus, nggak sopan. Ini orang ditonton banyak orang, masa buka baju begitu?
Siapa yang buka baju? Ini baju saya. Itu yang di belakangnya. Mana? Temannya suruh jangan berdiri di situ. Enggak bagus. Mata Anda. Mana teman saya? Tidak ada itu apa? Itu di atas sana teman. Malah dia senyum-senyum lagi. Sampaikan tidak boleh. Ini kena PL nanti. Nggak bagus dilihat orang. Bukan. Banyak anak-anak kecil yang nonton. Kenapa dia harus buka baju? Siapa yang buka baju? Itu kawan yang bilang. Istrinya mungkin atau siapa? Nggak bagus begitu. Apanya yang buka baju? Tidak ada di sini yang buka baju. Loh, kok nggak ada? Tadi ada loh. Mata Anda ketar. Serius. Nah itu dia ada. Kalau ini istrinya atau siapa sih? Istrinya di mana? Anda yang mata nggak kelihatan. Nggak usah dinyalakan, nggak usah dimatikan, nggak usah dimatikan. Buka masker Anda. Nggak usah dimatikan. Iya, kalau gitu buka masker Anda dulu. Kita masuk tema, silakan. Yesus sepenuhnya Tuhan itu gimana penjelasannya? Lah memang awalnya memang Yesus ini sepenuhnya Tuhan. Apanya yang salah di situ? Kenapa dia ditempeleng? Kenapa? Kenapa dia ditempeleng kalau begitu? Namanya menebar kasih. Tuhan ditempeleng. Jadi kalau ditempeleng itu nebar kasih kalau ditempeleng. Di ayat juga tertulis, jangan pikir kanan pun. Iya, jadi ajaran kasih itu tempel. Aku kasih loh, tampar pipiku, ketepak gitu maksudnya. Ajaran kasih itu kasih pipi ditampar orang gitu. Hah? Begitu maksudnya ajaran kasih itu, kasih pipi ditampar orang. Pertanyaan Anda ini kayak macam anak kecil. Anda yang punya agama untuk anak-anak kecil. Kalau dia Tuhan, kenapa dia ditempeleng? Jangankan ditempeleng, dibunuh pun dia rela. Ya justru karena itu. Kalau dia Tuhan, kenapa dia ditempeleng? Karena kasihnya lebih besar. Kau kasih apa pula? Jadi kamu mencontohkan kalau kau ditempeling orang itu buktinya kau kasih gitu. Beda manusia sama Tuhan. Kesabaran kita ada batasnya. Paham nggak? Terus apa fungsinya kalau Tuhan ditempeleng itu apa fungsinya? Datangnya ke bumi itu buat menyelamatkan manusia daripada dosa-dosanya. Ya, terus kenapa ditempeleng, dibunuh pun dia rela. Kalau Tuhan dibunuh itu nggak masalah, karena dia Tuhan. Yang masalah itu kalau manusia mati untuk dosa orang, itu yang luar biasa. Karena beritanya, dia mati nggak? Mati. Nah justru itu kenapa Anda ternyata balik? Kalau Tuhan mati 1000 kali dalam sehari wajar. Dia bisa hidup, dia mati, bisa hidup, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau manusia yang mati mengorbankan diri untuk orang lain, itu baru luar biasa. Bang Juma dia mati. Tapi yang mati Tuhan. Manusia, paham nggak? Oh, berarti dia tidak sepenuhnya Tuhan. Apanya dalam wujud manusianya dia bisa merasakan hal yang sama dengan manusia. Berarti dia tidak sepenuhnya Tuhan karena dia bisa merasakan rasa manusia. Berarti pada dirinya ada kemanusiaan. Kalau macam dia apa namanya kemanusiaan yang seutuhnya, pasti dia juga tidak terima. Tapi menerima. Dan tidak mungkin pada dirinya ada kemanusiaan kecuali Tuhan Anda menjelma jadi manusia. Berarti Tuhan Anda jadi-jadian. Katanya Anda baca Bible. Katanya Anda sudah baca Bible. Masa Anda nggak paham di dalam Bible ini itu apa? Kalau dalam Bible itu Yesus mengaku utusan Tuhan, bukan Tuhan. Gak pernah dia mengaku Tuhan. Itu Anda maunya kesimpulan Anda seperti apa? Konsep itu dalam apa? Sebenarnya Anda tahu.
Sebenarnya Anda tahu kalau yang ditempeleng ini manusia. Tapi ada kekuatan di dalam diri Anda yang mengajak Anda menuhankan manusia yang ditempeleng. Padahal sebenarnya yang Anda tuhankan itu bukan yang ditempeleng ini, melainkan ada makhluk roh, makhluk yang tak nampak yang mengaku Yesus. Bukan yang ditempeleng ini yang Anda tuhankan sebenarnya, tapi makhluk gaib dalam nama Yesus. Berarti Anda seperti mereka. Anda seperti mereka. Anda tahu yang ditempeleng itu manusia, anak Maria, Anda tahu? Tahu manusia. Nah, kalau tahu, kenapa Anda ngotot menuhankan? Karena bukan dia yang Anda tuhankan. Dia hanya Anda jadikan alat supaya bisa bertahta makhluk itu di dalam diri Anda untuk Anda tuhankan sampai hari kiamat. Anda tahu dia manusia, tapi Anda pinjam namanya, Anda pinjam namanya, Anda pinjam kisahnya. Bedanya di situ. Agama kita mengajarkan kasih. Bang, itu yang di belakang abang itu mengerikan. Tolong, sorry bang, bahaya kali itu yang di belakangnya bang. Dia di toilet, baru saya sadar kawan-kawan. Dia ternyata di toilet, kurang ajar. Dasar laki-laki biadab. Akhirnya dia menyalakan lampu karena takut. Halo bang. Katolik Protestan abang ini. Protestan bang. Oke, ini ada tema Yesus sepenuhnya Tuhan, benarkah? Benar. Kenapa dia ditempeleng? Kata siapa ditempeleng? Yohanes 18 nomor 23. Isinya apa bang? Dia mengatakan begini, apakah perkataan saya itu salah sampai aku harus ditempeleng? Apakah perkataanku itu salah? Tapi kalau ternyata perkataanku itu benar, kenapa kau tempeleng aku gitu loh? Namanya juga untuk membuka kebenaran bang. Wajar banyak tantangan bang. Ini kan katanya sepenuhnya Tuhan. Kok menghadapi tantangan? Tuhan kok hadapi tantangan? Mana sih? Jadi Kita Tuhan itu enggak. Jadi Tuhan itu tidak maha kuasa. Dengar dulu Bang Juma, kita berbuat kebaikan aja banyak musuh kita bang. Ya kalau kita manusia, ini Tuhan kok punya tantangan. Tuhan bisa berubah jadi manusia bang. Berarti manusia bukan Tuhan. Tadi katanya Tuhan. Mana sih kalian ini Yang benar dong, yang ditempeleng manusia, bukan Tuhan, tapi kalian melantiknya Tuhan. Orang-orang Yahudi menempeleng dia karena dia bukan Tuhan, tapi kalian yang di luar Yahudi karena sudah terpengaruh oleh makhluk asing yang mau dituhankan, maka dia datang dalam nama Yesus. Sebenarnya bukan yang ditempeleng ini yang kalian tuhankan, bukan. Tapi ada makhluk asing memakai nama Yesus, meminjam nama Yesus. Karena dia tidak nampak, dia roh, dia gaib. Maka kalau Anda ditanya, Anda tidak bisa menjelaskan siapa dia yang Anda tuhankan itu di gereja. Satu-satunya cara Anda memakai pernyataan-pernyataan Yesus ketika Yesus datang ke tengah-tengah muridnya Bani Israel. Makanya nggak nyambung. Yang satu kau tuhankan, yang satu kau jelaskan dia manusia ditempeleng adalah Tuhanmu, padahal yang kau ibadahi itu bukan dia. Memang namanya sama, tapi bukan yang ditempeleng ini yang kau ibadahi, kau sembah. Kalau kepercayaan kami bang Kristen Yesus ya Yesus bang. Gak ada yang larang itu bang. Memang nggak ada, tapi permasalahannya sekarang, bagaimana akal Anda bisa menerima Yesus manusia yang ditempeleng ini Anda tuhankan di gereja? Tidak mungkin, tidak mungkin yang ditempeleng ini yang Anda tuhankan. Jangankan ditempeleng bang, disalibkan aja dia rela. Iya, hari ketiga. Iya, itu betul, itu manusia. Yang bangkit manusia atau Tuhan? Hah? Yang bangkit manusia atau Tuhan? Yang
Manusia Tuhan lah. Nah, itu manusia. Tapi karena yang Anda sembah di gereja itu memiliki kekuatan, sehingga Anda dijebak, Anda dijerat, Anda terikat oleh dia sampai Yesus, karena memang dia memakai nama Yesus untuk dituhankan. Kalau betul dia manusia, Bang, belum ada manusia mati dan bangkit lagi, Bang, kecuali Tuhan Yesus. Loh, kalau dia satu-satunya yang bangkit, maka dia adalah manusia tetap. Dialah satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian. Manusia. Kenapa Berarti dialah Tuhan, Bang. Belum ada manusia bangkit. Kenapa dituhankan kalau dia manusia yang bangkit? Karena dialah yang bangkit, Bang. Makanya dia dituhankan. Loh, masa gara-gara dia keluar dari kubur dia dituhankan? Ada-ada aja. Tuhan itu masa keluar dari kubur? Ya, bangkit, bukan keluar, bangkit dari antara orang mati. Bangkit keluar dari kubur lah itu. Bukan keluar dari hotel. Nah, terus iya, ada manusia yang bangkit dari kematian. Selain Tuhan Yesus. Di dalam Bibelmu, di dalam Bibelmu diceritakan di kitab Lukas, lalu terjadi gempa, kuburan terbuka dan orang-orang kudus keluar dari kubur. Bukan bangkit, Bang. Masih bagus dia, orang sudah dikubur ratusan tahun, ribuan tahun. Bangkit, Yesus baru 2 malam keluar dari kubur. Bukti dia bangkit itu, dia makan ikan goreng, berarti dia manusia. Tapi kenapa Anda tuhankan? Karena itulah kepercayaan kami, Bang. Nah, karena sebenarnya yang Anda tuhankan bukan itu. Yang Anda tuhankan itu makhluk yang ada di gereja itu. Bukan. Nah, Itu di mana bukan cuma di gereja dia ada, Bang. Di mana-mana dia ada. Betul. Sedangkan kalau Yesus asli itu kan di mana-mana nggak ada dia. Yesus yang asli itu di atas. Belum tentu di atas, Bang. Loh, naik dong. Katanya 40 hari dia naik terangkat ke langit. Iya, tapi Tuhan itu ada di mana-mana, Bang. Kalau kita percaya, Bang, di mana-mana. Kalau Tuhan ada di mana-mana, itu iblis. Bukan. Oh, iblis ada di mana-mana. Bukan, Bang Juma. Kok Tuhan ada di mana-mana? Iya. Di toilet ada Tuhan. Hah? Di toilet ada Tuhan. Kalau kita percaya, di Sapiteng ada Tuhanmu. Dengarlah, itu udah beda ceritanya, Bang. Oh, kamu tadi mengatakan, Bang, di mana-mana Tuhanmu ada. Kalau kita berbuat yang terbaik, Tuhan itu di mana-mana ada, Bang. Yakin? Tuhan menyaksikan segala sesuatunya, iya. Tapi kalau Tuhan ada di mana-mana, itu setan. Makanya di mana-mana pun kita kalau berdoa, Bang, kalau niat kita baik, Tuhan mendengar dan menyaksikan segala sesuatunya, Maha mengetahui. Yes. Tapi kalau Tuhan ada di mana-mana, itu setan. Masa Tuhan setan gimana? Karena Anda mengatakan Tuhan Anda ada di mana-mana. Di kuburan ada. Kalau kami percaya, dalam comberan ada, di kloset ada. Kalau kami percaya, di mana-mana ada. Makhluk berarti itu iblis itu. Jadi kembali kepada tema, yang ditempeleng ini bukan Tuhan tapi sepenuhnya manusia. Tidak ada orang yang bisa menempeleng Tuhan. Melihat Tuhan aja nggak bisa, apalagi menempeleng. Tapi kalian memang aneh. Tuhan kok ditempeleng. Itulah kepercayaan kami, Bang. Iya, justru karena kepercayaan Anda lah itu. Masalahnya kepercayaan Anda ini diajarkan kepada orang Indonesia supaya menjadi pengikut Anda. Itu bahaya. Itu bahaya, Bang. Maksud saya gini, cukuplah kalian yang kemudian menyembah kepada manusia yang ditempeleng. Jangan ajar-ajari orang. Kalian aja gitu maksudku. Siapa yang ngajak? Lah, misi kristenisasi itu kan begitu. Misi kristenisasi supaya orang menjadi apa? Menjadi Kristen. Itu amanat agung. Gitu, Bang. Oke ya, jadi yang kalian sembah itu bukan Tuhan tapi manusia. Buktinya dia ditempeleng. Oke.
Oke bang. Oke bang. Oke, makasih ya. Pikirkanlah itu. Kalau dia Tuhan mana mungkin ditempeleng. Ditempeleng itu maling ayam, maling sendal. Itu yang ditempeleng. Oh, Tuhan kok ditempeleng. Halo. Halo Koko. Ini aslinya Koko ini. Halo Dek, kok nggak bisa ini? Nggak bisa nyangkut. Halo, Koko. Kenapa nggak mau ya? Halo Dek, Ilius. Halo. Jaringan saya ya, teman-teman. Halo kita ya. Semangat malam. Semangat malam. Halo abang. Silakan teman-teman api yang mau naik, silakan ajukan permintaan. Bunda Rahma atau yang lain silakan. Semangat malam. Mau kak makan dulu kok dong. Ya, Katolik Protestan. Halo. Katolik Protestan abang. Halo. Hai, masuk orang generasi. Sang diam-diam jadi tanya. Luna Rencano. Halo. Halo. Ya, Katolik Protestan. Islam lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, Masya Allah, semangat malam. Apa kabar Bunda? Tidak ada yang pintar karesteng. Itu mi juga. Masa ada Tuhannya ditempeleng Bun? Iseng. Makan pakai gini. Iya iya. Tadi ada Dinda ini, Ko Julius. Iya, ini ngelek dia Gurunda. Oh itu karesteng. Buka kamera. Halo. Pongoro, Katolik Protestan. Katolik Protestan bang. Halo. Gak ada suara. Sudah kita tidur Bun? Iya tadi. Oh, lanjut mungkin dulu sebentar makan. Teman-teman saya makan dulu bentar ya. Bentar aja. Habis makan kita nyambung lagi sebentar. Dek Bun? Iya makan ke iya Gurunda. Aku makan dulu teman-teman ya, jangan kemana-mana ya. Sebentar aja kok. Atau kalian mau ikut makan juga? Jadi memang ya konsep ketuhanan mereka tuh kalau kita berlogika itu nggak bisa diterima dengan logika. Mati akal baru bisa. Tuhan ditempeleng. Belum lagi itu dibahas Tuhan diludahi. Aduh mama padahal dia kan sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Ketika dia ditempeleng, dia kan manusia sekaligus Tuhan. Mama ayo mana Pak D tadi ku tarik. Silakan sambil menunggu Gurunda ya, guru kami Bang Zumba makan. Silakan naik dulu ya teman-teman. Pak D ini ku tarik naik enggak ini ya? Entah ya teman. Itulah kalau manusia dipaksain jadi Tuhan. Definisi Tuhan itu apa sih? Tuhan itu yang kita ibadahi, yang maha kuasa, maha pencipta, maha loh, bukan lagi kuasa.
sudah maha. Tapi kalau dia ditempeleng, aduh ampun. Sementara Tuhan itu di dalam Bible mereka sendiri, Tuhan itu tidak bisa dilihat, suara tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Itu kata Yesus, kesaksian Yesus, Bapa yang mengutus aku. Itu di Yohanes 5:37 ya. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Tapi karena Oten ini, oh ini Pak D. Silakan Karesteng yang mau diskusi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim itu saudaraku jangan multi. Kalau multi otomatis termulti keluar langsung dibatalkan ya. Karena sangat mengganggu konsentrasi Bang Zuma kalau kalian naik ya. Kecuali ada sesuatu yang sangat penting bolehlah, tapi kalau nggak ada cuma ini nggak usah memang teman-teman. Waktu kita kasih naik ya. Pak D, menurut Pak D, Yesus itu kan kata mereka dia sepenuhnya Tuhan. Ya, dan mereka Kristen. Nah, ketika ditempeleng nih, masa Tuhan ditempeleng ya? Aduh. Raiden, kok Kristen Raiden? Saudara Raiden Kristen. Islam. Oh Islam. Oh, apa yang ingin sampaikan Bang? Enggak ada. Itu sengaja multi atau otomatis? Oh, jadi gini ya teman-teman saudaraku yang otomatis termulti. Tolong ini cepat dicek, terus batalkan gitu loh, keluar. Oh iya. Ya, keluar Bang. Nanti diblokir di atas karena memecah konsentrasi Gurunda. Mohon maaf ya saudaraku, mohon maaf. Jadi mereka otomatis. Kalau Kristen itu mengatakan Yesus itu sepenuhnya Tuhan ya wajar lah, orang bebas itu kan orang gila itu kan bebas, mau ngomong apa aja ya bebas lah, namanya juga orang gila. Tapi Pak De noise. Hah? Noise. Tes. Ujungnya kurang bagus. Kayak ada tes masih noise. Coba Pak De. Testing. Lanjut aja lah. Nggak pakai songkat kah? Pakai. Ini kok katanya naik nih. Kayak ujungnya ujungnya nggak bulat. Oke, lanjut. Ini Assalamualaikum. Muslim ya Bang? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa multi Bang? Sampaikan sama Bang cuman bertanya, kalau orang Kristen itu dia punya malaikat nggak yang menyambut nyawa dia itu untuk mati itu siapa gitu? Terima kasih. Waalaikumsalam. Oh iya Bang, silakan Pak De. Dengar di bawah Bang ya. Dijawab. Siapa mencabut nyawanya Kristen Pak De? Kristen itu sebenarnya nggak punya malaikat, karena Kristen ini kan bukan agama samawi ya. Agama yang kenal malaikat itu kalau agama itu samawi, Yahudi itu kenal malaikat, ada Rafael, Gabriel, terus Mikael, nah kayak gitu itu. Ya, kalau Kristen mah cuma ikut-ikutan doang. Ya, mereka itu cuma ikut-ikutan doang, nggak ada malaikat itu, nggak ada. Pagan mana ada malaikat. Tapi sebelum dilanjut pun ya, biasa kita umumkan kepada saudaraku sekalian, setiap saya naik itu selain kalau ada Kristen diskusi ya, saya ngumpulin koin ya, ya, menolong saudara sekalian yang punya mawar 1, 2, 3 silahkan dilempar ke saya, dan insya Allah nanti seluruhnya pendapatan yang saya dapat dari TikTok kita sumbangkan untuk pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia
Ya, ini sering saya umumkan untuk saudaraku sekalian. Ini bukan untuk kepentingan saya pribadi, bukan. Ya, kalau untuk kepentingan pribadi saya nggak perlu minta-minta, dan belum ada sejarahnya. Untuk kepentingan pribadi saya minta, itu belum ada sejarahnya, baik kepada sesama apologet ataupun kepada netizen. Itu belum pernah terjadi ya Bunda ya, insya Allah ya. Tapi ini untuk kepentingan umat. Nah, kalau untuk kepentingan umat saya berani. Karena apa? Karena memang tujuannya untuk umat, untuk kepentingan kita semua. Apalagi ini untuk sekolah kan, yang insya Allah nanti akan digunakan untuk mendidik generasi-generasi kita supaya melek kristologi ya. Jadi umat Islam itu untuk saat ini dan seterusnya itu jangan hanya paham di masalah keislaman saja, sementara dari luar itu serangannya semakin membabi buta gitu. Nah, jadi untuk bisa menguasai musuh ya kita harus tahu strateginya musuh begitu. Polisi itu belajar kriminologi bukan untuk jadi jahat, tapi supaya bisa menangkap penjahat. Kita belajar kristologi bukan untuk jadi Kristen, tapi supaya kita bisa menghadapi para misionaris seperti itu. Ya, lanjut ya saudaraku sekalian, silahkan dilempar-lemparkan pausnya kalau ada, mawar juga boleh, tidak masalah. Ya, semampunya. Mari kita bersatu bergotong royong mewujudkan cita-cita kita semua, membangun sekolah apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah selama saya mengumpulkan mungkin udah 2 juta lebih ya, tapi tepatnya berapa saya nggak ngitung sih. Itu udah saya transfer semuanya, itu mungkin Bunda Rama kalau mau ngitung tahu itu. Ayo disambut dulu nih Bun. Betul Pak De. Oke, kita sambut Arnold Protestan Katolik. Arnold Kristen atau Katolik? Arnold Kristen. Oh, oke. Boleh on cam? Bang Nenggolan. Arnold boleh on cam? Berapa ini pengikutnya ya teman-teman? Oh, udah bisa Bang. Ini aku undang ya. Udah Bang. Pak Desugi juga on cam. Diskusi sama Pak De. Apakah menurut Bang Arnold ini Yesus tuh sepenuhnya Tuhan? Kalau sepenuhnya Tuhan, kenapa dia ditempeleng oleh manusia? Buka kameranya Bang, silakan. Ini berat judulnya ya, sepele kalau kita baca ya, tapi ini silakan Bang. Boleh Bang. Kecil kali suaramu Bang. Kecil Bang, kecil. Saya udah pakai headset gini ya nggak dengar tuh apa yang kau bicarakan tuh. Nah itu udah kuundang ya. Kebenaran itu sampaikan dengan lantang Bang. Jangan kecil, nanti kecil siapa yang dengar, nggak tahu apa yang saya sampaikan. Enggak. Kan dengan lantang kalau kamu yakin itu benar kan gitu. Nah tuh apa Bang, lanjut. Testing, nah gitu loh Bang. Semangat, Nenggolan semangat. Ayo. Aku tadi ketawa itu Bang, cuma ngerjain orang yang nggak mau nyalain lampu. Aduh ya Allah ya. Ketawa kayak anu ya, kayak beneran gitu kan. Betul. Mereka senangnya tempat gelap. Aduh mama ini. Iya. Itu tadi yang pertama tadi itu kan. Itu bukan apa, HP-nya nggak diarahkan ke wajah gini, ditengkurapkan. Maka bayangan sedikit pun tak ada. Itulah hoten tuh ya. Suka kali kalian nipu-nipu nih. Ngapa sih nipu-nipu itu? Kalau listrik mati ya, otomatis tower tuh mati. Karena tower sekarang itu dia tidak pakai diesel sendiri.
atau tidak pakai baterai sendiri dia itu tergantung sama PLN sekarang. Jadi kalau PLN mati otomatis tower mati, kecuali saya. Kalau saya listrik mati, saya nggak ikut mati karena saya pakai PLTS. Jaringannya pakai Starlink, jadi nggak kenal mati di sini. Jaringannya Aduh, Pak Iwan. Nice. Ini aku sudah bersihkan loh, saudara-saudara Muslim itu aku udah kick ya. Termulti lagi. Capek kita ngatur ya. Udah kita batalkan. Masuk lagi nih Luna Gensan ini kan. Nah, kalau HP nggak ditengkerupkan paling nggak ada cahaya gini lah ya kan. Ini enggak gelap sama sekali, gelap kayak gini nih. Berarti kan HP-nya ditengkerupkan atau kameranya ditutupi tangan. Naiklah. Ya itu tengkurap itu HP-nya nggak ada sekali cahaya kan Pak nih. Iya. Ini ada cahaya sekali. Halo bang. Kristen. Silakan buka kamera bang. Harus buka ya? Iya bang. Karena enak kita diskusinya kan. Ya. Biar gak ada hujat. Takutlah ganti kena geruduk. Jangan menghujat bang, diskusi yang benar. Yang benar pun kemarin kena geruduk. Siapa yang geruduk bang? Itu anak Batak. Anak Batak itu kan bukan sedang debat dia bang. Dia kan monolog bang. Yang dilarang tuh monolog. Kalau debat mana ada digeruduk bang? Ada kok kemarin lawan debatnya. Mana itu setelah dari Yusuf PI dia itu menghujat-hujat sendiri itu, buka komen sendiri. Pak De, itu ada yang itu udah ada yang buka kamera di atas tuh. Yang di atas saja dia penakut ini. Ini saya tadi buka kamera R13. Silakan R13. Udah buka kamera dia R13. Ya. Kristen bang. Salam Kristen bang. Kristen bang. Ya. Kristen dari sekte apa bang? Katolik atau apa? Protestan. Oh Protestan. Ya ini judulnya bagus sekali nih ya, temanya Yesus sepenuhnya Tuhan. Nah dalam keyakinan Anda sendiri bagaimana bang? Apakah Yesus itu sepenuhnya Tuhan atau sepenuhnya manusia? Silakan bang, dijabarkan bang. Baik. Ya. Ini konten luar biasa sekali kalau sendiri. Kecil kali suaranya bang. Kontennya luar biasa. Saya meyakini iman Kristen ini karena Yesus sendiri dia tidak pernah menyangka kalau dia dipanggil Tuhan. Yesus tidak pernah menyangkal dipanggil Tuhan gitu ya. Iya. Emang zamannya Yesus itu ada orang memanggil Yesus Tuhan? Ada. Yohanes 13:13 itu dia tidak murid-muridnya panggil guru dan Tuhan, dia tidak menyangkali itu. Dia bilang benar. Kan dari kurios bang, bukan dari teos bang. Bahasa Yunaninya itu kan kurios. Nah si umum ya, bahkan pemilik keledai kalau Anda baca di dalam Lukas misalnya itu juga disebut kurios bang. Pemilik keledai itu kurios. Apa pemilik keledai dia juga Tuhan? Nah, kurios yang bisa diartikan Tuhan itu bang, itu ketika di depannya kurios itu ada tambahan. Contoh ucapan Yesus di dalam Matius 11 ayat 25 ya, 25 itu. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa kurios langit dan bumi. Nah, jadi kalau itu mengacu kepada Tuhan, harus ada tambahannya, kurios langit dan bumi. Itu bisa diartikan Tuhan, langit dan bumi. Sama seperti di Islam kata Rob. Kata Rob ini sifatnya umum. Tapi ketika dia itu mengacu kepada Tuhan Sang Pencipta, maka ada tambahannya Robbul Alamin.
penguasa seluruh alam. Nah, seperti itu, Bang. Tapi kalau dia itu hanya kurios gitu aja, itu masih apa? Belum menjadi dasar yang jelas gitu. Ya, kalau kita berbicara ke situ berarti artinya Kecil, Bang. Aku nggak bisa nangkep suaranya nih, Bang. dengan dia punya kepercayaan, terus kalau kita mau spesifikasikan akan dengan dia punya bahasa dan arti, itu nanti panjang. Karena gini loh, kepercayaan kami dengan kepercayaan kalian, kepercayaan kami itu menyebutkan dengan arti daripada bahasa itu adalah Tuhan. Seperti kamu juga punya arti dan pengertian bahwa Rob itu adalah Tuhan atau Tuhan, itu pengertiannya kalian. Kalau misalnya kami artikan kata itu sebagai Tuhan, berarti itu adalah kepercayaan kami. Iya, kalau mengenai kepercayaan Anda, saya itu nggak ikut campur gitu kan. Dipaksakan tanda kutip ya ke kepercayaan. Iya, kayak itu kalau Anda memaksakan itu nggak masalah, Bang. Anda mau menuhankan Yesus itu nggak masalah. Yang kita bicarakan di sini adalah data, bukan iman. Kalau mengenai iman, Anda mau nyembah kaleng kerupuk juga kita nggak ada urusan. Ini yang kita bicarakan, ajaran Yesus yang sebenarnya itu seperti apa. Kan gitu, Bang. Nah, ternyata Yesus sendiri itu bersaksi bahwa dia itu utusan. Tidak pernah Yesus secara eksplisit mengatakan dia itu adalah Tuhan, itu tak ada. Kecuali Yohanes 13:13. Bahkan kalau Anda lihat terjemahan lama, ya, terjemahan lama itu junjungan, Tuan, Rabi. Nah, seperti itu. Alkitab itu sendiri, dalam Alkitab itu yang mau dituntut untuk mau disembah itu cuman iblis. Oh, cuma iblis. Cuman iblis yang mau disembah. Berarti yang secara eksplisit dia menyatakan Oke. Kalau secara eksplisit yang minta disembah itu iblis, sama saja Anda menuduh bapaknya Yesus iblis. Karena Yesus pernah berkata begini, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti iblis itu bapaknya Yesus. Eksplisit yang dia sendiri minta disembah. Iya, coba Anda buka misalnya di dalam Ulangan, Bang. Ulangan 6 ayat 13. Itu Tuhan minta disembah itu, Bang. Secara eksplisit. Iya, eksplisit. Ya, eksplisit itu. Ya, kita buka ya Ulangan 6 ayat 13, saya ingat saya di situ. Pernyataannya apa? Ya, secara eksplisit tuh, Bang. Nah ya, Ulangan 6 ayat 13. Ingat saya di situ ya. Bentar ya. Engkau harus menyembah akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau berbakti. Ini pernyataan Tuhan tuh. Itu siapa yang Perintah. bilang? Itu siapa yang bilang? Tuhan. Engkau ulang kalimatnya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat 13. Siapa yang ngomong di situ? Kalau saya bilang iblis, Anda percaya? Siapa yang ngomong di situ? Itu kalimat siapa? Itu siapa yang ucapkan? Iblis. Ulangan itu siapa yang nulis? Lah ya iblis. Kitab Ulangan itu yang nulis siapa? Nggak jelas. Kalau yang nulis siapa, nggak jelas, Bang. Bang kan nggak tahu. Kitab Ulangan. Nggak tahu, nggak diketahui siapa penulisnya, nggak tahu, Bang. Kalau Anda mengatakan itu tulisan Musa, Anda berbohong. Karena Musa nggak pernah nulis kitab Ulangan. Terus siapa yang nulis? Nggak jelas. Nggak jelas. Contoh, maka matilah Musa. Itu tulisan siapa? Musa nulis kayak gitu. Maka matilah Musa gitu. Yang tadi, nulis siapa? Yang tadi angkat kitab Ulangan siapa? Saya. Abang kan? Iya, terus? Iya. Saya tanya, siapa yang nulis Ulangan? Nggak jelas. Kan saya udah jujur. Kalau tidak jelas penulisnya itu siapa, Bang? Pak,
sesuatu yang tidak jelas dijadikan dasar untuk. Lah, Anda mengimani enggak kitab ulangan ini? Saya mengimani. Kamu Mengimani. Kalau mengimani kenapa Anda tolak? Kamu Bapak. Kalau saya tidak mengimani kitab ulangan ini. Wajar saya katakan itu tidak jelas. Gimana sih? Apa? Kan Anda tadi intinya Anda mengatakan bahwa yang minta disembah itu iblis. Berarti bapaknya Yesus iblis. Karena bapaknya Yesus di sini minta disembah. Gimana? Makanya hati-hati kalau ngomong, Bang. Yang minta disembah adalah iblis. Berarti bapaknya Yesus iblis. Yang tulis kitab ulangan siapa? Bukan masalah yang nulis, bunyi ayatnya, Bang. Bunyi ayatnya jelas sekali Tuhan minta disembah. Anda katakan tadi yang minta disembah itu iblis. Berarti bapaknya Yesus iblis. Karena bapaknya Yesus minta disembah. Selesai toh. Kalau memang Bapak percaya untuk tulisan ulangan itu, bahwa di dalam ulangan itu ada tertulis seperti itu, berarti Bapak harus percaya dulu dengan kalimat itu. Baru. Nah, ngapain saya percaya, Bang? Orang kau aja nggak percaya kok. Maksa saya suruh percaya gimana sih? Ini bukan masalah percaya dan tidak percaya. Saya hanya ingin membalikkan perkataan Anda. Anda katakan tadi yang minta disembah adalah iblis. Berarti Tuhanmu iblis karena minta disembah. Clear. Gitu loh. Ayat-ayat yang tadi itu nggak peduli yang nulis siapa. Yang dibicarakan di sini adalah siapa yang minta disembah adalah iblis. Berarti Tuhanmu iblis karena minta disembah. Selesai. Yang nulis siapa, yang ngomong itu siapa? Bukan masalah siapa yang nulis, bukan masalah siapa yang ngomong. Intinya sesuai dengan pernyataan Anda, kalau ada yang minta disembah adalah iblis, kan gitu. Berarti Tuhanmu iblis karena minta disembah. Ketabok Anda, Bang. Anda ketabok dengan kitabmu sendiri. Karena sudah ketabok dengan kitabmu sendiri, Anda mencoba ngeles, mempertanyakan siapa yang nulis, perkataan siapa. Padahal jelas-jelas tertulis dalam kitabmu nih. Itu iman Engkau saya. harus menyembah Tuhan Allahmu. Abang yang nggak ngerti iman saya, nggak ngerti. Aku nggak peduli imanmu, Bang. Jadi kamu mau menyembah kaleng kerupuk, mau nyembah sandal jepit, mau nyembah zombie, nggak ada urusan. Abang juga. Saya hanya mempermasalahkan pernyataan Anda tadi yang mengatakan bahwa yang minta disembah adalah iblis. Nah, Anda harus konsisten di sini. Kenapa ketika ketampol Anda muter-muter? Hah? Kenapa? Anda mengatakan yang minta disembah adalah iblis. Oke? Itu siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong itu? Di ulangan itu bukan masalah siapa yang ngomong. Itu kan intinya harusnya bicaranya ini. Bang, intinya Anda ketampol dengan kitabmu sendiri. Itu arti eksplisit. Bahasa eksplisit saya tidak paham. Artinya Anda ketampol kitab Anda sendiri. Karena di sini karena Anda mengatakan tadi yang minta disembah iblis, boleh nggak saya katakan di ulangan ini yang ngomong iblis? Karena di sini minta disembah. Iya, itu siapa yang ngomong? Iblis. Yang ngomong iblis. Karena dia minta disembah sesuai pernyataan Anda. Itu kata siapa? Itu kata iblis. Itu keluar dari mulut siapa? Mulut iblis. Nah, kita diskusi loh. Lah iya. Aku mengikuti caramu gitu loh. Kan Anda tadi mengatakan yang minta disembah itu iblis. Anda tanya sama saya, ulangan itu ucapan siapa? Iblis. Karena yang minta disembah itu iblis. Dari mulut. Hah? Ucapan yang langsung keluar dari mulutnya. Itu berarti. Iya, ini kan keluar dari mulutnya langsung ini. Dari mulut iblis ini, Bang. Ini langsung keluar dari mulut iblis ini. Siapa yang ucapkan? Iblis, kok nanya lagi? Yang ngucapin iblis. Karena yang minta disembah itu hanya iblis. Katamu. Lah, betul kan? Aku kan mengikuti caramu, Bang. Salahnya di mana? Karena kalau saya katakan itu Tuhan yang ngomong, Anda nggak percaya. Karena Anda sudah mengatakan yang minta disembah adalah iblis. Nah, di sini jelas nih ada oknum yang minta disembah. Berarti iblis kan setuju ya?
Oke, setuju? Yang minta disembah adalah iblis. Oke, Tuhannya Yesus adalah iblis. Bapaknya Yesus adalah iblis. Kan gitu, Bang, jadinya. Itu siapa? Ketampol kau, Bang. Makanya kalau ngomong itu dipikirin kacau pada jadinya. Gak paham. Jadi ngomongnya pakai urat. Karena jadi ngomongnya pakai urat. Loh, memang gaya bahasa saya begini, Bang. Iya. Saya bukan emosi. Paham. Gaya bahasa saya begini memang. Ngeles. Loh, kok ngeles? Justru Anda yang ngeles. Anda ini di sini sebenarnya sudah malu Anda. Anda tadi mengatakan bahwa yang minta disembah itu iblis. Ternyata Tuhanmu minta disembah. Berarti dia iblis, Bang. Kan gitu jadinya kan? Tadi saya nanya yang ngucapin siapa, saya tidak bisa kan udah saya jawab. Yang ngucapin iblis karena minta disembah sesuai pernyataan Anda. Loh, itu salahnya di mana? Itu di kitab Ulangan. Berarti kau tidak bisa menjelaskan sesuatu secara detail. Kok nggak bisa menjelaskan sesuatu? Justru saya itu mengikuti cara pikir Anda. Saya nggak mau ini menjawab ini Tuhan, nggak mau. Kenapa? Saya mengikuti cara pikir Anda yang minta disembah adalah iblis. Ketika Anda mempertanyakan yang ngomong itu siapa, ya saya jawab iblis karena di sini minta disembah. Kan gitu, Bang. Sampai untuk menjelaskan satu kitab di mana seseorang menyatakan dia berbicara secara eksplisit. Lah ini kan eksplisit nih. Terus ini kan eksplisit. Ini siapa? Ya kan? Iblis. Eksplisit lah, orang dia memerintahkan untuk menyembah dirinya. Terus apa ngomong? Gimana tuh, Pak? Jawabannya iblis. Itu eksplisit. Guys, karena tidak punya jawaban lain, karena bingung. Apa bingung? Kau ketampol, Bang. Kau ketampol. Nah, saya santai kok. Saya ada video saya, muka saya jelas kok ada. Kamu nggak paham, Bang. Siapa yang jelaskan, siapa yang ucapin kalimat itu, saya santai kok. Iya, karena malu ketampol itu. Ya kan? Karena ketampol itu tadi banyak sebenarnya ayat-ayat yang Tuhan itu minta disembah. Misalnya di dalam kitab Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 itu Tuhan minta disembah itu. Berarti itu iblis juga ya, Bang ya? Sebutkan ini toh, sebutkan. Iya. Berarti itu iblis juga kan? Itu kan di situ minta disembah juga tuh. Berarti iblis juga itu, Bang. Ayatnya seperti apa? Makanya, Bang, kalau ngomong itu ayatnya dipikir seperti dulu. Apa? Jangan sampai ketampol gitu loh. Kalau bicara ambigu kayak gitu. Oh, ambigu, justru Anda ini yang ambigu. Ayatnya apa? Begitu ketampol langsung muter-muter mempertanyakan siapa yang ngomong lah. Tulisan siapa lah. Ini bukti bahwa Anda ini udah ketampol gitu loh. Itu pemahaman ambigu. Paham tidak? Tahu bahasa Indonesia toh? Ini ambigu itu mendua arti, Bang. Ngomongnya gitu. Ambigu itu mendua arti, ngerti ya? Ambigu itu mendua arti. Dijelaskan kalau misalnya sebutkan satu ayat, ngomong ayatnya ini loh tertulis. Nah. Lah, kan udah saya jelaskan tadi, ayatnya jelas. Di Ulangan 6 ayat 13. Di situ engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu kan ada perintah untuk disembah, berarti iblis dia. Kan gitu, Bang. Gimana sih kau ini? Ngomong saja siapa yang nulis. Itu ucapan siapa? Nah, kan karena sudah ketampol kau nanya itu ucapan siapa? Saya jawab itu ucapan iblis sesuai dengan perasaan kamu. Karena menurutmu yang minta disembah itu iblis, maka saya katakan itu yang ngomong iblis biar kau puas, Bang. Justru saya ini membantu Anda loh. Saya membantu Anda, ya kan? Ternyata di dalam kitab Perjanjian Lama, ya Tuhan minta disembah. Dalam perspektifmu yang minta disembah adalah iblis. Maka saya katakan, saya katakan siapa yang ngomong di situ? Iblis, Bang. Kok Anda nggak terima juga? Padahal saya udah bantu Anda, Bang. Jadi gimana sih? Ngomongnya pakai urat. Tidak paham artinya ngomong pakai urat. Tapi memang benar kok, Bang, bahwa Tuhan di Perjanjian Lama itu persis kayak iblis, Bang. Anda percaya enggak? Persis kayak iblis Tuhan Perjanjian Lama siapa? itu. Di Al-Quran itu?
Di perjanjian lama. Oh, di Alkitab. Nih saya kasih contoh ya. Saya paham. Di perjanjian lama Tuhan itu mau mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks. Nah, keren kan? Ini hanya kerjaan iblis ini, Bang. Mau tahu ayatnya? Di mana? 2 Samuel 12. Coba buka di situ. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jadi Tuhan mau mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Wah, keren nih iblis itu, Bang. Sudah baca satu pasalnya. Oh, sudah Bang. Itu kisahnya tentang Daud. Kau baca dari pasal 11, Bang. Kau baca dari pasal 11, ya. Pasal 1. Kau kan tanya, udah kau baca semua? Udah. Itu kisahnya dari pasal 11. Ketika dia melihat ada cewek mandi. Ya, cewek mandi itu istrinya Uria. Namanya Betsheba. Nah, Daud mengingininya, menggauli istrinya Uria itu hingga hamil. Setelah ketahuan hamil, Uria disuruh maju ke medan tempur yang sangat dahsyat supaya mati. Nah, atas perbuatan Daud itu Tuhan menghukum Daud dengan cara diambil istri-istrinya untuk dijadikan aktor pemain seks. Ini Tuhan apa germo, Bang? Atau sutradara film porno nih, Bang? Itu Tuhan atau sutradara film porno kok mau ngambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks? Itu cerita jauh. Ini Tuhan apa iblis ini? Tuhan apa iblis itu? Tuhan kok mau mengadakan adegan seks di tempat umum nih? Tuhan apa ini? Sebenarnya gampang sih kalau dibandingkan dengan apa? Kalian cuman coba di kitabku yang mana coba yang bunyinya kayak gitu mana coba? Mana ayatnya? Ayo sinilah. Ayo ayat Al-Quran apa yang mau kau tunjukkan? Oke Pak D, kalau kita baca itu kisah ya ketika Daud berzina dengan Batseba. Kalau kita baca di Matius, Yesus itu anak Daud. Berarti Yesus ini keturunan pezina. Yesus ini keturunan dari perselingkuhan antara Daud dengan Betsheba. Dibaca di dalam Matius 1 ayat 23. Daud memperanakkan Salomo dari istrinya yang dari istrinya Uria. Yaitu Betsheba itu tadi, Bun. Jadi Yesus ini keturunan dari perselingkuhan itu tadi. Ya, istri orang diambil, ya. Kemudian Nah, ke atasnya, kalau ke atasnya lagi nanti itu dari Yehuda sama Tamar. Itu perselingkuhan mertua dan menantu. Jadi nenek moyangnya Yesus ini manusia biadab semua, ini manusia cabul ini. Nenek moyangnya Yesus ini. Yehuda berselingkuh dengan Tamar. Ya kan? Nah, nanti Daud ngerebut istri orang. Nah, terus melahirkan, terus ke bawah akhirnya lahirlah Yesus. Di Bibelmu loh. Di Bibelmu itu. Kalau kamu terguncang, biasa Bang, kau nggak pernah baca Bibel gitu loh. Menurut teman kepercayaan kami, Yesus bukan lahir dari atas persetubuhan, tidak. Dia lahir dari roh. Keturunan Daud. Kalau enggak ngapain disangkut pautin dengan Daud, Bang? Ngapain? Sangkut pautin. Kenapa disangkut pautin ke Daud? Kenapa silsilahnya ke Daud? Anda paham nggak sih silsilah itu? Silsilah itu berbicara tentang pertalian darah, Bang. Lihat ya. Genealogi. Ngapain kamu sangkut paut ke Daud? Kan Yesus di Bibelmu Yesus anak Daud. Sudah kamu debat sendiri situ. Keturunannya kan Yesus itu keturunannya silsilahnya dari Daud. Daud itu berzina dengan istri orang. Tadi bilang ngapain kau sangkut pautkan? Ya kamu debat sendiri situ. Gimana sih ini orang? Ya turunlah kau minum air got di bawah, Bang. Kau minum air got. Ini aduh ya ampun. Minum air got dulu. Dia udah ketampol tadi pertama mengatakan yang minta disembah adalah iblis. Dia ku kasih ayat Tuhan minta disembah. Itu kata siapa?
Ya kata iblis lah biar dia puas ya kan Bun. Ongol-ongol dia. Dia saya bantu, memang saya buktikan yang minta disembah itu iblis. Oke, di kitabmu berarti Tuhanmu itu iblis. Karena dia minta disembah, saya buktikan lagi kelakuan Tuhannya kayak iblis. Karena mau mengadakan adegan seks di tempat umum, itu iblis itu. Kalau kita baca perkataan Yesus, Pak D, kalau kita baca perkataan Yesus di Matius ya atau di Lukas, engkau, ini kan perintah Yesus ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Allah, bukan kepada Yesus. Karena kalian gak ada otak, malah menyembah kepada Yesus. Perintah Yesus itu di Matius 4, perintahnya kau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia saja engkau berbakti, bukan kepada dirinya. Kalau Yesus memang itu mau disembah, Dia Tuhan, harusnya dia berkata, hanya kepadaku saja engkau berbakti. Tuhan Allah. Jadi begini Pak Dea, mereka itu mau memisahkan di ajaran Paulus, Allah itu Bapa, Yesus itu Tuhan. Tapi menurut pengajaran di Perjanjian Lama dan pengajaran Yesus di Ulangan 6:4, apa kata di situ ya? Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak terpisah itu Tuhan dengan Allah. Satu entitas. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian apa kata Yesus ketika dia berseru-seru, murid bertanya kepada dia, Guru, hukum apa yang terutama? Kemudian bla bla, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gak terpisah. Tapi karesteng ini karena ajaran Paulus dia ikut pisahkan. Yesus Tuhan, hanya satu Allah di surga yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Itu ajaran Paulus. Tapi ajaran para nabi itu Allah dengan Tuhan itu Allah tidak terpisah, satu entitas. Ya. Maka mereka kebingungan. Perintah Yesus itu hanya kepada Allah saja, itu disembah. Kepada Allah saja harus berbakti. Baca itu Matius 4. Bukan kepada Yesus. Malah Allah ini atau Bapaknya Yesus kalian pensiunkan. Seolah-olah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya Yesus yang kalian sembah. Mana ada? Matius 11:25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Allah itu atau biasa disebut Bapa oleh Yesus. Aku bersyukur kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Jadi siapa yang Tuhan sebenarnya itu di Bibelmu? Ya Allah atau Bapa. Bukan Yesus oten. Naik pun kau pelangak-pelongok, ketawa, gak jelas. Dasar dikasih dalil ngeyel. Harusnya kau itu berpikir Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan, pembawa, penyampai firman. Terus kok Tuhan kan itu berarti kau ini apa kok tengok ya, IQ rendah kali pun di bawah standar. Mana tadi minta naik ya, heran aku tengok kalian tuh. Siapa tadi minta naik? Jeki Kristen. Allah nggak ada yang bilang Allah, kalian aja yang maling. Jeki Kristen di Bibelmu itu original Bibelmu Theos. Iya. Kenapa? Dengar suara saya? Ya dengar. Kristen kan? Dengar kan? Yo, Bang, coba kau jelaskan itu di Wahyu 5:6. Itulah roh Tuhanmu bermata 7, bertanduk 7. Coba Bang jelaskan itu Tuhanmu itu. Ngeri kali Bang. Masa Tuhanmu bermata 7 bertanduk 7 yo, ngerinya. Coba Bang. Ya udahlah, kalau ngeri nggak perlu dibahas lagi. Kalian yang pintar bacanya kan, udah silakan kalian bahas sendiri. Ya. Nah itu Tuhanmu itu ngeri lah. Ngeri kali Tuhanmu ya. Kemudian di Galatia 3:13 terkutuk, kabur dia ya.
kabur ngeri Tuhannya dan kemudian mati terkutuk ya teman-teman. Ayo, justru itu kalian ku nilai nggak ada otak ya. Nabi Rasul kalian tuhankan, ya kan? Kalau yang kami tuhankan itu memang dia memperkenalkan dirinya Tuhan. Nah, Yesus dia memperkenalkan dirinya sebagai Nabi, Rasul, utusan. Terus kenapa kalian tuhankan? Apakah itu bukan namanya oon? Makanya ketika yang kau tuhankan itu ditempeleng, bingung kan? Masa iya ya Tuhan ditempeleng? Masa iya Tuhan diludahin? Ngerilah. Nonem? Ya. Kristen bang? Kristen. Boleh buka kamera diskusi sama Pak D, Ustaz Sugi. Bunda aja nggak buka kamera. Oh, mau diskusi dengan aku. Kalau sama Pak D Sugi, kamera atau dengar dulu bang. Kalau sama dengar dulu, jangan tenangkan dulu Roh Kudusmu. Kalau sama Pak D atau sama Gurunda, Bang Zuma, buka kamera kau. Kalau sama aku nggak usah lah, gak apa-apa. Mudah kok kalau kau menghujat tinggal ku tendang, kan? Simple kan? Mudah kan? Nah bang, tolong kau jelaskan itu yang ditempeleng itu apakah dia adalah Yesus yang Tuhan sepenuhnya atau Tuhan yang setengah-setengah? Yang ditempeleng. Aku bukan gini ya, keluarga aku pun banyak yang Muslim gitu. Dan tujuan kita memaparkan itu di sosial media untuk apa? Untungnya bagi kita apa gitu? Supaya otakmu terbuka bang, akalmu main, berfungsi. Coba kalau kau fungsikan akalmu, apakah Tuhan itu bisa ditempeleng? Mana Tuhan ini? Cobalah bun gini ya. Dari Bunda mau konsultasi dengan cara Bunda mengucapkan otak, bodoh, tuh nggak ada gunanya. Sama aja Bunda menampakkan kebodohan gitu. Maksudku itu fungsikan akalmu. Jangan kalau aku bicara, kau mute aku ngomong gitu. Nah, jangan curhat, kau jawab aja. Kau jawab aja. Kita konsultasi. Kau jawab aja, Bang. Pantas gitu. Pantaskah Tuhan itu ditempeleng? Pantaskah Tuhan ditempeleng? Kalau ngomong itu, jangan cobalah pakai akal sehat gitu. Justru saya minta dengar kami orang Islam, nauzubillah min zalik, Tuhan itu kan aku bisa ditempeleng sama manusia itu ketololan. Jadi kalau menurut kalian mencium batu itu halal gitu, mempercayai batu dengan kami tidak menuhankan batu. Kalau yang kami pertanyakan, coba kau jawab dulu, coba kau jawab. Menurut akalmu nih, akalmu kan ada nih. Ada kan akalmu? Apakah pantas itu Tuhan ditempeleng? Di dalam Bibelmu Yesus diludahi, ditempeleng. Nah, Yesus ini yang anak manusia dikotuhankan. Apakah pantas seorang nabi menikahi umur 9 tahun? Menikahi wajar, bukan zina. 9 tahun. Di mana sih kita? Ya kenapa? Kalau kau lihat di dalam Bibelmu, dengar dalam Bibelmu, Mama Tuhanmu itu 12 tahun. Kau mau konsultasi. Kau mau konsultasi. Nabi itu manusia wajar bang, dia nikah 9. Ini yang jadi masalah kalau Tuhan minta bocil 32 orang kayak Tuhanmu bang, ini bahaya bang. Tuhan minta bocil 32 orang coba. Apa enggak ngeri itu? Dia enggak kalau kita lihat dalam perjanjian terjemahan lama ya bun, itu di situ kemarin Bang Juma itu buka itu kitabnya itu, wanita-wanita yang belum tahu bersetubuh, berarti belum paham, belum ngerti bersetubuh, jangan kau bunuh. Dan anak-anak yang belum pernah bersetubuh jangan kau bunuh, berarti memang bocil. Nah dari bocil-bocil ini, cewek-cewek bocil ini, Tuhan dapat 32 orang perawan. Nah itu Tuhanmu. Kalau Nabi Muhammad cuma 9, 1 yang Aisyah itu memang dipinang umur 6 tahun, nanti dinikahi setelah balik dia, karena ukuran
Oh, boleh digauli itu setelah balik, ya. Itu. Nah, ini Tuhan loh. Tuhan kok minta cewek 32 orang yang bocil nih, gimana ceritanya ini? Pak D, di dalam kitab Yahudi nih ya, bukan Oten pemakan babi. Itu di kitab Yahudi itu umur 3 tahun 1 hari itu udah bisa dikawin. Isa itu menikahi Rebeka umur 3 tahun itu. Udah bisa. Nah, kalau kita ke mama Tuhannya, Maria mama Tuhanmu 12 tahun. Kemudian bapak tiri Tuhanmu itu 70 tahun, sudah tua bangka itu. Yusuf sudah tua bangka, udah pakai tongkat. Mama Tuhanmu 12 tahun. Yusuf sudah tua bangka, 70 tahun. 90, Bun. 90 tahun. Yusuf tuh sudah 90 tahun, udah pakai tongkat, tua bangka itu. Baru dia kawini si Maria itu. Maria 12 tahun. Itu baca di ensiklopedia Katolik atau Advent. Ensiklopedia itu di situ tertulis. Ya, jadi kalau kau bawa umur, ya wajar itu menikah kok. Yang lucu itu tadi, minta persembahan perawan. Kemudian data-data di Bibelmu perzinahan. Kakek nenek Tuhanmu itu dari pezina, keturunan pezina. Daud berzina sama istri orang, kemudian suaminya orang dibunuh. Kalau kita baca Matius, silsilah Yesus itu Yesus anak Daud. Jadi jangan menghujat, Kita akan tampol kalian dengan Bibel kalian. Kalian diskusi aja. Menurut saya Tuhan itu ditempeleng itu nggak masuk akal. Makanya aku tanya, apakah pantas menurut kalian itu Tuhan itu segitu hinanya ditempeleng? Yesus ditempeleng, sementara kalian mengimani Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Apakah ketika ditempeleng ketuhanannya keluar dulu, ngopi ke pasar, jalan-jalan, atau pergi tidur sehingga dia sepenuhnya manusia? Ataukah udah melengket di situ ketuhanannya? Yesus kan manusia sekaligus Tuhan. Ketika ditempeleng itu kemana ketuhanannya? Pergi ngopi. Mama aku hanya mengajak kalian tuh berpikir sehat, jangan mematikan akal. Naik marah-marah pun segala macam dia bawa. Kau jual, aku beli. Aku borong pun. Kapir-kapir. Jadi diskusi yang bagus-bagus. Tuhannya poligami juga ada. Gimana? Bunda udah tahu belum Tuhan Oten poligami? Poligami. Oh ya. Coba Yesaya 54 itu ayat 1 sampai 5 itu Bun, baca Bun. Kita meluncur Yesaya 54. Oh, Tuhan perjanjian lama ya. Ya Tuhannya Oten kan. Iya kan, itu kan dia imani janda-janda mandul itu. Itulah yang turun menjelma jadi manusia kan, inkarnasi. Yesaya poligami janda-janda mandul itu di situ. Wih mama janda-janda mandul. Ngeri kali ya. Yesaya 5 berapa Pak Deh? 54. Nomor enggak ada. 1. Nomor 1 dibaca terus nanti ke 5. Biar cepat. Bersorak-sorailah hai si mandul mama yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan membekik. Hai engkau yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Nomor 5 baca. Nomor 5. Kita meluncur ke nomor 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Ternyata suami janda-janda ini Tuhan poligami janda-janda mandel. Aku gak mau nafsir loh itu. Gak mau nafsir aku. Memang bunyinya seperti itu kan. Siapa yang jadi suaminya janda-janda mandel itu? Tuhan. Tuh, nggak mau nafsir aku, itu kitab orang nggak mau nafsir aku. Memang tulisannya seperti itu kok. Tapi yang itu ketika dia dapat upeti itu perawan Pak De. Ini kok janda lagi? Itu di bilangan itu. Di bilangan. Bocil itu kalau di terjemahan lama bocil itu Bun. Karena di situ dikatakan wanita-wanita yang belum tahu bersetubuh. Belum tahu berarti kan
bersetubuh itu apa, nggak ngerti deh ya kan, masih bego lah. Itu bocil. Jadi ini Pak De, aku tengok Anak mereka perempuan yang belum pernah ditiduri laki-laki. masih gadis tinting ya, remaja tinting. Kok gak? Bukan bocil. Wih, berarti balita. Iyalah. Wih, mama Jadi begini ya teman-teman, Kristen, tolong kau itu baca berulang kali Perjanjian Lama. Perjanjian Lama baca sebelum kau menghujat. Cerita-cerita kalau bukan bocil Bun, kalau bukan bocil, bagaimana tentara lapangan bisa membedakan ini pernah ditiduri laki-laki, ini belum? Emang ada tandanya kalau wanita ini pernah ditiduri laki-laki dan enggaknya, kan enggak kan? Kan perintahnya di situ Pak De begini, bunuhlah semuanya perempuan yang sudah bersuami. Bunuhlah laki-laki dan bunuh pula semua perempuan yang sudah bersuami. Tetapi yang belum bersuami biarkanlah dia hidup. Ternyata ujung-ujungnya Tuhan minta jatah. Wah, berarti yang masih perawan toh kalau belum pernah bersuami. Nah, terus bedakan caranya gimana? Yang pernah bersuami dan tidak bersuami itu gimana cara membedakan? Kalau di test drive itu bukan bersuami lagi dong itu Bun. Oh, Bunda Rama ini terjemahan apa yang dipakai? Aku cuma mengingat tuh, aku nggak baca. Bukan bersuami, salah. Terjemahan baru. Iya, bukan bersuami di situ. Apa di situ? Nih ya. Bersetubuh. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan bersetubuh. semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Jangan diganti bersuami. Iya, bersetubuh. Nah, bersetubuh di situ. Bersetubuh itu tidak harus bersuami kan? Kan gitu. Minta lagi ini nonem. Jadi gini ya, Kristen yang itu jangan menghujat lah, diskusi lah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membedakan perempuan ini pernah bersetubuh, perempuan ini belum bersetubuh, itu gimana caranya? Emang kelihatan dilihat dari luar gitu, secara lahiriah? Ada kita baca di Bible Pak De, ketika malam pengantin dan untuk itu aku nanya sama Bunda Rama ini. Bagaimana caranya membedakan wanita itu pernah bersetubuh atau belum tuh gimana caranya? Mungkin kan perempuan. Mungkin ini bercerita tentang Bible ya caranya. Oh, mau dicolok dulu. Kalau dicolok bunyinya perawan, kalau dicolok gitu. Janda gitu. Di test drive dulu kan, mereka buka roknya satu-satu. Ada cerita di Bible Pak De kan. Jadi secara fisik nggak bisa ya Bun? Dilihat secara fisik nggak bisa ya, ini pernah bersetubuh atau tidak nggak bisa ya? Ya nggak bisa lah kalau tidak dicolok dulu, dicolok sidik. Nah itu ini perawan nih. Colok satu lagi colok. Kata jangan. Ini udah pernah ini. Tapi ada caranya di Bible itu Pak De, dibawa ke gerbang, kemudian diangkat roknya, baru ditengok sama tua-tua. Karena ada itu cerita di Bible tuh, ketika malam pengantin terus dia dicurigai perawan apa enggak, dites itu di depan tua-tua di depan pintu gerbang, diangkat roknya, kemudian entahlah disenter kah dia apakah itu di Bible loh, cara untuk ngetes. Ngeri lah ya, ngeri teman-teman kalau kalian baca Perjanjian Lama. Cuma Kristen ini apa ya, kalau nabiku itu ya menikah manusia jantan, Tuhanmu laki-laki ada nonotnya sempurna sebagai manusia, kan dia 100% manusia Oten. Ketika dia 100% manusia ya pasti dia punya nafsu, tapi kenapa dia tidak menikah? Kalian bilang dia tidak menikah, tidak kawin. Apakah Tuhanmu mengalami sesuatu yang, kalau laki-laki sempurna pasti menikah? Walaupun kita baca di Bible, Yesus itu sering didampingi, Bible apokripa yang tertolak ya, selalu didampingi 3 orang wanita.
Dan di Bible Filipus ya Pak De, yang Yesus sering mencium mulut Maria Magdalena. Itu ada itu ceritanya. Cuma itu tertolak, yang ditolak oleh Bapak Gereja. Cuma aku bertanya gini, standar Bapak Gereja apa menolak itu? Coba. Itu Sofiatul hamil sama Edis itu beneran tuh? Ya kulihat sih ini si Rudi yang ini kan, Rudi Yohanes yang ngomong. Beneran, itulah apologet Kristen. Mereka berlibur. Sering baca Amsal. Itu aja istrinya itu kan digarap di sawah. Marilah menikmati asmara hingga pagi hari, karena istriku sedang di Indonesia. Edis selalu kau banggakan. Edis itu dia garap istrinya di sawah. Karena mereka miskin-miskin. Sawahnya Sofiatul pun digarap sampai hamil kan? Akang kemarin ya, Api kemarin ke rumahnya mewawancarai orang tuanya Edis, mertuanya. WC-nya pun tidak ada. Entah dia buang BAB itu di mana mereka ya, saking miskinnya. Terus ini Edis kabur. Ngapain kau bawa-bawa nama Edis? Bagi kami Edis itu sampah, kabur, pengecut. Dulu kami di Zoom itu, aduh, jadi main-mainan itu dia. Karena dia miskin, beli apa ya? Ingat enggak Bun? Disuruh ngadepin si Kholik. Iya. Kholik ingat enggak Kholik? Kholik ya tahu. Yang ngomongnya susah itu loh. Iya. Wah, itu aku ketawa ngakak. Disuruh ngadepin si Kholik. Di situ penjual gorengan karena dia bosan miskin, menghujat, takut ditangkap, kabur dia, menghujat dari luar, ngemis di luar kan, membodohi mereka minta donasi untuk rumahnya kan. Kabarnya gimana ya si Kholik itu ya, kok terus hilang dia ya? Yang lama ngomongnya yang gagap ya Pak Dea. Iya, yang gagap itu suruh ngadepin Edis. Kita udah muak, udah jijik kali ngadepin Edis gitu kan, yang nggak ada ilmunya gitu. Kholik lah suruh maju. Parah. Apa sih nama YouTube-nya dulu itu, lupa aku. Heran aku mereka bangga sih sama si Kudis. Dia aja kabur kok. Ada debater Muslim kabur-kabur, nggak ada, dia aja kabur. Itu akhir Jumat suruh suruh rungkat aja. Aku pun mau istirahat. Oten pun udah nggak ada. Oke, kita umumkan ya sebelum kita rungkat. Biasanya betul aku undang dulu Kores itu kencang suaranya. Cuma apa dia tidur? Gak ada yang live ya. Oke, saudaraku netizen, saudara Muslimku, bukan untuk karesteng ya teman-teman. Milad api kurang lebih berapa ya? 10 hari lebih ya. Iya, 10 hari lebih kurang dari 2 minggu. Ya kami mohon dukungannya ya. Kami mohon dukungannya supaya bagaimana acara milad api ini bisa berjalan sukses, berjalan lancar gitu loh teman-teman. Berinfak pada supaya acara kita lancar ya teman-teman. Ini aku bisukan aja kok ini. Edis. Jadi teman-temanku, kalau ada yang mau berpartisipasi mendukung, tolong ke nomor rekening API BNI 75 kali 51770. Edis bagi kami itu sampah, penjual gorengan. Dia bisa ada rumah itu ya dengan menghujat. Teman-teman Kristen ini kan kalau mereka menghujat tuh didukung. Itu tengoklah, betul itu Pak De. Si Sopi Bekatul dengan Kudis. Waduh, bercocok tanam lagi di luar ya, di sawah bercocok tanam. Ya ampun. Lah, kok hilang? Ya Allah, kenapa mereka begitu? Nggak ada aturan teman-teman. Mereka bebas.
Mereka bebas, gak ada aturan. Kalau di luar negeri itu kan kita kenal mereka kumpul kebo. Kumpul kebo kan. Banyak kan di luar negeri itu. Dia Kristen, tinggal serumah, tidak ada ikatan. Dia bebas, nggak ada aturan ya. Kalau ajaran Paulus itu menghilangkan, menghapuskan hukum-hukum Tuhan. Dia bebas dari hukum Tuhan tuh. Jadi dia Kristen, tidak ada aturan. Kalau nggak ada aturan ya kayak hewan lah. Hewan itu semua. Kemarin itu siapa lagi tuh yang digrebek sama istrinya ya, Pak D. Memang Kristen ini pada nggak bener deh. Jadi saya ulang ya teman-teman, kalau ingin berinfak kepada acara API bagaimana bisa sukses, tolong disalurkan ke nomor rekening ORK ya, benar RK BNI 75 kali 51770. Jadi kalau mau menghujat karisteng-karisteng yang mau kaya, mau dapat dukungan, silahkan menghujat. Nah, kalian akan dapat dukungan tuh API pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Pade, Bunda Rahma, dan semuanya ikhwan fisabilillah yang ada di bawah. Masya Allah kalian. Pak D, apa tampilannya nih ya. Pak D? Akuarium. Dulu miskin dia ya, tapi setelah menghujat Islam, banyak didukung, banyak berdonasi, dapat rumah dia di Amerika sana ya. Jadi teman-teman Kristen kalau mau kaya, silakan menghujat Islam, pasti banyak didukung sama donatur karisteng. Kemarin ke tempatnya mertuanya itu gak ada betul ini ya, kamar mandi apa, tempat buang ini, Akang. Kang, malas ngomongnya, lagi ngomong dipotong mulu. Oh, oke lanjut, aku mute. Emang kurang agamanya Bunda Rahma ini. Nah ini teman-teman ya, ternyata si Sopiatul ini selama tinggal satu rumah dengan si Edis ya, dia ternyata udah hamil sekarang guys, hamil besar. Ini benar feeling seorang istri itu kadang suka betul ya, suka 99% itu feeling seorang istri itu suka kejadian, suka benar. Contoh kayak si Suwarni ya, feeling si Suwarni kuat kalau si Edis itu melakukan perselingkuhan dengan si Bakatul janda mentul-mentul ini nih, kalau kata Henry Tan ya, pendeta HTD ya. Makanya si istrinya ini, si Suwarni ini nyusul ke Amerika sana, nyusul ke Amerika untuk menyusul si Edis. Karena emang udah banyak ya gunjang-ganjing di luar sana kalau si Edis itu melakukan perselingkuhan dengan si Sopiatul janda mentul-mentul ya. Ini kebuktian. Hamil udah besar kayak gini, coba. Mau kayak gimana coba? Mau digimanain lagi coba udah kayak gini. Nah sekarang posisinya dia kemarin lagi liburan guys. Si Kudis sama Sopiatul lagi liburan. Ini istrinya kenapa nggak diajak? Istrinya kan ada di sono, ada di Amerika juga nyusul. Ketika saya ke rumahnya mertuanya si Edis guys, ini si istrinya udah nggak ada. Kata si ibunya udah nyusul ke Amerika sana, udah nyusul tuh. Nah yang jadi masalah kan udah kebelet pengen modal guys. Modal itu apa ya? BAB ya, BAB. Itu benar-benar gak ada WC di rumahnya guys, harus ke sawah. Masa saya harus modal di sawah ditutupi sama bilik ya yang udah bolong-bolong, ada umbul-umbul atau baligo juga yang udah bolong-bolong ya bekas partai, ditutupan pakai itu guys. Aduh aing
Kabayang gual gabel ketinggali keluar, kelihatan keluar ya. Jadi nggak jadi gitu ya. Pas ini juga saya lihat di sebelahnya cemplung kucuk 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 kucuk, cemplung kucuk kucuk kucuk. Saya pikir apa ya? Ternyata pas nyemplung itu dimakan ya di daharan sama ikan. Ikannya diambilin sama mereka. Aduh, saya mah tidak terbayang yang kayak gitu ya. Ternyata si Edis itu kenapa dia lari ke luar negeri? Dia itu miskin. Kenapa bohong? Jadi kalian ini nggak percaya dengan fakta ya. Fakta Yesus bukan Tuhan, kalian Tuhan kan. Kalian nanti jadi Tuhan. Ini fakta juga si Edis seperti itu ya. Kalian nggak percaya, datang aja sendiri sono ke rumahnya. Datang sendiri sono. Kita udah datang ke rumahnya, kita udah ngobrol dengan mertuanya, dengan kakak iparnya juga. Udah ngobrol. Jadi gini ceritanya Pak De, Bunda Rahma. Si Edis ini kan seorang rentenir, ya, seorang rentenir ya. Yang kerjanya di koperasi simpan pinjam, bukan simpan pinjam ya, meminjamkan uang. Kayaknya ya, ini perkiraan saya ya, si Suwarni ini pinjam duit ke si Edis kayaknya. Nah, si Suwarni ini kan maaf ya, agak di bawah. Kayaknya nggak bisa dibayar ya. Nah, mungkin dibayarnya itu akhirnya terjadilah perzinahan di sana ya, untuk bayar utang ke si Edis. Nah, terus dia dikawinkan di bulan 12. Bulan 6 udah melahirkan si Owen. Bulan 6 udah melahirkan si Owen. Makanya kenapa si Edis benci banget ke Katolik? Kan istrinya ini Katolik nih. Istrinya Katolik, terus mertuanya juga sama Katolik semuanya. Nggak diberkati pada perkawinannya itu sama gereja. Nah, ini yang jadi benci si Edis terhadap jadi Katolik. Kan nikah Katolik sama Protestan nggak bisa nikah itu. Tetap hitungannya beda agama, nggak boleh. Ya, pokoknya intinya si Edis ini di Indonesia tidak bergereja, Pak De. Si Edis ini tidak pernah bergereja di Indonesia. Itu udah dibongkar sama gerombolan mereka juga tuh, si Dewi Bulan atau si Dewi Dubur ya, si Suniti. Udah dibongkar. Si Edis tidak bergereja, Pak De. Bahkan tadi Julius naik komal mereka, naik komal si Dewi Dubur ya, si Suniti. Itu ngebongkar kalau si Sopiatul sama si Edis itu akan mengepul para penghujat di sana, Pak De. Videonya udah saya share tuh di YouTube. Akan mengumpulkan para penghujat di sana. Si Kiamat, Elia Meron. Kalau Elia Meron nggak bisa karena dia lagi sakit ya, 3 huruf. Itu yang PC-PC itu diblokir, Bun. Terus si anak Batak, si Cepe, itu akan dibawa sama mereka ke sana semua. Cuma semuanya terkendala. Si anak Batak terkendala dengan kasus hukumnya di Indonesia ya, masih harus wajib lapor ya. Terus si Cepe nggak tahu kenapa gitu, susah banget. Kalau si Kiamat paspornya masih di ini ya, masih di cekal. Terus si anak Batak udah ya, udah itu. Yang pasti kalau ke rumah Edis siap-siap bawa aqua galon ya, karena susah modal di sana, guys. Berarti si Kudis panjar duluan ya, ngambil ini duluan, ya Allah. Kareste. Tapi mereka sekarang lagi dilanda masalah karena mereka korupsi uang beras untuk ke NTT itu, bencana itu di NTT. Korupsi itu uang beras. Uang beras aja dikorupsi sama mereka. Sama siapa? Sama gerombolan Edis, Sopiatul, sama si Reda Marbun. Oh, dia open donasi untuk gempa NTT gitu. Open donasi, iya. Nah, itu yang kedua. Sebenarnya ada kasus yang pertama, mereka open donasi untuk ngebantu si Dedi yang yang Aceh. Yang di penjara itu. Ya kan, minta bantuan, udah open donasi, uangnya tidak dikasih ke si Dedi. Makanya si Fatimah Sedekah ini ngamuk. Uangnya dimakan sama mereka, Pak De. Iya.
Oh masih ada Fatimah Sedekah? Masih. Jarang nongol dia. 101 kabur. Gibah, aib orang, aduh. Ngeri ya. Kalau kita ngomongin kafir nggak masalah, ngomongin orang Kristen nggak masalah. Lagian ini ngomongin fakta kok, kebenaran kok. Kenapa jadi kejang-kejang? Fitnah kok memang itu aja. Kecuali kita ngomongin orang sesama orang Muslim tanpa didasari dengan fakta, baru nggak boleh itu. Ada itu kerekam perkataan si Rudi. Nggak boleh sesama Muslim digibai. Kalau sama Muslim nggak boleh, kalau sama kafir boleh. Kecuali yang apa ya, yang sifatnya tuh makan korban. Itu memang harus digibain itu. Misalnya dia suka utang kemana-mana, nggak bayar, kayak gitu kan. Itu wajib dibincangkan itu. Karena kalau enggak nanti makan korban. Lainnya jadi korban gitu. Dan sama. Jadi intinya si Suwarni sekarang jadi dimadu sama si Edis ya. Isi pertama Suwarni, isi keduanya Sopiatul, Jana Mentul, Tentul Mentul. Poligami itu makanya kenapa si Edis kemarin bersikukuh ya ngebela poligami. Tidak ada aturan di Kristen melarang poligami. Tidak ada ayat yang tertulis di Kristen membatasi poligami. Mau nggak? Boleh nggak diputarin tuh suaranya Rudi Yohanes? Boleh nggak diputarin? Boleh. Ini tapi kalau terlalu panjang Bun, kena ini nanti. Iya. Tentang si ini. Bentar Bun, saya sedikit lagi. Nah, kenapa si Edis bersikukuh ngebela poligami di Kristen? Karena si Edis udah tahu kalau si Sopiatul ini udah hamil. Oh iya pantes. Itu karena Sopiatul udah hamil. Masuk Bang, masuk. Saya kan detektif swasta, tahu lah. Kita putar dulu suaranya. Iya, jadi kawan-kawan, terkadang di sini aku memang lucu-lucu melihatnya ya. Saya khawatir apa yang dibilang oleh si MP itu benar, bahwa Edis Tibu lagi kejar setoran karena mau lahiran si Sob Katul Bekatul. Dan dia mau mengadakan rumah di Arizona. Memang betul kawan. Waktu dulu istri saya sebelum ke Amerika, Sob Katul Bekatul begitu menggebu-gebu datang ke rumah Edis, membantu si Edis. Ya bisa jadi orang itu seceluk, dua celup, akhirnya kelanjur. Karena si Edis punya masa lalu juga gitu kawan. Celup-celup apanya si Warni jadi. Kita kan nggak tahu kawan apa yang dilakukan si Edis di Amerika sana. Besar dugaan karena kan pernah waktu aku tampilkan Sob Katul lagi live, ini kan sampai ke sini turun dan besar kawan, sak semongko. Itu kalau orang itu lagi hamil atau lagi menyusui. Setelah itu apa yang kita lihat, Sob Katul Bekatul pernah nggak nampak lagi intens dulu menjilati, menceboi Edis, kan nggak pernah. Sekarang dia hanya sekali-sekali dan tidak berani buka kamera. Kenapa? Dia sudah kadung malu berharap cinta si Edis, ternyata yang datang Suwarni. Ingat ya, ini kan aku bilang orangnya biadab, nggak mau tahu. Sedangkan dibilangnya ajaran Kristen bisa poligami karena dia persiapan poligami. Nah, Katul itu dia berpikir jadi donoaing, atetei. Saya ingat kawan saya dulu dia gitu bilang, waktu itu aku betuncit katanya kan, aku masukkanlah, tak sengaja short katanya kan. Habis itu aku berpikir jadinya itu katanya. Begitu ketemu besok gituan lagi kami katanya kan, pas ku goyang terpikir di otakku jadinya itu jadi atetei, masa tete itu tetai atetei alok sih jadi. Ternyata jadi katanya. Begitulah yang kita pradugakan sama Edis Tibu. Ya, ini praduga yang berdasar kawan, bukan tidak berdasar. Dulu lihatlah begitu aktifnya Sob Katul tiap hari live
mencebok pantatnya Syedis, menjilati. Sekarang kalian lihat, ada nggak dia menjilati lagi? Nggak ada. Kenapa dia tidak menjilati lagi? Ya karena si Warni dah datang. Disisikanlah Sopatul, dan Sopatul persiapan melahirkan. Neneknya besar kali begitu kok. Kalau Suwarni, Udah bun. Nah, jadi awal mulanya ini dari berita Sendalping, Pade. Dari Sendalping terkuaklah kalau Sendalping itu, si Sandalping itu miliknya Sopiatul, Bakatul, janda mentul-mentul, itu milik dia. Nah, kenapa si Edis ngebela terus itu punya orang lain? Karena pasti ketahuan sama Suwarni. Takut si Edis. Nah, ini. Terus kronologis pertemuan si Edis sama Sopiatul awal mulanya itu ada yang tahu nggak, teman-teman? Pak De masih ingat nggak kronologisnya seperti apa? Nah, ini Julius yang tahu. Oh, tadi aku baru di roomnya, tadi siang aku ke roomnya si Dewi Monyong. Udah, si Dewi Dubur kan udah gua rekam tadi Jul, terus udah gua upload di YouTube gua tuh, di Ngopi Ngobrol Perihal Iman. Coba disimak di situ. Julius di situ ngacak-ngacak si Dewi Dubur di situ. Lucu dia barusan WhatsApp gua juga. Oke teman-teman, ini Bang Juma mana ya? Karena kalau promo tanpa Bang Juma tuh kayak nggak afdol gitu. Ini Kores juga bentar lagi masuk ya, baru selesai nge-game soalnya kita. Tapi bagus juga Jul tadi si Dewi Dubur ya, si Suniti ini. Masalah apa? Enggak, awalnya kan dia dulu penghujat kelas kakap ya. Iya, dulu penghujat kakap. Sebelum ada Syedis tuh. Itu kan yang dulu nangis-nangis gara-gara ada Yesus masuk ke Zoom itu kan? Bukan, dia di Amerika. Dulu dia masuk berita karena ini menantang, ya dia menantang Aula. Terus satu lagi dia bukan itu Dewi Bulan, bukan? Iya itu Dewi Bulan. Oh ya Allah, ya Rabbi, kurang aja. Bang Julius, sebelum itu, dulu itu kalau nggak salah di StreamYard atau di Zoom gitu kan, akulah Tuhanmu, pada nangis-nangis tuh. Enggak pernah dia nggak pernah. Dia pendatang baru waktu di zaman kemarin. Salah orang itu. Iya, salah orang. Itu Amerika juga, itu pernah kesaksian di Manubulu itu orang. Enggak, kalau dia Chinese Kristen kok memang. Dia Kristen, cuma dia ngaku-ngaku murtadin itu Pade. Iya, dia Chinese Kristen. Oh, si Nancy, siapa Nancy? Lindsay. Iya, Lindsay. Lindsay yang itu di itu ada orang ngaku itu zaman 2001 itu kalau nggak salah itu. Nangis. Pak dikecil karis suaranya Pak De. Ya, Bang Andi mana sih? Jauh dari mic. Tes gimana sekarang? Bagus. Itu Bang Andi mana, Kang? Ada di situ. Bang Andi lagi ke Jakarta. Tadi itu saya mau ikut, cuma kenapa badan ini kok nggak enak dibawa pergi-pergi. Jadi jangan dibawa, diseret kan. Kang gedein kan, bentar. Ya. Enggak, saya bukan moderator. Oke. Moderatornya akun satunya. Ya, bagi teman-teman, izinkan saya sedikit promo ya. Jadi bagi teman-teman yang lagi nyari suplemen supaya bisa kuat seperti Bang Zuma ya. Kalau kalian lihat kan Bang Zuma nih selalu fit ya, suaranya juga selalu menggelegar. Dan salah satu resepnya adalah mengkonsumsi madu secara rutin, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau beli madu supaya bisa segar seperti Bang Zuma, silakan dibeli di profil saya. Ada nama tokonya J-Friends, atau bisa melalui Shopee juga ya. Jadi kita ada jual di TikTok Shop maupun di Shopee. Atau mungkin kalau yang di luar negeri, yang di Malaysia, Singapura, Taiwan dan sebagainya, bisa juga melalui WhatsApp ya. Jadi kalau yang di luar negeri nggak bisa melalui TikTok Shop maupun Shopee. Bagi teman-teman yang mau beli, silakan di akun profil kita. Kalau di Shopee tinggal diketik namanya J-Friends ya. Nanti nampak yang logonya ini. Oke.
Dan bagi teman-teman yang mau tahu produk-produk kita, silakan, ada beberapa jenis termasuk madu NTT ya yang baru kita keluarkan dan sekarang lagi kosong saking lakunya. Besok baru restock lagi karena sudah terlalu malam. Bagi teman-teman yang mau tahu produk kita bagus atau tidak, silakan dibaca testimoni orang-orang yang sudah beli ya. Jadi ini ada penilaian produk, ada 1.000 orang yang sudah kasih testimoni dan nilainya sendiri 4,9, artinya kalau di online shop itu bisa dibilang barang yang sangat terpercaya ya. Kalau sampai 4,9 yang ngasih bintang, artinya itu udah mendekati perfect. Oke, jadi bagi teman-teman silakan yang tertarik untuk membeli madu kita, serta kita juga ada jualan kopi serta gula aren ya. Nih. Oke, bagi teman-teman yang mau beli silakan langsung ke profil saya atau bisa melalui aplikasi Orange dengan nama Shopee tadi. Difference. Ujung-ujungnya jualan ya, ujung-ujungnya jualan lah, daripada menghujat, daripada jual Tuhan, daripada ini ya, daripada seperti Edis menipu gitu kan. Masukkan gula aren di topet juga udah. Kepanasan Tuhan mengemis, saya kan nggak protes. Tuhan untuk makan betul. mengemis loh. Betul teman-teman, udah teruji, hasilnya udah bagus. Saya mengkonsumsi madu hitam ya. Madu hitam ini sangat bagus ya, yang biasanya 20 menit dengan mengkonsumsi itu bisa 3 jam guys. Bagi kalian laki-laki yang kayak si Kores ya, harus mengkonsumsi madu ini ya. Madu ini bagus loh, yang tadinya 20 menit bisa 3 jam loh guys. Bener ini, saya udah nyoba ini, serius. Asli ini, asli madu ya, asli madu. Ini kalau saya pakainya madu rohani Kian Santang nih ya, madu bisa rohani juga. Kian Santang Ya, bagi teman-teman yang mau beli madu rohani Kian Santang juga bisa ya, langsung aja. Dan ini apa ya, ini kok ada yang promo apa sih ini, 088. Waduh, ini bahaya nih. Di blokir aja yang promo aneh-aneh gitu, yang soalnya tuh perempuan tidak senonoh. ya, yang PC-PC itu bun, diblokir aja bun. Bunda Rahma ini jarang lihat ini loh. Baru nyimak, baru monitor. Oke. Ya, berapa mili? 360 mili ya, 360 mili setengah kilo teman-teman. Ini beratnya setengah kilo. Kita jual mulai dari 40-an ribu ya. Dimana lagi kalian bisa dapat madu asli dengan harga yang sangat terjangkau. Nih, 44.000 ya, lagi nggak ada promo, biasa bisa sampai 30-an ya, kalau lagi promo bisa 30-an ribu. Jadi ada beberapa jenis, ada madu hutan, ada madu ternak. Kalau madu ternak memang biasa lebih mahal, kalau madu hutan lebih mahal sedikit ya. Ada madu yang bisa bikin istri ngamuk enggak? Oh, banyak itu. Cara belinya gimana? Ke Shopee, ketik aja di situ madu rohani atau madu teos, atau diketik Jipren, itu muncul Ya. nanti semua. Nih, ini kan Shopee teman-teman ya. Bagi teman-teman yang biasa belanja dari Shopee pasti udah tahu lah, tinggal ketik kayak gini kelihatan langsung. Atau bisa ke profilku, di profilku kalian masuk, nanti kalian scroll ke sebelah kanan ya. Mungkin ku kasih contoh aja biar gampang. Ya, Si Edis aja begitu minum madu ini guys, si Edis ya, begitu minum madu ini Sofiatul langsung hamil. Wah, Sofiatul langsung hamil dibahas. Ini gara-gara madu ini Sofiatul hamil nih. Julius itu yang apa itu? Biasanya paling getol bahas kayak gitu, itu betulan hamil tuh Jul? Enggak, belum tentu hamil. Jadi gini, Sofiatul ini kan selama ini open cam. Sejak ada berita dia hamil, kan yang pertama kali memberitakan tuh Rudi Yohanes. Setelah diberitakan dia hamil, nggak pernah open cam dia. Jadi orang bilang, oh dia malu open cam, takut ketahuan hamil gitu. Sejak itu banyak orang kayak hamil, ya buktikan kalau ibu nggak hamil gitu kan. Tapi dia nggak mau open cam gitu kan, aneh. Oh, berarti hamil betulan lah. Ya, bagi teman-teman silakan di gini ya, kalian bisa ketik ini, nih, tekan nama ini kan tinggal buka akun saya nih. Ya, di akun saya ini ada nomor WhatsApp juga, nih tinggal diklik. Nanti kan gini, tinggal ditekan yang ini. Enggak bisa COD teman-teman. Kenapa nggak bisa COD? Kalau COD bahaya, nanti di spam sama oten-oten karena tahu ini jualannya jualan Julius. Iya, jadi udah pernah. Nggak bisa. Ya, jadi aku udah pernah bikin COD 1 hari langsung dibom sama oten. Langsung kemarin itu ada berapa ya, 8 yang balik ya. Jadi tiba-tiba ada 8 orderan balik, langsung rugi 500-an ribu gitu. Ya untungnya nggak seberapa, tiba-tiba langsung rugi kan, kesal juga gitu. Ya, jadi bagi teman-teman tinggal diklik kayak gini
ya. Klik yang nama saya, dibuka profilnya, dibuka. Terus ini kan biasa kayak gini tampilan. Ambil yang ini. Nih. Langsung muncul produknya, tinggal diklik, ya langsung dibeli sekarang. Ya tinggal dibeli sekarang. Ya free ongkir biasanya. Kalau di online biasanya free ongkir teman-teman ya. Kalau di online biasanya free ongkir. Terus bagi teman-teman yang mau belikan untuk Bang Zuma, untuk belikan Akang, Bang Handi juga bisa ya. Kalau itu bisa ke WA saya langsung. Ya jadi kalau kalian lihat di profil saya itu udah ada nomor WA juga. Kok Pade sama Bunda Rama nggak disebut? Ya, Pade dia udah banyak beliin sih dia parfum dia kemarin. Iya. Oke, Kores mana sih? Tadi dia mau masuk ke sini. Nggak tahu, saya bukan moderator ini. Akun yang ini, akun yang satunya lagi lagi ngedit video. Ngelender, lama banget, udah sejam ini. Ngelender video. Sekarang nampaknya lagi ada mau perubahan besar itu ya. Belum ada di bawah Bang Kores, belum ada. Perubahan besar apa Bang Julius? YouTube mau ada perubahan besar untuk tahun depan. Ya, ini kayaknya banyak yang diskon juga. Soalnya kelihatannya dari penonton saya, tadi juga penonton saya sampai 1.000 lebih, Jul. Yang nonton. Ya, karena penonton Akang 1.000 lebih, mari kita minta Akang traktir madu. Ya, beli Akang bawa madu Akang ya. Belikan satu tuh madunya. Ya, silakan teman-teman yang mau beliin Bunda Rama madu setengah botol, silakan ya hubungi Julius. Bang Andi tadi mau ke Makassar. Suaranya Pak De kenapa tuh tenggelam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kecil itu berapa mili? Semua kita pukul rata 360 sih. Jadi memang supaya nggak pusing, semua satu ukuran. Berapa harganya Jul? Mulai dari 44.000. Jadi beda-beda ya. Yang ternak lebih murah, yang hutan lebih mahal biasalah. Kalau hutan? Hah? Kalau hutan mulai dari 75, ada 75, 78, 90. Jangan, kalau perempuan jangan madu hutan, bahaya. Saya juga minum madu hutan itu yang biasa 20 menit, 3 jam saya itu. Aduh, parah itu. Gue kan nggak pakai buat gitu, kalian tidak ada. 3 jam, Akang. Pakai apa? Akang kan nggak ada istri. Makanya aku tanya, pakainya di mana? Dia pakai sampai sabunnya habis. Bayangkan ya, sabun dari baru sampai habis sabunnya, sampai habis. Kok mandi mau ke Makassar? Kalau mau Ki itu titip Maki, siapa yang mau ke Makassar? Kan nggak bisa COD. Kalau Julius mau ke Makassar bawain satu dong. Kemungkinan besar aku nggak ikut Bun, soalnya kan istri lagi standby mau melahirkan, jadi ya udahlah, nantilah. Akang bisa. Akang tuh. Akang Lah, Akang kan memang serba bisa. Julius ini istrinya siapa sih? Aku kok belum tahu. Tiba-tiba daripada saya halangin di bandara nggak jadi datang, ayo. Iya. Jadi apa? Yang dulu itu, yang mana rumahnya di Banten itu bukan? Bukan lah. Apa ini? Kok tiba-tiba udah mau? Iya, perasaan nggak pernah yang pasti cantik lah. Nikah. Enggak, bukan dari dunia debat, memang nggak ada hubungan dengan dunia debat. Oh, nggak dengar kapan nikahnya gitu loh. Nggak besar ya, nggak besar-besaran. Cuma keluarga tadi. Soalnya kalau dibikin acara, aku takut Akang nanti jadikan thumbnail, bahaya. Apa tuh acara apa? Kalau karena Julius kan nggak ada kabar, tiba-tiba ini udah mulai. Makanya aku juga nanya Pak De. Maksudnya apa sih, nggak ngerti saya? Enggak, kan ditanya Pak De kenapa nggak pesta. Aku bilang kalau pesta nanti Akang jadikan thumbnail. Oh, Julius emang kurang ajar. Kurang ajar Julius ini. Kurang agamanya Julius ini. Sama kita sahabatan, dia nikah nggak undang-undang, emang kurang ajar di manusia satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi
tuh. Nikah nggak undang-undang. Gini Kang, kenapa Julius nggak ngundang? Karena Julius sadar dirinya banyak dosa ke sesama mujahid. Ngerti nggak? Kan harus Ketawa langsung ketawa dia. Paham. Aku denger baru ini loh, Bang Julius mau istilahnya melahirkan. Tadinya nggak tahu kalau dia udah nikah. Nanti gua balas pas gua nikah, semua gua undang kecuali si Panjul gak bakal gua undang. Loh, justru malah seneng. Iya, kayak gitu malah seneng dia. Oh iya seneng dia nggak ngasih amplop anjir dasar. Bukan, kalau amplop tinggal transfer Kang, si Akang nggak ngerti dia. Gua kirim kameramen aja nggak apa-apa. Jadi gini, Julius itu nggak mau mengundang teman-teman karena dia takut mukanya ntar di mana-mana di YouTube gitu. Takut banget. Itulah Julius itu. Kelihatan Kores tau nggak guys? Menampakkan wajah ngapa sih Julius? Bukan gini Pak Desugi, yang lebih parah Kores. Jul, lu bikin lah pesta biar hitungan gitu kan, untung atau rugi. Nanti kalau lu untung, gue baru mau buat pesta juga. Orang disuruh jadi kelinci percobaan, bayangin. Mana ada itu ide lu itu? Dia nanti suruh kasih gua listnya, yang ngasih amplopnya berapa biar dia tahu ya siapa yang diundang sama enggak. Ayo guys, dibeli madu Julius guys. Kasihan Julius guys. Ayo dibeli. Tapi gini loh Kang, si Julius waktu nikahan jadi kan tamu tuh ngamplop. Dia tuh nggak pakai kotak seserahan dia pakai pakai baki. Terus dilarang pakai amplop. Jadi harus ngasihnya tuh langsung gitu, kelihatan. Ya, orang-orang kan malu jadinya ya, nggak bisa ngasih 20, 50 lah, 100, 200. Ini ya. Bukan. Kores. Ya. Di tempatku begitu loh, pakai nampan besar. Kemudian disebut, misalnya ada yang ngasih kan, disebut ini dari keluarga ini, dari pihak ini sepupunya ini, disebut nama. Oh 1 iya. juta, gitu. Itu kayak orang Padang, Bunda. Orang Padang gitu juga. Iya, digituin. Enggak, kalau aku lebih keren. Jadi kalau orang ngasih, itu kan di penerima tamu yang terima. Langsung diketik tuh di komputer, nanti nampak di layar. Di layar proyektornya kelihatan. Kores sekian gitu. Enggak, kalau di kami itu pakai mic pembesar suara loh. Jadi mereka misalnya si ini dari keluarga ini 500.000. Nah, yang lain panas kan, nggak mau dikalah. Oh, dari keluarga ini sekian 1 juta, sampai ada bahkan puluhan juta loh. Nah, repotnya nanti kalau pas dia yang mengadakan pesta, kita harus kembalikan minimal lebih. Gitu ada di sini ya. Raja dong kematian. Pak De, kenapa? Kenapa sih? Ini tuh kok jadi bahas amplop nikah kayak gitu. Kalau DM yuk nih, lu makan nih DM dari TikTok nih. Anda telah diblokir dari live ini. Nah itu, lu makan itu tuh DM. Ya banyak dari tadi itu. Kalau dibiarin. Kalau dikembalikan harus lebih Pak De, harus lebih. Iya. Itu semacam satu gengsi. Bang dia cuma ngembalikin iya. Dia doang kan. Ini Pak De ngomongnya sih Pak De. Di mana sih Pak De ini ngomongnya jauh banget. Iya, kecilnya dari tadi tiduran. Ini jarak 2 meter nih mic dari saya. Kembali pada bahasan agama, tidak ada oten. Di bawah sudah mataku bola ini, tengok mana oten ini. Saudaraku netizen, udah aku tengok-tengok nggak ada oten. Aku itu kalau mau kasih naik ya, aku tengok dulu profilnya, ini oten kah? Aku tengok dulu. Pak De, saya lihat berita itu Pekanbaru kebakaran ya Pak De? Aku lihat Jakarta juga ada kebakaran. Oh udah, dibakar itu bukan kebakaran. Banyak Bang, banyak. Bok, mau kali ada yang diskusi loh. CCTV, Kristen, CCTV. Ya teman-teman, ada kabar gembira buat kalian semuanya. Gue yang ngasih tahu kabar gembiranya, gue yang ngasih tahu. Si Ontohot dari tadi cicing wae sih sok. Kabar gembira kan? Kemana weh? Nah, jadi kabar gembira yang Akang mau sampaikan itu ini Ikhwan. Sekarang kulit manggis udah ada ekstraknya. Itu. Ini dasar sih. Nggak nyambung.
Lo kan ada iklannya, kabar gembira untuk kita semua. Itu Promosiin dulu milad, Bang Kores. Netizen Oh, masih iya. banyak. Oke, lanjut. Yuk Kang, gas Kang. Oh, dia aing ngorek ngomong naon kabar gembira naon. Nah, Kores, sekarang suaramu mantap, keren suaramu. Oke Ikhwan, ya Milad 3 menjelang 2 minggu lagi ya. Ini insya Allah aku 2 hari lagi akan safar ke Makassar dalam rangka persiapan Milad. Doain lancar ya penerbangannya Ikhwan. Kalau misalnya ada salah-salah kata, enggak, aku naik pesawat kapal laut kayaknya capek di jalan kayaknya. Satata belum ada kabar Satata. Berangkat juga. Wan, safarnya selamat dari perjalanan. Tapi kalau misalnya Allah berkehendak lain, aku mohon maaf untuk segala salah. Dan untuk para taritung penghujat, jangan bergembira dulu gitu. Karena gue tidak masuk ke dalam surga kalian yang di sana ngawinin Tuhannya gitu. Tapi gue akan masuk ke dalam surga yang Allah. Wih, emang kamu pergi perang? Bukan bun. Yang gua lucu ini, gua pikir tadi dia mau ngomong tuh apa? Ya Iya. jangan senang dulu. 3 hari lagi gua bangkit. 3 hari lagi gua bangkit kalau terjadi apa-apa. Emang udah lama kurang agamanya. Si Kores lagi ngomong di mute. si Kores? Kayak dia mau pergi perang gitu loh pamitnya. Mama, lanjut. Takut kali deh. Parah ini siapa yang ngemut ini? Siapa yang ngemut ini? Oh ya Bunda Rahma ini ya. Emang Bunda Rahma ini. Waduh, Bunda Rahma ini Bunda durhaka ini ya. Jahilin anak muda. Kamu pamitannya tuh kayak mau perang ke Palestina sana. Kenapa? Loh kita kan nggak tahu umur, kita kan nggak tahu umur Bun, kita nggak tahu umur gitu loh. Jadi ini aku ngasih tahu aja. Kalau misalnya Allah berkehendak lain kan gitu. Tenang. Cemiut. Jangan lebih emosi ya. Ya, dan kalian Ikhwan, alhamdulillah di Makassar sudah akan ada sekitar 20-an tamu undangan yang sudah ada. Sumpah bukan aku, demi Allah bukan aku. Sumpah. Dia sengaja itu. Angkat berdarah ya, parah. Dia mau Demi fitnah Allah, Bunda bukan Rahma. aku. Awas Ya, ya, dia mau gue fitnah bukan Bunda moderator ya di sini, gue bukan moderator ya. Lihat aja aku duluan. Aku sudah sebut Allah itu nggak berani. Bukan aku Bang Kores. Lanjut. Lagi promo Milad loh, promo Milad. Bukan aku loh, demi Allah. Lanjut. Jadi insya Allah akan dihadiri oleh Pak Haji Deddy Miswar dan ada Akhir Isdal ya, Fakir Magician. Jadi kalau yang ekstrim itu nama genre sulapnya Fakir Magician nih. Bang Andi itu di bawah itu Bang Andi. Oh Bang Handi ini ya kelakuan ini Bang Handi, tunggu pembalasanku. Nah udah gitu insya Allah ada Limbat juga ya, Ki Limbat, insya Allah hadir juga, nanti kita undang gitu. Dan untuk yang ingin datang silahkan kontak Kores untuk pemesanan tendanya. Oke? Kontak Kores. Di mana kontaknya? Di 0813 3753 4473. Tapi kalau yang nggak hadir tapi hanya ingin support saja, silahkan ke rekening APII Ikhwan. Kalau kalian bangga dengan apa yang API berikan kepada umat selama berdirinya, silahkan kalian support dengan yang kalian mampu dan ikhlas. Rekeningnya di 75 kali 51770 Ikhwan. Ingat, Milad API selama ada, maka selama itulah simbol kemenangan Islam melawan para penghujat di media sosial tegak berdiri selamanya. Begitu. Ditunggu infak fisabilillahnya. Alhamdulillah, mantap. Ya, berhubung gak ada yang ngomong, silakan Bunda Rahma ngomong sendiri. Ngemis buat beli udut, lapor polisi aja. Ini CCTV ini siapa? Nggak tahu. Namanya keren, CCTV Tax Mafia. Jol beli tiket Jol. Lah, kok beli tiket? Lo belum beli tiket, yang lain udah.
Bikin di Jakarta bang. Tahun kemarin Jakarta 2025. Ngomong itu orang turunin aja bun. Wah Bang Handi mau ngomong si Kores main potong-potong aja udah buka mute. Aduh parah si Kores anjing durhaka. Kenapa aku di mute juga ngomong sendiri? Parah lu orang tua pun kau kerjain. Aduh. Kau orang mau ngomong dipotong-potong. Aduh, ini siapa ini yang mulai? Bunda Rama yang mute, Pak De. Bunda ini ya. Jahil, sesama orang tua kok jahil. Enggak. Aku bukan aku. Bang Handi itu, bukan aku. Aku itu orangnya serius. Aku udah beli tiket. Gak berani ke Bang Handi orangnya serius. Hati-hati, copot gigi kan, jangan terlalu besar ketawanya. Belakang itu bahagianya. Emang kurang agamanya Bunda Rahma ini, aduh. Nggak jadilah aku belikan durian. Nggak boleh gitu dong. Aku udah dapat nomornya Limbat. Aku udah WA dia tadi belum dibaca, mungkin tidur kali. Besok Itu Bunda Lapan ada yang ngekick bang Handi. Siapa tuh? Bunda Lapan ada yang ngekick. Astagfirullah. Bercandanya parah ya. Siapa yang ngekick? Masih ada di atas gitu. Bunda Lapan. Aku mau nanya di sini, pernah nggak ada yang di sini pernah kick Bang Juma? Pernah. Bang Handi pernah, Julius pernah. Waktu Bang Juma marah-marah itu di kick sama Bang Handi kan? Aku juga pernah kick Pak De. Oh, ini Pak De ada yang nyambut mic-nya di rumah ini, nggak ngomong ini. Bunda Rama doang aku belum pernah kick nih. Aku coba ya. Coba bang, coba. Ntar pulang gue ke sono ketemu ngambek dia, ntar gue dicuekin nggak dibikinin kopi. Itu soundcardnya Bang Andi yang beli bareng saya itu masih ada bang? Oh Bang Andi. Apa ya Pak De? Soundcard yang beli di Mangga 2 bareng saya itu masih ada itu? Masih semua aku simpan di dos ada. Itu bagus untuk itu bang, ini saya jarak semeter bagus nih. Peka Masih ada ya. itu. Peka banget. Udah lupa cara pakainya. Tinggal ditolokin aja ke apa? Jalur handset itu kan, tolokan ke soundcard. Keras suaranya. Ini besok ke ini enggak? Ke ITC enggak? Siapa? Bang Handi. Udah tadi. Waduh, saya lupa ngomong. Beliin itu keyboard Bunda Rahma yang kecil kayak yang saya itu bang. Keyboard apaan? Buat main golf, ya buat ngetik lah di laptop. Itu laptopnya ini rusak keyboardnya dia. Kan parah ngasih keyboard yang rusak. Nih, pakai mic ini bang aku nih. Tes 1 2 3. Alhamdulillah. Itu disapa tamu. Edi. Peka banget nih kalau pakai ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana caranya, Bang? Di Makassar, Bang. Di Rumah Hobbit Bolangi. Oh, di Bolangi. Iya. Abang di Makassar nih? Di Makassar gak saya? Di Goa. Datang lah ya, Bang ya. Oh, dekat lah. Rumah Hobbit Bolangi Goa juga. Dekat cuma sejam ke sana. Siap. Ada Cimory. Ada Cimory. Tiketnya 100.000 ya, Aki. Kalau nginep deh. Enggak. Kalau untuk supaya dapat makan sama snacknya. Boleh.
Siap. Bayar di sana atau bayar di sini? Bayar di sana bisa, bayar langsung sekarang juga bisa, nanti di data namanya. Boleh. Kontak aku ya Akhi ya. Kontak aku kalau nggak DM ke nomor HP. Di mana yang sebenarnya? Di Korea atau di mana? Kalau pendaftaran ke aku aja. Di DM aja ya, DM aja ya. Untuk yang DM, iya, Kores Kris. Kores aja. Ya, oke. Iya. Udah banyak yang DM Bang Kores. Udah. Alhamdulillah. Yang DM banyak 99 lebih. Yang beli belum. Ya nanti mau bayarnya di sana gitu maksudnya. Tanggal berapa Kores? Tanggal 5 September, Sabtu. Oh, di Sabtu ya, boleh. Iya. Ada nggak ini ibu-ibu yang nelpon Bang Kores kemarin saya kasih nomornya? Belum ya. Itu dulu dia hadir waktu peresmian masjid itu ikut hadir. Siapa namanya Bang Andi? Orang yang dari apa itu? Jogja atau dari apa itu loh? Ibu-ibu itu? Oh, Bu Nani. Bukan namanya Tukiman. Kan ada dua ibu-ibu waktu itu, satu Bu siapa yang di Kendari itu? Iya, yang satu Bu Nani, yang satu Bu Nina. Itu mau datang beliau. Bukan. Nah, yang dua kan satu Tukiman, satu Tukimin. Nah, satu Tukiyem. Orangnya denger loh Bang Andi, jangan macam-macam loh. Nyimak orangnya. Iya, ibu aja siapa ya? Yang orang Jawa itu orang Jawa. Iya, paham. Naik lagi. Ya teman-teman, kalau Kores bilang yang DM ada 100, yang beli cuman belum ada, sama nasib. Si Raja ngeluh. Gue gak ngeluh, gue cuma bilang langsung masuk ya sama nasib. Itu lah gue bilang, kita tuh susahnya kalau bukan Bang Jumai ngomong gitu. Kalau Bang Jumai ngomong baru kencang. Enggak juga. Yang penting jangan mengeluh. Diserang dua lo juga. Si paling korban. Wih. Bunda, berarti kita juga bayar. Udah Res, jangan diganggu dong Res. Orang mau jualan lu main ganggu mulu. Belum ngomong lagi Jul. Enggak. Lanjut. Aku mau interaktif dulu sama penonton di bawah biar nggak ngantuk. Penonton di bawah ya, di atas jangan menjawab. YouTube-nya udah matiin loh Bang Andi. Iya, nggak apa-apa, matiin aja Pak nih. Teman-teman di bawah, apa yang Anda lakukan sekiranya nggak sengaja ketemu Edis di jalan? Di bawah, tiba ketemu Edis di tempat sepi. Minta foto. Yang di atas jangan jawab, di bawah aja. Oh ya. Dibaca Bunda Ramah, jawabannya di bawah. Pak Desuki boleh, Pak Desuki di bawah Bang Andi soalnya. Bunuh katanya. Dipijak kepalanya. Baca Bunda, baca. Dilempar batu, dikencingin, dilempar tai, disiksa, dicipok bibirnya. Mama ada pula mau cipok. Kencingin. Tumbuk mukanya dikencingin, ditonjok jambak. Pada mereka ini ya. Bahasa apa ini kok brutal sekali. Kalau saya enggak sih, saya ajak ke masjid lagi supaya ngemis nasi bungkus. Gak bisa Pak De, udah kaya dia Pak De. Jul, kalau gua ketemu si Edis jujur, gua mau minta ilmunya gimana caranya bisa selingkuh. Wih, dia gak selingkuh kan? Kena verbal lagi tuh kau Kang. Iya. Caranya mau selingkuh satu aja nggak ada. Nggak akan mau belajar supaya dia jangan kena PSSV. Pelecehan seksual secara verbal. Kalau biar bisa langsung. Kalau gue ketemu Edis itu, bagaimana caranya bikin dedek di sawah? Nah itu. Itu pahanya apa nggak lecet-lecet ya, kena padi ya? Enggak, cuman pantatnya kemasukan itu apa pacat apa tuh namanya? Kumbang. Oh itu tungau. Kan kemasukan apa tuh? Linta-linta itu. Walang sangit. Walang sangit pula.
Menurut teman-teman di Kenapa? bawah. Pertanyaannya gini, kenapa di sawah? Ya Pak Handi mau ngomong Bunda Rama mau tahu mulu. Bunda Rama, Bunda Bukan Rama. agama aja ini, akang ini orang baru ngomong. Itu kenapa di sawah? Karena ada tempat tidur yang empuk. Kenapa di sawah, yuk? Ya karena di situlah Bunda. Sensasinya beda, Bunda. Nggak bayar kan? Loh, sawah itu sensasinya beda, Bunda. Sensasinya beda. Langsung view langit kok. Iya, langsung view langit. Ini pun di bawah Dia bawa seninya, kardus. seninya kayak katanya seninya. Apa seninya sih? Bawa kardus dia ya. Bun, lu bayangin Bun, banyak orang itu bikin paket ya, hotel-hotel itu yang di alam itu sampai bisa atapnya terbuka itu mahal loh Bun, bisa lihat langit gitu. Oh, jadi sambil menikmati cuaca di malam hari. Iya, bisa Iya, lihat benar. langit gitu kan. Oh. Sama ini kan, sama nyaru juga kan. Jadi kalau ada suara-suara kan disangkanya kan bebek gitu. Tapi hati-hati kalau gitu ada drone. Belum ada, zaman itu belum ada Bang. Zaman itu belum ada. Ini sebentar, siapa di bawah ini ya belagu, dia minta naik, mungkin dia mau beli tiket. Bun, aku Ya, turunkan dulu Bun. saya turun saja, Iya. Bunda Rama. Iya, DM iya, di Saya sudah DM, saya sudah kok DM Kores. Oh iya. Iya, Kasih. Ajak Iya. Kianu tadi istri tak anak tadi. Belum Kak, beristri baru Kak mau. Oh, baru mau tahu. Wah, oh iya iya. Iya, bulan 10 ya, doakan ya semoga lancar ya. Amin. Ya, Bang. Amin, amin, amin. Ya, Bang Andi, Aki Edi, itu aku udah kasih nomor WhatsApp ya. Dibalas Iya, aja. oke. Siap. Bang Andi masih ingat nggak sama itu netizen yang datang bawa anggur itu? Waduh, bawa anggur asam. Siapa tuh? Enggak bawa anggur beneran. Jauh itu perjalanannya. Apa namanya itu ya? Lupa gue. Jauh itu kan Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagi teman-teman, aku sekali lagi nih sebelum tidur. Bagi teman-teman yang mau beli madu silakan ya, langsung dicek di profile. Masa dari 6.700 yang ada di sini plus ratusan yang di YouTube, masa nggak ada satupun ini? Waduh, sedih kita. Ikhwan dibeli, Ikhwan. Kasihan. Bunda Rama. Ya silakan Bang Belagu. Saya sedih guys. Bunda Rama, ini saya tadi dengar dari Kian Santang atau siapa tadi ya? Iya Bang. Bilang Abang mau bagi warisan? ada yang tadi ada yang lupa apakah gurau-gurau main-mainan, karena kebetulan saya dekat dengan ITC ini yang Burhama katanya diperlukan gitu. Apa ini apa Bang? Coba diulang. Tanggung jawab tadi yang ngomong ITC, tanggung jawab. Oh, ini itu Bang Adi yang ke ITC. Keyboard, dia mau kasih keyboard Bunda. Oh, mau kasih keyboard Bang. Bunda tahu enggak dengan saya siapanya? Mohon maaf Bang, karena gini loh, akun itu kadang berubah-ubah ya. Ya, Siapa Bang? memang akun saya kemarin itu udah lama, ini baru aktif. Namanya Japanese Ingat. Oh iya Bang. Oh mohon maaf Bang, abang. Yang ada apa nih ya, saya sebut aja bukan ngasih Iya, tahu. beliau sering berdonasi juga ini ke API. Oh lanjut Bang. Nah, yang mengingatkan Bunda aja lah ini, yang mau kemarin kan Bunda minta apartemen saya yang ada di Tangerang tuh. Betul Bang. Ya, apartemen. Diam dulu. Oke. Kalau ada acara api katanya kan, kebetulan kan waktu itu saya bilang ya kalau selagi kosong memang jarang juga saya pakai, saya bilang kan gitu. Ya betul Bang. Jadi beliau ini punya apartemen ya besar, tidak ada yang tinggalin. Belakangan ini dari Sinarmas itu saya informasikan juga sama Bunda. Ini dipakai dengan Sinarmas untuk beberapa bulan ke depan.
depan. Jadi kalau misalnya pun ada untuk beberapa bulan ke depan mungkin perlu saya informasikan juga itu kan masih itu lagi dipakai itu karena kan saya Bang siap. kan Mungkin kebetulan dari mungkin api kan belum ini juga kan belum. Iya belum. Apa miladnya ini di Makassar bang? Ya kebetulan saya sekarang ini kan sedang juga di Tangerang nih. Jadi beliau ini ada apartemennya. Kalau api ada acara-acara kemudian kesulitan tempat menginap, beliau menawarkan apartemennya. Kita boleh di sana, saudara-saudaraku. Oke bang. Kebetulan kemarin kan ada mualaf yang nggak dapat tempat waktu kesasar di Jakarta. Itu yang saya tawarkan kemarin kan rupanya Bang Handi Selebe sudah menyelesaikan di Jakarta. Ya udah. Kemudian Bu Rama menyampaikan ke saya kalau ada cara api nanti oke, selagi kosong memang lama. Saya juga nggak ada nego-nego dengan Sinarmas. Tiba-tiba 1 bulan yang lalu Sinarmas menyampaikan bahwasanya mau disewa dia. Saya pun sewa nggak saya kasih lama-lama juga gitu karena dia juga mendesak mau, ya udah saya bilang. Jadi itu informasi pertama yang tadi saya ingin masukkan di sini nih. Ya kebetulan saya di Tangerang, apakah di ITC Tangerang atau ITC-nya Jakarta, ya bisa gampang lah tuh kalau memang betul itu Kian Santang dengar kami kayaknya suara Kian Santang nyampaikan Bu Rahma Kodu keyboard tuh gitu. Iya, Kian Santang itu bang. Akang. Apa guru-guru? Ya saya. Ketemu di Jakarta aja bang besok. Gimana? Kenapa bang? Abang mau ngapelin saya? Ini yang mana nih Bang Handi atau Bang Kian Santang mau saya jawab nih? Dua-duanya. Bang Handi katanya mau ketemu Jakarta atau bagaimana? Siapa? Gimana? Ya ketemu besok di Jakarta bang. Oke, kapan tuh? Sore bisa bang. Sore. Ya insya Allah lah ya. Abang tahu kan? Abang tahu nomor teleponku? Oh, nggak tahu, saya juga nggak ini saya kan hanya pendengar yang baik aja lah di bawah gitu. DM aja ke Kores. Bang Handi sok-sok. Saya kan orang terkenal bunda. Enggak, memang Bang Handi ini terkenal nih. Tahu saya dengar itu. Benar. Saya dengar Bang Handi ini konglomerat juga Jakarta kak. Kalau ingin lama di apa bang, kalau ingin lama di Komal jangan baik-baikin Bang Andi lah. Nanti ya suruh turun nanti. Jangan cemburu. Gak apa-apa. Saya pengen juga nengok Bang Handi ini. Jangan bikin perang dingin bang. Bahaya ini udah lama gak perang dingin kita. Bang, kalau saya di BSD bang Belagu. Kalau saya di BSD. Ya udah, saya di BSD nih. Kalau saya BSD-nya Bekasi sonoan dikit bang. Bekasi sonoan dikit gimana nih BSD? Bekasi. Maksudnya Akang kalau mau itu keyboard ya. Keyboard laptop itu beliau dekat di ini. Di ITC gitu. Jadi sekalian saya belikan. Saya ongkos ke ITC 100.000 lebih bang, tol sama bensin, mending beli di sini 50.000. Makanya saya pun kan karena selintas tadi dengar gitu tuh ya, karena saya juga kan niatnya baik bang, ini niatnya baik. Paketin aja bang ke Bunda Rahma, kirim langsung. Ya kan bisa aja repot. Tinggal saya suruh bawa aja sama anggota itu ya selesai kan, tinggal kirim Bu Rahma itu niat aja tadi kan tuh. Kalau namanya udah siap bang, nanti pas ke Jakarta kita ketemu ya bang. Oke, siap. Enggak, sekarang kalau ke Jakarta, kalau Bang Handi memang mau ngajak ketemu ya gampang aja tuh. Nah, sama Bang Handi tuh, kebetulan Bang Handi lagi di Jakarta tuh. Ya, besok Bang Handi. Ya, saya sekarang di Tanjung Priok nih. Ya, Tanjung Priok kan Jakarta juga, di Jakarta Utara kan. Iya.
kalau memang mau ketemu besok enggak apa-apa. Oke, di DM aja ya Bang ya. Nanti DM-an aja ya. Ini Ada kibat kayak gini bang, murah kuliah nih, 35.000 ini. Enggak, nih apa nih masalah nih? Saya nggak ngerti juga nih. Kadang-kadang para apologet nih, saya nggak ngerti juga guru-guru main-main itu. Saya nggak paham juga itu ya. 35.000 atau apa? Ya gini bang, mereka ini stres hadapi OTET, jadi ketularan sedikit, jadinya kayak gitu lah. Harap dimaklumi aja. Itu efek terlalu banyak diskusi ya kayak gitu lah. Ya makanya saya juga kena nggak ini juga kan, makanya selalu saya nyimak di bawah aja. Bagus saya bang nengok Bang Andi menginterogasi Oten tuh suka juga saya gitu tuh. Tutup poin itu suka juga. Begitu juga Bang Kores atau Bang apa nih Friend nih yang mualaf. Ya saya pemerhati aja lah. Kalaupun ada. Mantap Sahi. Semoga argumentasi kami bermanfaat untuk umat. Amin amin Allahumma amin. Kalaupun ada istilahnya. Bang Jipren ini namanya Bang Julius. Dia itu Citato, Cina tanpa toko. Makanya jualannya di TikTok dia Bang. Iya. Jual madu ya. Tanpa toko ya? Iya. Ya Allah. Nggak, ini Bang Andi serius mau ketemu besok? Iya, tapi nggak tahu nomor bang. Hah? Ketemunya harus siang bang, karena kalau siang Bang Andi masih normal. Kalau udah jam segini ya udah kayak gini lah dia. Ya paling saya kan punya nomor WA Bunda Rahma apa kan? Iya bang. Saya pernah kemarin saya ngomongan dengan Bunda Rahma dalam rangka membantu ya ada Bang Faruk lah dulu kan masalah. Ya saya motori lah supaya dapat Bang Faruk berkendaraan baru kan gitu Bu Rahma ya. Nah, waktu beliau mau beli motor ya, Bang Balagu salah satu yang support. Oke Bang, nanti aku kasih ini. Aku juga mau beli motor ini bang, dibantulah. Hah? Aku juga mau beli motor daripada saya mau tapi kalau saya dengar dari apa tuh Bang Andi ini orang apa nih berada. Kalau berada jelas berada memang. Bukan orang berada, Bang Andi ini orang belagu. Belagu bang. Belagu. Sama lah, saya belagu juga tuh. Bang Andi itu berada di mana saja dia, berada di mana saja. Kalau belagu tuh saya kan orang Melayu, ya saya orang Melayu. Belagu tuh kalau orang Jakarta kan konotasinya lain. Kalau orang Melayu belagu tuh ya suka bernyanyi. Biar Melayu mana bang? Melayu Riau atau Melayu mana? Melayu Riau saya. Melintir. Kalau Riau Bedelau. Ya Bedelau, kalau Bedelau tuh ya mengkilat itu. Bang prinsipnya itu bang. Bang prinsipnya itu biar miskin saya sombong bang. Diam Bang Andi, aku lagi ngomong sama orang Rio nih. Gue potong. Waduh Pak. Rionya di mana bang? Di Siak. Baru. Itu kampung saya di Siak tuh. Oh di Siak. Saya di MP Bang, saya di MP. Diam, aku lagi ngomong ke daerah ini Mas Siaknya di mana bang? Mas Sugi kalau memang orang Siak, kalau saya sebut dua huruf pasti tahu. Siapa? Saya Oka. Masya Allah. Orang bukan OKB bang, orang kaya baru. Mantan bupati. Bukan mantan bupati. Mantan bupati itu om saya. Jadi ya turunannya itu Oka itu kan. Oh gitu. Tahu kan? Tahu. Nah, jadi turunan Oka itu kan ya saya. Jadi itu om saya. Almarhum udah. Iya. Kirain Pak Oka aja. Jadi gitu ya, saya pun nggak ini ya salam kenal semuanya. Bang Handi saya udah kenal juga, Kores semuanya udah kenal nih, semua Baram semua udah kenal buat saya. Tapi ya saya alhamdulillah saya udah kenal semuanya dengan diskusi lintas agama nih. Kalau Bang Handi itu memang saya tahu konglomerat Jakarta tuh, memang tahu saya.
Buset dah. Ya saya pengen juga ketemu Bang Andi ya, nemu orang konglomerat Jakarta kan harus Iya, Bang, boleh. harus gini juga kita kan harus ya kita lah datang ke rumah konglomerat kan mana tahu gitu kan. Besok saya open house di istana, Bang. Hah? Besok open house di istana. Oh, nggak diterima tuh konglomerat sekarang nggak diterima di istana. Istana kaca, Bang. Nah, ya lah oke lah. Saya pun nggak pandai guru-guru yang gimana ya. Yang penting kalau Bapak memang ini gitu. serius. Oke Bang, terima kasih. Ya, jadi saya nanti kalau memang ini mau serius ketemu Bang Hendy di Jakarta Iya. ya gabung kita besok ngopi-ngopi di mana gitu kan atur aja. Kepekannya kapan, Bang? Hah? Kepekan kapan? Saya Pak Denny, moto-moto belum kelar juga. Iya, mau ketemu. ini sama-sama orang Rio, moto nggak apa-apa. Ya Pak Sugi kalau memang ada waktu ya nggak apa-apa juga gabung-gabung kita besok ngopi di mana gitu. Ya Allah, saya suruh ke Jakarta. Oh Pak Sugi di mana? Di Siak. Emang di Siak nih? Iya, di Siak sekarang. Ya mas orang Siak nggak tahu mas saya sama Pak Oka. Ya tahu lah. Tepatnya saya di Dayun. Oh Dayun. Iya. Oke, thank you ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan besok saya ada waktu. Saya coba kontak Bunda Rahma. Minta ini WA-nya Bang Andi. Siap, Bang. Kemudian ini Kian Santan katanya di mana? Di Bandung atau di Jakarta? BSD, saya di BSD. Ini bener nih, nggak usah guru-guru sama Santang. Iya, di Bekasi. Oh di Bekasi, iya. Iya. BSD kan lain, BSD kan Tangerang. Bekasi itu apa ini pendek panjangannya? Bekasi Sonowan dikit, BSD. Bekasi Sonowan dikit, BSD. Bekasi Sonowan dikit. Parah nih orang-orang ini. Oke, thank you lah. Oke, Bang. Yang penting besok saya ini minta karena Bang Andi udah ngundang saya tadi. Apa nih Bunda minta nomor telepon Abni saya kontak. Ya kita nanti ngopi-ngopi aja Mandi ya Mandi ya. Besok kita makan ikan bakar Bang. Nah kalau memang betul Jakarta Utara memang itu lubuknya situ makan ikan bakar kita di sana. Iya Bang. Oke, thank you ya all semuanya. Ntar dulu Bang. Ntar dulu bagusan ikan bakar apa ikan goreng? Kalau ikan goreng tuh udah ya saya bukan apologet ya tapi dengar susah juga saya jawabnya. Nanti dibilang tahu goreng suka ikan goreng nanti diolah dengan klien disuka ikan bakar lain lagi ya. Akhir lagu tahu ya benar-benar. Ya saya ngerti tapi ya nggak bisa mengcounter gitu-gituan. Klien lah ahlinya tuh. Saya ya kalau mungkin segi usia mungkin ya saya terus terang aja udah hampir 70 lah. Masya Allah, berkah umurnya akhi. Ya, seumuran Bang, seumuran kita Bang. Ya kalau memang mau direndahkan sedikit 65 lah gitu. Kalau Umur seumuran aja dikorupsi Pak, jangan dikorupsi dong kalau umur. Kalau 70 Pak. Ya kan tadi hampir 70, berarti kalau di bawahnya kan berarti 65. Turun-turun. saya coba membanding-bandingkan dengan apologet dikit kan nggak apa-apa kan? Betul Bang. Harus sama apologetnya harus pandai ngomong Bang Belagu, Akang ini memang kurang agamanya memangnya. Nggak, saya udah tahu kalaupun misalnya apa saya nggak masuk hati juga gimana pun kan memang mereka ini kan memang udah apanya ya jadi kita sama-sama muslim nih ya kalau udah tahu temperamen masing-masing Kores, Bang Andi, Jifren, mumpung masih hidup Bang, boleh bercanda sekarang nggak masih hidup bercanda. Benar. Nanti kalau di alam Barca nggak ada lagi bercanda Bang. Nggak ada lagi ya. Ya jadi makanya saya juga nggak akan counter kalau memang ya, karena saya baru masuk di sini nih ya tentu serius dulu
Tapi kalaupun ada yang bergurau, ada yang bermain, ya saya nggak masuk hati. Baru berarti bermain. Turunnya kapan bang ngomong melulu? Ya saya minta diturunin aja gitu. Jangan sini aja bang. Nggak mau tidur, mau istirahat. Mau tidur juga. Ini ada tamu disambut tuh, aku kamu. Oke, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, waalaikumsalam. Aku love kamu. Halo, aku love kamu. Wah ini. Aku hati merah kamu. Selamat pagi. Udah tidur kali. Pengjumanya mana kau terus bablas anginnya? Udah lama itu aku pernah dihubungin kalau ada acara api terus gak ada tempat menginap tuh, ada apartemen kosong. Lantai berapa, Bun? Besar lah dia itu. Ditanya lantai besar. Sandy, lantai berapa? Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Bang Jack. Lantai 7. Lantai 7. Ada Mas Buyung di bawah tuh. Mas Buyung. Akhi Buyung Guci. Long time no see. Ada Jibril juga. Lantai. Luas dong itu. Luas dong. Itu tadi ternyata singkatan ya yang disampaikan Akang alamatnya. Aku pikir apa pula. Emang ini orang lagi bercanda nggak tahu. Itu tadi bapak-bapak jangan dulu dong. Assalamualaikum Om Sugi. Dari Pekanbaru ya. Ya, saya di Siak, Bang. Iya, saya di MP, Bang Rijal. MP. Maksudnya mepet dikit gitu maksudnya. Apa tempe lagi? Uang Dayun. Betul Dayun. Jack Dion. Salam kembali Jack Dion. Uang pay kok ada pendekar di sini uang pay. Saya kapan kira-kira dapat singa ya? Kalau singa saya butuh singa, mau beli motor. Bang ini emang bisa bawa motor ya? Waduh, Valentino Rossi lewat res. Lewat. Permisi gitu. Iya. Punten. Lah, katanya kerja ya kerja lah bang. Masa gua nganggur? Di Kelapa Gading itu ya hanya di Boulevard Raya itu bukan tanah saya. Tuh sepanjang dari ujung utara ke selatan tuh, mulai dari Tanah Merah sampai ke Pulau Mas itu doang, itu bukan tanah saya. Tanah orang. Ya, selebihnya tanah orang. Hari ini cuma dapat 600 nih, nggak bisa setor nih Bun. Itu ada yang spam, mending diblokir aja tuh. Itu tuh apa namanya juga kurang ajar tuh. Udah kayak anjing tuh orang tuh. Apa itu? Oh, dapat 600 nih. Ayolah Ya, kita pokoknya mencoba digenepin 1.500 biar bisa ditarik. Aku disemper. Saudaraku sekalian. Islami Center. Islami Center. Ajar. Ini moderatornya mana sih? Iya, baru aku pikir ini ternyata bahasa kotor. Disemper. Islami Tembusin Center. 1.500 biar bisa ditarik. Apa itu semper? Aku izin turun dulu ya, lagi mau balas-balas Ya. pesan orang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nanya lagi nanti di bawah ya. Taruh dulu Bunda. Gue mau nanya lagi nanti biar dia nggak ngantuk. Menurut Anda, apologet Islam nih, terutama yang bergabung di API, yang mana yang paling kepo orangnya? Sebutkan saja, jangan takut. Yang paling kepo. Apa itu kepo? Apa ya kepo ya? Ngurusin apa? Urusan orang lain. Oh. Kepo tuh
Kores katanya kan. Bu, yang jawab Bang Handi, yang jawab Bang Handi ini banget. Bang Handi banyak banget yang Bang Handi. Nanti kita nggak kepo. Bentar, saya baru lihat fotonya. Ini ada Bunda Ulfa. Assalamualaikum Bunda. Nggak apa-apa gua, paling kepo. Bang Handi paling kepo. Tunggu. Yang penting positif. Halo. Dia sendiri kasih pertanyaan. Maka di sendiri yang kena. Kok hilang Bunda Ulfa? Loh, orang lagi ngomong kok dikik. Parah ini Pade nih. Waduh, Pade parah. Pade. Aduh, Pade. Orang lagi ngomong kok dikik aja. Pade. Kalau muslim tuh salam dulu gitu, seenggaknya salam dulu. Iya. Jangan langsung kikik gitu, Pade. Kasihan kok dong. Ayolah, kenapa dikik itu? Siapa sih? Ketiga bentar dulu pertanyaan ketiga. Memang kalian ini ya, aku didik udah 5 tahun nggak berubah-ubah, tetap aja aku jadi bandit. Di antara apologet di API ya, yang mana yang suka babat habis terhitung? Akang. Dan di bawah jangan jawab. Yang mana yang suka babat habis terhitung? Cepat jawab di bawah. Lagi. Pas. Kores lah. Oh, kok yang ini bener? Yang tadi salah yang tadi. Yang pertama salah. Enggak, kalian tuh kenapa ketika dikasih pertanyaan yang paling kepo, kalian ke Bang Handi? Emang apa? Momen apa Bang Handi kepo? Tuh gua aja nggak ngeh loh. Emang pernah Bang Handi kepo? Emang kepo orang suka ngurusin orang, tapi keponya positif. Ya keponya positif. Nggak kepoin keluarin orang nggak. Ini satu pacar komalnya Yang kalau mau paling- download YouTube ya tinggal Yang kamu paling- pergi aja loh Bang. Oh, susah kali. Yang paling lemah lembut berdiskusi sabar. Siapa? Ayo Saya. netizen. Saya. Enggak lah, gua lah. Gitu ya. Yang sabar menghadapi Oten. Oon. Saya pernah ngadepin nonton Tuhan. Saya. Ini pertanyaan serius nih. Yang paling disegani apologet Islam ya. Yang paling disegani Oten siapa? Ayo jawab. Abang Juma. Wih, aku paling lemah lembut sabar menghadapi Oten. Wih. Jangan yang paling disegani. Bang Oten. Zuma Gurunda. Emang siapa lagi Bang Andi? Jamris. Jangan disebut kalau nggak bergabung dengan API. Tidak semua, dengerin ini. Tidak semua yang mempergunakan nama apologet itu bergabung dengan yayasan API, nggak semua. Apologet itu sudah jadi viral karena adanya apologet Islam Indonesia. Nah, sekarang udah banyak pakai nama apologet. Tapi tidak semua pakai apologet itu bergabung dengan yayasan API. Gitu loh, tapi tetap bersinergi kita aman itu, oke? Aman lah. Haji Dedi, sebelum jajak kalau orang Kasiron sudah pesan. Ini apa share apa nih? Nomornya maksudnya apa nih? Madu hitam Julius itu buka WA Jul. Ini anu nih. Apa ini? Pak Haji pesan madu itu, Pak Haji Dedi. Loh, siapa mana itu Julius? nomor itu? Itu ini orang perempuan nakal itu. Jamris Kristen. Jamris. Kok Kristen kah? Aku mau lembut Jamris. Kok Kristen? Oh Jamris. Udah saya blokir. Aku mau mencerminkan ini ya, diskusi yang lemah lembut. Di antara apologet Islam yang Anda kenal, siapa yang ngomong lama tidak ada endingnya? Yang paling ngomong lama nggak ada endingnya apa? Coba sebutkan. Jangan marah ya kalau disebut ya. Buset, gue lagi. Gue lagi Bunda. berarti Bang Hadi itu banyak yang suka.
Setahu gue jarang ngomong lama deh. Tujuannya Bang Hadi itu kepada yang lain. Aduh ya Allah. Waduh. Balas si Bang Hadi. Itu tuh. Apa lagi? Kenapa? Oh ini mau naik capek. Itu Jemris nih turunin aja kalau nggak mau ngomong. Ada yang baru naik bunda, coba salamin. Timbangan. Bang Handi suka ke Mayu kalau ada cewek. Siapa yang tanya nomor rekening? Mana dia? Bunda ditanya noreknya. Siapa? Yang tanya nomor rekening? Winslow. Bunda Rama DM noreknya Bunda dari pas puasa sampai sekarang nggak balas DM. Oh gitu ya? Aku mau keluar mau cari makan, lapar. Pasti Bang Andi balik jam berapa? Sampah kemas. Oh, ini Kores ada DM ke saya, Bang Andi. Kores ada DM ke saya ini. Kang, minta alamat Bunda Rahma. Saya mau kirim santet sama Bunda Rahma. Waduh, memang ini. Kirim apa kayak ke Bunda Rahma? Aduh, untung kerja dah Bunda Rahmanya. Ini parah ini. Bun. nasi uduk ikan tongkol. Sambil duduk. Itu aku udah DM ya. Oh, udah dibalas DM-nya. Itu minta alamat, Bun, katanya, Bun. Oh, minta alamat. Dia mau ngirim 7 second. Ada yang mau ngirim 7 second sama santet, katanya, Bun. Memang kurang agamanya ini akan. Kalau enggak dia pengen ini kodok bunting. Itu si Bob, saya tanya, Bob, bagaimana bisa membedakan antara kodok bunting sama tidak? Oh, udah jawab serius dia. Jadi gini ya, Bang Andi, antara kodok bunting sama ikan buntal itu ada perbedaan sedikit, gitu ya. Dasar demo. Aku udah dulu, lapar. Udah kabar. Cek. Ini moderator pada kemana ini? Nggak ngomong kayak gini. Aduh, saya lagi ngebalas WA nih, ada yang WA.
Ntar saya turunin tuh yang itu ya. Aduh, parah. Salah ngeklik. Maaf ya, saya turunin ya yang itu. Ini enggak, ini juga suaranya nih. Maaf ya, saya turunin ya yang itu. Ini enggak, ini juga suaranya nih. Maaf ya, saya turunin ya yang itu. Ini enggak, ini juga suaranya nih. Maaf ya. Saya harus pakai akun satunya, moderator. Kalau yang ini saya belum moderator yang ini. Rungkat aja, iya. Ini harus Gerunda yang rungkatin ini. Ini harus Gerunda yang rungkatin karena moderator itu nggak bisa ngerungkatin, harus hostnya. Ini takutnya ini pas kitanya lagi nggak ada yang naikin oten. Guys, masih monitor tuh mana? Ini Gerunda udah tidur, ini ketiduran ini Gerunda ini. Telepon aja Kang. Gimana nih? Nggak diangkat, udah ketiduran ini Gerundanya. Nggak apa-apalah, daripada saya buka komal mending di sini aja udah.